100% murni. Banyak mau liburan kemana? Bareng Tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di Tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih. Penting banget ya? Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih. Ada lagi nggak yang lebih keren? Wah, ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV Rumah Pemilu. Perempuan, pemimpin kesultanan, panglima kekuatan maritim, perempuan di garis depan pertempuran, perempuan lentera pengetahuan zaman. Temui para perempuan di pusaran sejarah perjuangan bangsa dalam Perempuan-Perempuan Nusantara mulai Minggu 26 November pukul 2 siang di Kompas TV. Gelar perkara kembali untuk Anda. Saudara, kami telah mengumpulkan sejumlah perkara dalam sepekan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Berikut kumpulan perkara menarik dalam sepekan yang kami gelar untuk Anda. Seorang pria mengenakan kaos bertuliskan Bareskrim terlibat cekcok dengan dua warga di Kelurahan Lebang, Wara Barat, Palopo. Saya tidak punya masalah dengan kau lempar rumahku. Sambil memegang pistol, pria diduga polisi itu emosi karena rumahnya dilempari batu oleh pria berbaju merah. Propam Polres Palopo pun langsung memeriksa oknum polisi ini. Nah, bagaimana kamu mengelak? Nah ini, Siswi SMP ini menjadi korban perundungan oleh teman sekelasnya di dalam kelas. Korban menangis dan berteriak setelah dipegang oleh beberapa temannya di depan pintu kelas. Korban juga sempat berteriak memanggil gurunya, namun dicegah oleh teman-temannya. Pihak sekolah telah mengetahui aksi perundungan tersebut dan telah mendamaikan pelaku dan korban. Tawuran antar pelajar SMK ini terjadi di Jalan Gatot Mangun Praja, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur Kota, Cianjur, Jawa Barat. Kedua pelajar dari masing-masing sekolah saling serang dengan menggunakan kayu dan bambu. Tak berlangsung lama, warga pun membubarkan tawuran pelajar tersebut. Pihak kepolisian dari Polsek Cianjur Kota langsung menahan sebanyak 16 siswa. Aksi tawuran dua kelompok remaja di Jalan Dewi Sartika ini terjadi sekitar pukul 9 malam. Tawuran terjadi saat kondisi arus lalu lintas tengah ramai dan sempat membuat takut warga sekitar yang melintas. Seorang anggota TNI menjadi korban dan terkena luka bacok saat berusaha melerai aksi tawuran tersebut. Polisi yang tiba di lokasi langsung membubarkan aksi tawuran dengan menembakkan gas air mata. jam berapa Pak? Pelaku pencurian ini berhasil ditangkap warga saat melakukan aksinya di Jalan Jati Murni, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Warga yang geram langsung mengeroyok hingga pelaku tak berkutik tergeletak di aspal.
Sebelumnya, 2 orang pelaku yang hendak mencuri sepeda motor diketahui petugas keamanan sempat kabur, namun akhirnya kedua pelaku berhasil diamankan warga. Kini kedua pelaku dibawa ke Polsek Pasar Minggu. Warga di Kelurahan Panampu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini ramai-ramai mengepung salah satu rumah yang digunakan terduga pelaku pemerkosaan untuk bersembunyi. Warga yang emosi ingin bertindak main hakim sendiri, namun polisi yang tiba di lokasi langsung berusaha menenangkan warga. Polisi pun langsung membawa pelaku keluar dari rumah persembunyiannya. Pengendara remaja berusia 15 tahun ini menjadi bulan-bulanan warga lantaran menabrak sejumlah pengendara sepeda motor dan mobil di jalan raya. Warga yang kesal tidak hanya menghakimi pelaku, namun mobil pelaku juga menjadi sasaran amukan warga. Sebelumnya, mobil yang dikendarai pelaku menabrak pengendara motor. Lantaran takut, pelaku pun melarikan diri, namun pelaku berhasil tertangkap oleh warga. Polisi telah menangani kasus ini. Mas, 4 juta loh mas. Kayak gini nih perilakunya nih. Keributan ini terjadi antara pengunjung konser Coldplay dengan panitia karena tak dapat masuk ke dalam acara konser. Banyaknya korban yang merasa tertipu oleh penjualan tiket menuntut pengembalian tiket kepada panitia acara. 1 tiket 1 gelas. Harga tiket yang mencapai jutaan rupiah membuat korban meluapkan emosinya kepada panitia. Mana privilege tiket mahal apa? Nggak bisa bang, nggak bisa. Ada perwakilan satu. Nggak bisa. Ada perwakilan satu. Tapi abang seharusnya nggak gitu abang. Iya KTP. Keributan ini terjadi antara warga dan 3 pelaku penganiayaan terhadap salah satu pengendara ojek online di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Tangerang, Banten. Bang, tinggalin identitas abang. Masalah yang gimana? Ini mau tanggung jawab gimana? Lu udah dipukulin dia. Tanggung jawab gimana? Penganiayaan yang dilakukan ketiganya diduga karena kendaraan milik korban menghalangi jalan ketiga pelaku. Ceweknya siapa sih sebenarnya? Mbak kenapa nggak bantu ngomong tadi? Saya mau ngomong gimana? Orang semuanya udah telanjur pada main tonjok-tonjokan gitu. Banyak orang di depan orang banyak loh. Saudara, demikianlah kami akhiri gelar perkara hari ini. Sampai jumpa pada gelar perkara pekan depan. Jangan lupa kami akan terus menggelar perkara setiap pekannya dengan lengkap dan mendalam hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vidi Batlolone pamit. Sampai jumpa. Kilas balik peristiwa yang menjadi perhatian dalam sepekan. Informasinya akan menjadi bagian dari rangkuman peristiwa. Pastikan Anda tidak melewatkan beragam fenomena terkini yang merebak di seantero negeri. Badai ini dianggap sebagai yang terburuk di Rio Grande. Latihan ini disebut-sebut sebagai pengerahan angkatan udara terbesar dalam sejarah NATO. Kompas Sepekan, setiap minggu pukul 5:30 sore di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Kopi nikmat nyaman diminum.
Seorang penjaga hewan di Samarinda, Kalimantan Timur tewas diterkam harimau majikannya. Korban ditemukan tewas di dalam kandang harimau. Prabowo Subianto bereaksi atas pernyataan Ganjar Pranowo yang memberi angka 5 soal penegakan hukum era Jokowi. Satu dari 60 perwira tinggi yang dimutasi Panglima TNI adalah Komandan Lanut Abdurrahman Saleh. Dicopot dari jabatannya usai 2 pesawat TNI AU jatuh. Marsma Ferlianto kini menduduki posisi staf khusus Kasau. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang. Bersama saya Cynthia Rompas dan Rahmat Ibrahim. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pertama akan disampaikan Ibrahim. Silakan. Terima kasih Cynthia. Saudara, kebakaran melanda 7 rumah di Menteng, Jakarta Pusat. Kebocoran tabung LPG diduga menjadi pemicu kebakaran. 7 rumah hangus terbakar di Jalan Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat. Api dengan cepat merambat menghanguskan 7 rumah. 2 warga mengalami luka bakar, sementara 1 warga mengalami sesak napas akibat kebakaran ini. Kebakaran diduga karena adanya kebocoran tabung LPG saat warga tengah memasak. Petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat bersama warga terus berupaya memadamkan api. 60 personel dan 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Kita ke informasi lain, saudara. Seorang penjaga hewan di Samarinda, Kalimantan Timur tewas diterkam harimau majikannya. Korban ditemukan tewas di dalam kandang harimau. Saudara, inilah proses persiapan evakuasi harimau yang diduga menerkam seorang penjaga hewan di Samarinda, Kalimantan Timur. Korban diketahui tewas di dalam kandang harimau saat hendak memberi makan. Menurut BKSD Kalimantan Timur, harimau ini akan dites DNA dan diselidiki perizinannya. Oh, dia tahu kamu yang video harimau Sumatera. Harimau Sumatera ya. Bukan sementara, nah, tapi nanti kita akan tes dengan tes DNA apakah harimau Sumatera atau dari luar. Nah, kita akan lakukan pendalaman terkait ya, langkah hukum mungkin akan kita lakukan jika tes DNA-nya keluar. Ini akan dibawa, kemudian dibawa ke lembaga konservasi kami yang ada di Tabang. Di Tabang ya. Ya, saudara, Polresta Samarinda akan melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi, terutama pemilik harimau. Polisi juga akan melakukan otopsi kepada korban untuk memastikan penyebab kematiannya. Ayo, maghrib.
pemeriksaan saksi-saksi ya yang mengetahui pertama kejadian ini, kemudian langkah ke depan yang urgent yang harus segera kita lakukan. Ini sudah kita koordinasikan dengan BKSDA untuk bagaimana sekarang kita proses untuk mengamankan hewan liar tersebut. Ya, saudara, sebelumnya seorang penjaga hewan tewas diterkam harimau majikannya saat hendak memberi makan. Peristiwa ini diketahui saat istri korban yang khawatir karena suaminya tidak mengangkat telepon sejak pagi. Istri korban, saudara, terkejut ketika melihat suaminya tak bernyawa dengan kondisi mengenaskan di dalam kandang. Dan ini adalah harimau yang diduga menerkam korban. Dan saudara, rencananya memang sore hari ini harimau ini akan dievakuasi oleh BKSDA Kalimantan Timur untuk dilakukan tes DNA untuk mengetahui juga bagaimana asal muasal dari keberadaan harimau Sumatera ini yang diduga dipelihara oleh seorang warga sejak kecil. Bahkan harimau ini informasinya dipelihara oleh warga ini, dan saat ini masih dilakukan penyelidikan oleh polisi bekerja sama dengan BKSDA Kalimantan Timur. Sejumlah alat berat seperti kren tadi dipersiapkan, saudara, untuk mengevakuasi harimau yang ada di Samarinda ini. Jika kita lihat dari visual, memang ada 2 ekor harimau. Masih ditelusuri apakah ini masuk harimau Sumatera atau ada juga harimau Benggala. Soal perkembangan kasus tewasnya penjaga hewan diduga diterkam harimau milik majikan, kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV. Ada Ardi Wirya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selamat petang, Ardi. Apakah sudah dilakukan evakuasi harimau ke BKSDA? Ya, hari ini BKSDA Kalimantan Timur sedang melakukan evakuasi untuk mengevakuasi harimau yang masih berada di dalam kandang di belakang. Posisinya saya di depan kandang harimau yang kita tidak boleh masuk ke dalam karena saat ini sedang dilakukannya evakuasi. Nah, perlu saya informasikan juga untuk kegiatan evakuasi ini, memang BKSDA menurunkan timnya untuk mengangkut harimau ini ke Balai Konservasi yang ada di Kukar. Nah, tim sudah baru saja kandang yang berukuran besar seberat 200 kilo itu diturunkan menggunakan krem, dan saat ini proses untuk evakuasi masih dilakukan karena baru dapat kabar dari tim harimau baru disuntikan obat bius dan masih dalam kondisi lunglai begitu, dan menunggu sampai harimaunya tidak sadarkan diri, dan nanti setelah itu nanti akan dilakukan pemeriksaan dan tes DNA dan sebagainya. Setelah itu nanti akan diangkut dan akan dibawa ke balai konservasi yang ada di Kukar. Probi. Soal izin memelihara harimau ini bagaimana dari BKSDA? Apakah betul ini ilegal, Ardi? Untuk informasi memang izinnya tidak ada. Untuk dari balai konservasi dari BKSDA Kaltim juga memberikan statement bahwa izin untuk melakukan memelihara harimau ini tidak ada karena tidak ada data yang masuk ke balai BKSDA. Setelah itu juga dikonfirmasi oleh Kepala Balai Kalimantan Timur, dan statusnya ilegal. Terkait masalah pemiliknya, nah pihak kepolisian dan juga BKSDA juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap pemilik harimau, dan saat ini proses hukum akan dilakukan, dan saat ini juga di tempat ini tim kepolisian sudah melakukan olah TKP dan juga ikut serta melakukan evakuasi. Setelah itu nanti akan memeriksa beberapa saksi termasuk pemilik harimau. Baik, terima kasih Ardi Wirya untuk laporan Anda langsung dari Samarinda, Kalimantan Timur.
Kita ke informasi lain, saudara. Ratusan massa menggelar aksi bela Palestina di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang Timur, Bekasi, Jawa Barat. Warga memadati aksi bela Palestina di Jalan Raya Jababeka hingga mengarah ke Stadion Wibawa Mukti, Bekasi. Massa yang datang dari sejumlah daerah di wilayah Kabupaten Bekasi ini membawa atribut bendera dan juga poster Palestina. Aksi yang digagas oleh Aliansi Masyarakat Bekasi Peduli Palestina ini juga melakukan penggalangan dana guna membantu warga di jalur Gaza, Palestina. Sebenarnya ingin menyuarakan kemanusiaan ya Mas ya. Sebab konflik di Gaza ini merupakan konflik kemanusiaan yang bukan merupakan konflik agama gitu. Korban jiwa sudah banyak, terutama anak-anak. Itu saja sih, sebenarnya dari hati nurani aja. Dan sebenarnya kita bisa menyuarakan ya kepada dunia bahwa konflik Palestina ini harus segera disudahi ya. Negara-negara juga harus bersatu untuk menyelesaikan konflik ini. Saudara, 1 dari 60 perwira tinggi yang dimutasi Panglima TNI adalah Komandan Lanut Abdurrahman Saleh. Dicopot dari jabatannya usai 2 pesawat TNI AU jatuh. Marsma Werlianto kini menduduki posisi staf khusus Kasau. Sore ini Ganjar Pranowo bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Apa saja yang dibahas keduanya? Selengkapnya usai jeda. White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Kopi nikmat nyaman diminum. Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Luwak White Coffee berkomitmen mendukung sepak bola Indonesia mendunia. Indonesia, we're ready. Let's have fun. Get it. We are coming to Jakarta, baby. Keep fighting. Bersama Luwak White Coffee. Kopi nikmat nyaman diminum. Minum 1 kaplet Kanal Flex setiap hari bila perlu. Kanal Flex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium, dan zinc untuk bantu jaga kesehatan tulang dan sendi. Kanal Flex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Produksi oleh Medicon. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Holy terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Sekarang Slay Olay nggak nempel di gigi. Manis asam, chewy. Golongan karya hari ini menunjukkan jiwa besarnya luar biasa. Tidak berpikir golongan, tidak berpikir ego, tidak berpikir pribadi, berpikir kepentingan bangsa Indonesia. Inilah sifat patriotik golongan karya. Saya hormat sama golongan karya. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegalinu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang.
Kuah shoyu yang segar menenteramkan. Kehadiran Naruto Maki menyempurnakan kenyamanan otentiknya. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Mangsoku. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Minum 1 kaplet Canalflex setiap hari bila perlu. Canalflex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium, dan zinc untuk bantu jaga kesehatan tulang dan sendi. Canalflex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Produksi oleh Medicon. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Kopi nikmat, nyaman diminum. Saudara Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan mutasi terhadap 60 perwira tinggi TNI, salah satunya Marsma TNI Ferlianto dari dan Lanut Abdurrahman Saleh. Marsma Ferlianto dicopot dari jabatannya pasca insiden jatuhnya Super Tucano di Pasuruan dan Probolinggo, Jawa Timur pada Kamis kemarin. Dalam surat tersebut, Ferlianto dimutasi menjadi staf khusus Kasau, sementara posisi dan Lanut Abdurrahman Saleh diisi oleh Marsma Wirman Wirayuda. Saudara, badan 2 pesawat tempur taktis Super Tucano yang jatuh di Pegunungan Tengger, Pasuruan pada Kamis lalu belum juga berhasil diangkat. Lokasi jatuhnya pesawat di lembah yang diapit gunung-gunung menjadi salah satu kendala terbesar. Menurut Kadispen TNI Angkatan Udara, Marskal Pertama Agung Sesongkujati, selain medan yang sulit, cuaca berkabut dan hujan yang menyulitkan upaya pengangkatan reruntuhan kedua pesawat tempur taktis tersebut. Tanah yang mudah longsor menjadi potensi bahaya baru bagi tim evakuasi, sementara penggunaan helikopter juga terkendala medan cekung yang sulit dijadikan tempat pendaratan. Bangkai pesawat pun akan dipotong-potong untuk memudahkan pengangkutan secara manual. Dua kotak hitam dari pesawat Super Tucano milik TNI Angkatan Udara yang jatuh pada Kamis lalu di Pasuruan telah ditemukan. Tim juga telah menemukan dan mengamankan seluruh logistik persenjataan yang ada di pesawat tempur taktis tersebut. Isi rekaman kotak hitam berupa FDR atau Flight Data Recorder dan NCDC atau Network Centric Data Cartridge akan diinvestigasi dan dianalisis oleh tim khusus dari TNI AU. Hampir semua reruntuhan itu terletaknya berdekatan. Tidak ada yang terlempar, tidak ada ledakan. Kalau tidak ada ledakan berarti lokasi dari persebaran ya di situ saja. Jadi bukan FDR lagi, namanya adalah Video Data Recorder garis miring NCDC, Network Centric Data Cartridge, itu namanya. Isinya lebih lengkap, ada gambar video penerbangan sampai saat terakhir, ada komunikasi pilot, ada performan pesawat, penerbangan pesawat, yaitu kecepatan, ketinggian, arah, dan sebagainya, serta yang penting juga adalah data dari mesin pesawat. Sampai detik terakhir dia masih menyala, itu terekam di situ. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melayat ke kediaman 4 perwira TNI Angkatan Udara yang pada Kamis lalu gugur dalam kecelakaan 2 pesawat Super Tucano di lereng Gunung Bromo. Didampingi Kepala Staf Angkatan Udara Marskal Fajar Prasetyo, Menhan Prabowo mengunjungi satu persatu rumah dan keluarga keempat prajurit di Kompleks Perumahan Pangkalan TNI AU Abdurrahman Saleh Malang. 2 pesawat Super Tucano yang diawaki Marsma Numerta Subhan, Marsma Numerta Widiono, Kolonel Penerbangan Numerta Sandra Gunawan, dan Letkol Penerbangan Numerta Yuda Seta jatuh saat melaksanakan misi penerbangan formasi profisiensi di atas lereng Gunung Bromo. Pada keluarga keempatnya, Prabowo menyampaikan bela sungkawa dan duka cita mendalam, serta berjanji akan membantu anak-anak dari keempat prajurit penerbang yang gugur pada Kamis yang tersebut.
Menteri Pertahanan Prabowo mengklaim pesawat taktik Super Tucano yang jatuh dan menewaskan keempat prajurit penerbangnya pada Kamis lalu tergolong pesawat berusia muda. Menurut Prabowo, kedua pesawat TNI ini juga seharusnya masih layak terbang dan beroperasi tempur. Ya, bukan 2015, kita banyak sekali. Ya kita evaluasi terus. Ya, kita baru ya Tucanonya, Pak. Ini Super Tucano termasuk ini kalau tidak salah termasuk baru. Termasuk 2012, Pak. Ini termasuk baru. Iya. Termasuk baru. Iya. Jadi sudah layak ya, Pak. Siap tempur gitu ya sebenarnya, Pak. Iya, seharusnya. Saudara, untuk mengetahui perkembangan terkini pengangkatan badan pesawat Super Tucano yang jatuh di Pegunungan Tengger, Pasuruan, Jawa Timur, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Babul Arifandi. Selamat petang, Babul. Bagaimana perkembangan sore hari ini? Apa upaya untuk memindahkan atau pengangkatan bangkai pesawat Super Tucano di sana? Ya, Ibrahim dan juga saudara, selamat petang. Informasi terbaru yang dapat kami sampaikan dari Pasuruan, Jawa Timur, tepatnya di lereng Gunung Bromo, tempat jatuhnya dua pesawat milik TNI AU adalah bahwa sampai detik ini proses pemotongan badan pesawat terus dilakukan. Hari ini merupakan hari ketiga penyisiran sekaligus pemotongan badan pesawat di dua titik. Titik pertama berada di Desa Kedubung, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan. Kemudian titik kedua berada di Bukit Pundi, Desa Wonorejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan. Dan kondisi pesawat yang memang paling sulit dilakukan atau direlokasi adalah ya pesawat yang berada di Desa Wonorejo di Gunung Pundi, karena posisi pesawat di lokasi ini tertancap pada tebing gembur sehingga kepala pesawat tertutup oleh tanah, dan hal ini membuat petugas tim teknis yang diterjunkan oleh TNI AU untuk memotong pesawat mengalami kesulitan. Dan baru saja petugas sudah kembali ke posko tim SAR yang berada di Desa Wonoputri, Kecamatan Tohasari, karena memang kondisi alam di Gunung Bromo ini tidak bisa leluasa melakukan aktivitas saat sore hari karena cuaca mendung dan juga kabut tebal sudah mulai turun, dan rencananya pemotongan dan juga penyisiran di lokasi kejadian akan kembali dilakukan pada Senin besok pagi. Dan sampai sejauh ini pemotongan badan pesawat menjadi prioritas yang dilakukan oleh tim teknis dari TNI AU, karena pengangkatan badan pesawat melalui helikopter tidak memungkinkan karena terkendala medan dan juga rawan menyebabkan turbulensi. Ibrahim. Baik, terima kasih Babul Arifandi untuk laporan langsung dari Pasuruan, Jawa Timur. Kita ke informasi lain, Saudara. Timnas U17 Indonesia harus mengubur impian untuk terus melaju di Piala Dunia U17 2023. Hal ini terjadi setelah Meksiko menaklukkan Selandia Baru dengan skor 4-0 pada pertandingan grup F di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jawa Barat. Menangan Meksiko menjadikan naik ke posisi kedua klasemen akhir grup F dengan koleksi 4 poin, meski poin yang sama dimiliki Venezuela lantaran lebih unggul selisih gol. Venezuela pun melaju ke fase gugur dengan status tim peringkat ketiga terbaik. Posisi keempat menggeser Indonesia. Indonesia bisa lolos ke fase grup atau lolos dari fase grup jika Meksiko bermain imbang saat melawan Selandia Baru. Pun hasil imbang dari laga antara Korea Selatan melawan Burkina Faso. Sayangnya skenario itu buyar setelah Meksiko menang telak atas Selandia Baru dan Burkina Faso menang melawan Korea Selatan dengan skor 2-0. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta maaf lantaran timnas U17 harus mengakui keunggulan Maroko dalam laga terakhir di babak grup. Erick pun meminta maaf jika hal ini membuat Indonesia gagal melaju ke putaran berikutnya di Piala Dunia U17. Meski demikian, Erick memastikan tetap mempersiapkan tim lebih baik lagi untuk kejuaraan berikutnya seperti Piala Dunia U20 2025 mendatang. Tapi belum setara dengan Maroko yang ranking 13 dunia. Tadi saya lihat Ekuador, Panama juga tiba-tiba seri, saya nggak tahu hasilnya. Tadi seri 1-1. Artinya memang grup ini grup yang ya tidak mudah. Tim sudah berbuat terbaik. Tadi saya bilang mereka kita harus tetap berdiri karena mereka adalah masa depan sepak bola Indonesia juga. Ya.
Apalagi tahun 2025 ada kejuaraan U20 yang kita tentu ingin coba persiapkan tim dari sekarang. Meksiko akhirnya melaju ke babak 16 besar Piala Dunia U17 setelah menaklukkan Selandia Baru dengan skor 4-0. Gol Fidel Barajas di menit ke-42 di Stadion Sijalak Harupat jadi pembuka semangat Meksiko untuk mengalahkan Selandia Baru. Meksiko langsung menambah keunggulan jadi 2-0 setelah lini tengah Selandia Baru membuat blunder dengan salah oper. Di menit 54 dan menit 67, Meksiko kembali menambah koleksi gol sehingga membuat tim asal Amerika Latin ini menang telak atas Selandia Baru. Timnas Indonesia U17 resmi tersingkir dari laga Piala Dunia U17 setelah Meksiko mengalahkan Selandia Baru. Indonesia hanya menyelesaikan babak penyisihan grup A di peringkat 3 setelah meraih 2 hasil imbang dan 1 kekalahan. Tim asuhan Bima Sakti ini imbang lawan Ekuador dan Panama sementara kalah 1-3 dari Maroko. Laga terakhir Indonesia dengan hasil ini Indonesia finish di peringkat ketiga grup A. Sementara Maroko berada di puncak dan Ekuador berada di peringkat kedua. Sudah bekerja keras, mereka sudah berbuat yang terbaik. Soal kekalahan ini saya tanggung jawab karena memang kesalahan tadi ada beberapa yang harus kita perbaiki. Tapi ini menjadi momentum ya buat sepak bola kita bisa berkembang, berprogres ke depan dan menjadi PR buat kita. Saudara, sore ini Ganjar Pranowo bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Apa saja yang dibahas? Selengkapnya saat Kompas Petang kembali. White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Kopi nikmat, nyaman diminum. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Jamur ngeselin. Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin. Olesin Zoralin. Diproduksi oleh Medicon. Baru Neo Ultra Cup Gold. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Diproduksi oleh Medicon. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Jamur ngeselin. Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin. Olesin Zoralin. Diproduksi oleh Medicon. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga.
Minum 1 kaplet Carnalflex setiap hari bila perlu. Carnalflex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium, dan zinc untuk bantu jaga kesehatan tulang dan sendi. Carnalflex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Produksi oleh Medicon. Slay terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Sekarang Slay Olay nggak nempel di gigi. Manis asam, chewy. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Luwak White Coffee berkomitmen mendukung sepak bola Indonesia mendunia. Indonesia, we're ready. Let's have fun. Go for it. We are coming to Jakarta, baby. Keep fighting. Bersama Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Kopi nikmat, nyaman diminum. Saudara, minggu sore ini calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertamu ke rumah wakil presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Ganjar tiba di kediaman JK di Jalan Brawijaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan sekitar pukul 4 sore tadi, saudara. Ganjar disambut langsung oleh Yusuf Kala ketika tiba di kediamannya. Sebelum Ganjar tiba, sejumlah anggota tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud masuk Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo tiba lebih dulu di rumah JK. Pertemuan antara Ganjar dan Yusuf Kala masih berlangsung tertutup. Belum ada pernyataan resmi soal tujuan Ganjar sowan ke rumah JK. Namun sebelumnya JK sempat memuji sikap demokratis Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri saat menjadi petahana di Pilpres 2004. Sore Pak Hari. Untuk mengetahui apa sebenarnya tujuan Ganjar bertemu Yusuf Kala sore ini, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Francisco Donasiano di kediaman Yusuf Kala di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selamat petang, Sisko. Sisko, apakah ini menjadi sinyal dukungan JK terhadap Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo? Sudahkah ada pernyataan resmi dari keduanya? Baik, tidak bisa langsung ditarik kesimpulan seperti itu Ibrahim dan juga saudara. Namun kalau kita lihat ataupun juga kami pantau, memang pertemuan yang terjadi pada hari ini pada pukul 4 di kediaman dari Wakil Presiden ke-10 dan juga ke-12 Republik Indonesia yaitu Yusuf Kala, ini masih belum ada kemudian statement resmi ataupun juga pernyataan resmi. Namun kalau kita melihat ataupun juga kami pantau, memang sejumlah tokoh yang kemudian datang, ini selain Ganjar Pranowo sendiri, Capres dari PDIP, seperti itu juga diturut dihadiri oleh Ketua Umum Perindo, kemudian Ketua TPN Arsyad, dan juga tadi juga kami pantau juga ada mantan dari Menteri Menkumham maksud kami yang juga hadir di kediaman dari Yusuf Kala sendiri. Nah, apakah kemudian hasil ataupun juga poin-poin yang disampaikan dalam silaturahmi kebangsaan ini, memang kami ataupun dari Kompas TV ataupun juga awak media masih menunggu keterangan ataupun juga statement. Nah, kalau tadi Anda menyebut apakah ini terkait masalah arah dukungan dari Golkar sendiri ke kemudian PDIP, nyatanya ini terlalu dini untuk mengambil kesimpulan seperti itu. Namun memang masih kami nantikan kalau kita melihat dari pertemuan di bulan sebelumnya sebenarnya Ibrahim dan juga saudara, bahwa Ketua DPP PDIP yaitu Puan Maharani ini juga sempat datang ke kediaman rumah JK namun tidak menjawab ataupun juga memberi kesimpulan apakah ini merupakan bentuk ataupun juga memantapkan arah dukungan Golkar ke PDIP sendiri. Mengingat juga Golkar sendiri juga masih masuk dalam koalisi yang sudah mendukung Capres dan Bacawa Pres sendiri seperti itu. Nah, kalau kita lihat ataupun juga kita pantau, memang cukup menarik ketika dari pernyataan Yusuf Kala beberapa waktu yang lalu sebenarnya Ibrahim dan juga saudara, mengingat bahwa ada pujian juga terhadap Ketua Umum PDIP yaitu Megawati Soekarno Putri yang
mengatakan bahwa bisa saja kemudian Yusuf Kala ini dan juga pasangannya waktu itu di SBJK ini kalah dalam kontestasi pemilu apabila menggunakan kekuatan-kekuatan dalam sumber internal, sehingga ini yang juga cukup menarik apakah kemudian pembahasan yang dilakukan di dalam kediaman rumah JK. Namun kita nantikan sendiri bagaimana nanti prosesnya, apakah ini membahas tentang situasi politik yang bisa kami katakan ini cukup memanas akhir-akhir ini belakangan atau seperti apa, kita akan nantikan kembali. Ibrahim. Sebetulnya Sisko, yang menarik apakah pertemuan keduanya ini sudah direncanakan sejak lama? Dan mengapa ada pertemuan saudara ini, Ganjar memilih bertemu dengan Yusuf Kala, itu yang menjadi pertanyaannya juga dari publik, Sisko. Apakah sudah terjadwal atau belum, memang masih terus akan kami gali informasi sebenarnya Ibrahim dan juga saudara. Memang cukup mendadak seperti itu kalau kita lihat ataupun juga kami pantau awak media terkait dengan pertemuan ini. Nah, sehingga memang jadi cukup menduga-duga seperti yang Anda sempat sampaikan tadi, apakah dengan pertemuan ini akan menghasilkan suatu bentuk dukungan ataupun juga seperti apa. Karena memang beberapa waktu lalu kalau kita tidak hanya dari PDIP saja bahwa ada kemudian isu bahwa terkait dengan arah dukungan untuk masuk ke tim pemenangan, ini yang juga menjadi highlight ataupun juga yang menjadi dinantikan di Yusuf Kala sendiri terkait dengan arah dukungan sendiri, karena memang belum ada keputusan final ataupun juga keputusan akhir seperti itu yang disampaikan oleh Yusuf Kala apakah akan mendukung salah satu calon ataupun juga yang lain seperti itu. Namun memang yang kami masih nantikan bagaimana nantinya hasil pertemuan yang akan dilakukan ataupun juga pertemuan antara kemudian Ganjar Pranowo yang hari ini datang dengan ditemani sejumlah tokoh seperti itu. Ada Ketua Umum Perindo, juga kemudian ada Ketua TPN dan juga mantan Menteri Hak Asasi Manusia juga yang juga turut hadir dalam pertemuan ini. Sehingga memang masih terlalu dini ketika menyimpulkan apakah pertemuan ini terkait masalah dukungan ataupun sudah direncanakan atau belum. Nanti kita akan update informasinya kepada Anda, Ibrahim. Baik, terima kasih Francisco Donasiano untuk laporan Anda langsung dari kediaman Yusuf Kala di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sementara itu, saudara, pada Minggu siang, Menteri Pertahanan sekaligus calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto meresmikan sejumlah titik sumur bor bantuan Kementerian Pertahanan di Lebak, Banten. Warga berterima kasih karena bantuan ini mempermudah hidup warga. Sasaran bantuan sumur bor adalah wilayah yang sering mengalami kekeringan saat musim kemarau. Pembangunan sumur bor dibantu oleh tim dari Universitas Pertahanan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Saudara, Kompas Petang akan kembali dengan sorotan lain. Ada rekan saya, Cynthia Rompas. Silakan, Cynthia. Ya, terima kasih Ibrahim. Saudara, Prabowo Subianto bereaksi atas pernyataan Ganjar Pranowo yang memberi angka 5 soal penegakan hukum era Jokowi. Perbincangan dengan 3 tim pemenangan akan kami hadirkan selepas jeda. Tetap di Kompas Petang. White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Kopi nikmat nyaman diminum. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Luwak White Coffee berkomitmen mendukung sepak bola Indonesia mendunia. Indonesia, we're ready. Let's have fun. Gathering. We are coming to Jakarta, baby. Keep fighting bersama Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Jamur ngeselin. Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin. Olesin Zoralin. Diproduksi oleh Medicon. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai.
Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Baru, mie sedap rawit bingit ayam jerih. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit bingit ayam jerih. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam dikit lagi. Sedapnya rawit bingit. Mie sedap rawit bingit ayam jerih. Dari Wisma. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Baru Neo Ultra Cup Gold. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Hey guys. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Oleh terus, enaknya terus. Manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Sekarang Slay Oleh nggak nempel di gigi. Manis asam cuy. Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum. Kopi nikmat nyaman diminum. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tidak berkomentar apapun dan hanya tersenyum saja ketika ditanya penegakan hukum di era Presiden Jokowi saat ini. Saat dikonfirmasi, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tidak memberikan pernyataan apapun. Ia hanya tersenyum saja saat ditanya soal Ganjar memberikan nilai merah atau 5 untuk penegakan hukum di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Beliau langsung pergi, meninggalkan dan melanjutkan agenda selanjutnya. Bapak setuju gimana Pak Ganjar? Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, memberikan nilai jeblok pada penegakan hukum di era Presiden Jokowi saat ini. Dalam acara yang digelar di Makassar, Ganjar melihat rekayasa dan intervensi hukum menjadi faktor menurunnya penilaian penegakan hukum bagi Presiden Jokowi. Dari skala 1 sampai 10, Ganjar memberikan skor 5. Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu. Rekayasa dan intervensi yang membuat kemudian independensi menjadi hilang. Dari yang imparsial menjadi parsial dan kemudian itu ya kita kuliah, kita sekolah, di UNM juga ada orang yang belajar, pasti banyak orang membaca. Udah deh, itu gimana? Semua yang dengan kasus ini jeblok. Jeblok, kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10.
Sementara soal penegakan hukum, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berharap tidak ada lagi kriminalisasi terhadap lawan politik. Menurut Anies, hukum tidak dipakai untuk kepentingan politik. Prinsip-prinsip penegakan hukum, prinsip-prinsip penegakan keadilan harus diperhatikan. Kami melihat pentingnya untuk bisa mengembalikan kewibawaan pengadilan, mengembalikan kewibawaan aparat penegak hukum, dan tidak lagi ada kriminalisasi pada siapapun juga lawan politik, bahkan pribadi-pribadi bersalah, termasuk ulama, termasuk oposisi, karena hukum bukan dipakai untuk kepentingan politik, tapi hukum dipakai untuk menghadirkan rasa keadilan. Lalu saudara, seperti apa ketiga pasangan capres ini menyikapi penegakan hukum di tanah air? Kami akan bahas bersama juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, kemudian Pak Zuhad Aji, Tim Hukum Nasional, Direktur Eksekutif Tim Hukum Nasional Anies Mohaimin, dan juga Habibur Rahman, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, serta Ibu Sulistiowati Suwarno, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bergabung melalui sambungan Zoom. Terima kasih Bapak-Bapak sudah kembali hadir di Kompas Petang sore hari ini. Saya langsung ke Pak Habib. Pak Habib, Pak Prabowo nggak kasih komentar apa-apa. Apa sebenarnya penilaian dari Pak Prabowo soal kinerja hukum di tanah air di era pemimpinan Jokowi? Saya tidak bisa menanggapi Pak Prabowo ya, karena beliau kan nggak mengomentari apa-apa. Cuma memang saya harus juga menanggapi apa yang disampaikan Pak Ganjar. Pertama, kita tahu ada dua menteri penting di bidang hukum yang dari partai yang sama dengan Pak Ganjar. Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, dan Pak Yasona Lawli, Menteri Hukum dan HAM, ya kan ya. Apakah yang disampaikan oleh Pak Ganjar ini bagian dari otokritik? Kita kan terbiasa memang ya. Kita paham Pak Ganjar negarawan ya. Beliau tentu tidak akan tendensius kemana-mana kalau berbicara, tetapi otokritik bagi kita semua. Kalau otokritik ya, saya pikir dalam 5 tahun ini banyak sekali perbaikan dalam cara kita berhukum, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Ya. Ada banyak patokan. Yang pertama, soal apa yang disebut-sebut banyak pihak sering hukum tajam ke lawan politik, tumpul ke kawan politik. Saya adalah orang yang menjadi pengacara banyak sekali orang yang disebut oposisi ketika saya belum menjadi anggota DPR. Ketika saya menjadi anggota DPR, kita mengimplementasikan yang namanya restoratif justice, di mana di 5 tahun belakangan banyak sekali kasus-kasus yang terkait persoalan politik diselesaikan dengan mekanisme restoratif justice yang ada di tingkat penyidikan, di tingkat penuntutan maupun di pengadilan. Ada di 3 tingkat tersebut, konsep tersebut. Lalu terkait pemberantasan korupsi, ya, orang bilang sekarang pemberantasan korupsi bermasalah. Saya pikir oke, betul memang tidak sempurna, tetapi ada kemajuan. Misalnya di Kejaksaan dalam 1 tahun 2022 saja ya ada 21 triliun uang negara diselamatkan. Jadi kalau boleh disimpulkan dari TPN Ganjar Gibran ini berapa nilainya? Saya nggak ingin memberi nilai ya, tetapi menurut saya banyak sekali perbaikan dalam 5 tahun belakang. Termasuk yang paling penting adalah lahirnya KUHP. Ya. Saya alhamdulillah sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang akhirnya menjadi sarjana hukum, cita-cita terbesar saya adalah ingin ikut berandil ya, menerbitkan KUHP yang baru yang telah berlaku selama 200 tahun. Baik. Ya, itu bisa kita buktikan, kita wujudkan terjadi di eranya Pak Jokowi yang jadi kalau boleh saya simpulkan nih pasti penilaiannya lebih dari 5 lah ya. Bahkan ya positif, bagus sekali ya, sangat bagus. Tapi saya nggak akan berani nomor sekian. Yang menilai itu sebetulnya bukan kami, orang politik, rakyat. Nah, itu yang kami persilakan. Baik, kami tangkap sampai di situ. Mas Iko, kenapa dikasih nilai 5? Apakah ini fokus setelah keputusan MK? Tapi di sisi lain ini kan ada Pak Mahfud, ada Pak Yasona di sana. Jadi saya konteksnya kemana sebenarnya? Langsung kembali ke statement Pak Ganjar yang memang
kita tidak bisa menilai begitu saja tanpa berada di sana. Nah ini kami merekam statement beliau yang kata-katanya jelas bahwa dengan adanya kasus di MK nilainya menjadi jeblok. Oke. Gitu loh. Karena dengan kejadian itu persepsi publik hari ini jadi berbeda dan kemarin kelihatan tegas. Hari ini dengan kejadian terakhir jadi tidak demikian. Maka menjadi jeblok. Jadi sebenarnya kalau saya bilang mungkin sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Habib bahwa nilainya mungkin 8 tadinya. Kemudian ada nilai 2 nih di ujung. Gara-gara MK. Jadi jatuh ke 5 kan gitu ya rata-ratanya. Tapi kembali lagi. Nah ini sangat penting karena MK ini kan institusi yang supreme institusi yang paling atas di negeri ini dalam bidang hukum. Jadi ini tidak main-main ketika ada satu kesalahan yang dilakukan atau suatu hal yang disebut sebagai skandal. Nah jadi kenapa tadi kembali lagi akhirnya menjadi jeblok walaupun selama ini dianggap tegas dan lain-lain. Nah kita melihat dalam soal hukum di Indonesia memang banyak kemajuan, saya setuju. Tapi kembali lagi banyak juga hal-hal yang terefek dari tidak adanya kepastian hukum yang jelas bagi pengusaha. Kita bicara kalau kita ke atas, kita bicara soal pengusaha, investor dan lain-lain, itu kepastian hukum. Nah ketika kita bicara ke bawah, tentunya kita bicara tentang keadilan bagi masyarakat. Dan masih juga adalah 1-2 masyarakat yang menjadi korban untuk dikorbankan demi kepentingan hal-hal yang lebih besar atau lebih tinggi dari mereka dianggap. Baik, berarti konteksnya sejak setelah keputusan MK diputuskan. Konteksnya itu sejak itu dan kita menganggap itu suatu ada gempa lah. Jadi clear di situ ya. Baik, saya ke Pak Juhat. Kalau dari Timnas Amin sendiri menilai supremasi hukum, penegakan hukum di tanah air di era kepemerintahan Pak Jokowi seperti apa? Iya Mbak, saya berangkat dari satu tesis ya bahwa hukum itu tujuan utamanya adalah menghadirkan keadilan. Ya. Hukum tidak berdiri untuk tujuan hukum, tetapi dia memang untuk masyarakat. Sehingga penilaian itu menjadi sah-sah saja dilakukan oleh siapapun juga. Karena yang menikmati hukum itu kita, masyarakat semuanya. Barangkali kalau hari ini Pak Ganjar lalu bilang bahwa dirinya terlukai rasa keadilannya oleh putusan MK, sah-sah saja juga, boleh gitu. Tidak masalah itu. Nah, kalau berangkat dari beberapa kasus belakangan begitu, saya kira pernyataan Pak Ganjar juga wajar begitu di tengah-tengah situasi kita yang agak aneh hari ini. Pak Anies selalu baru kemarin menyampaikan akhir-akhir ini orang banyak berbincang soal kecurangan, ngomong soal ketidakadilan dan seterusnya. Mau pasca MK ataupun sebelum itu banyak sudah yang bilang demikian, sehingga ini memang patut patut diantisipasi dan kemudian harus dilakukan kerjasama dengan semua pihak tentunya Mbak untuk memastikan bahwa kontestasi yang akan berjalan di 2024 ini selain aspek legalitasnya terpenuhi, keadilannya terpenuhi, tetapi juga tetap legitimate. Tetap legitimate, tapi juga sempat disinggung agak aneh sedikit. Tapi sebelum kembali ke Pak Habibur Rahman untuk mengomentari, kita akan ke Ibu Sulistiowati yang melalui sambungan Zoom. Kalau Ibu Sulis sendiri menilainya seperti apa penilaian terkait dengan supremasi hukum di tanah air? Terima kasih Mbak Cynthia. Sebelumnya saya ingin katakan bahwa saya tidak pada posisi partisan ya. Sebagai akademisi itu bersama dengan mahasiswa saya, kami sering mengamati bagaimana proses-proses perumusan hukum di parlemen, di eksekutif juga, kemudian bagaimana penegakannya. Itu kami melihat di masa era Pak Jokowi, saya menandainya pertama kali adalah soal revisi Undang-Undang KPK, di mana Pak Jokowi berjanji memperkuat upaya pemberantasan korupsi, tapi beliau membolehkan terjadinya revisi Undang-Undang KPK dengan segala dampaknya yang kita lihat hari ini. Kemudian beliau juga membuat Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law itu, yang sungguh pun tujuannya baik untuk memangkas birokrasi, tetapi karena dibuat dengan tidak mematuhi prosedural formal, dibuat cepat-cepat, maka akibatnya setelah undang-undang itu jadi juga dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian instead of memperbaikinya tetapi dibuat perpu gitu ya. Lalu juga Tapi Bu Sulis, kalau nilai 5 sendiri Ibu sepakat tidak? Atau ini memang hanya karena ada keputusan MK saja? Oh ya, keputusan MK adalah suatu
persoalan hukum yang sangat berat ya, bagaimana Mahkamah Konstitusi yang dilahirkan dari reformasi 25 tahun yang lalu kemudian digunakan tangannya untuk kepentingan politik praktis ya di dalam pemilu ini. Menurut saya itu adalah sumber permasalahan dari pemilu kita 2024. Oke, jadi ada yang digarisbawahi adalah putusan MK. Bagaimana Pak Habib menilai ini? Ekspektasi kita terhadap penegakan hukum itu sebagaimana ekspektasi kita terhadap kiper dalam tim sepak bola. Seberapapun banyak peluang gol dia dia gagalkan, tetapi satu kebobolan dia akan dibully. Tidak ada produk hukum yang sempurna, tidak ada keputusan putusan pengadilan yang sempurna. Soal putusan MK kan akhirnya kan memang ada sebagian pihak yang masih misleading sampai saat ini. Karena kalau kita baca putusan MK tidak ada bukti sama sekali terjadinya intervensi. Yang ada hanyalah Pak Anwar Usman disalahkan karena tidak mundur yang dianggap melanggar peraturan Mahkamah Konstitusi. Padahal pengesampingan azas kebebasan benturan kepentingan itu kan produk ya hakim-hakim konstitusi sebelumnya yang telah menjadi jurisprudensi berlapis-lapis berkali-kali. Di putusan pertama kali oleh Pak Jimli Asidiki sendiri. Ini orang yang akhirnya menghukum Anwar Usman yang menciptakan dalil pengesampingan azas benturan kepentingan, dia sendiri orangnya. Ya, berbagai edisi Mahkamah Konstitusi sampai akhirnya diikuti juga oleh Pak Anwar Usman, dan Anwar Usman lah yang dijadikan kambing hitam dalam permasalahan ini. Apakah kita akan terus berdebat soal ini? Ya silahkan, tapi kita punya hak masing-masing melakukan penilaian. Nah, persoalan-persoalan lain ya, misalnya tadi disampaikan soal Omnibus Law, ya kan, soal undang-undang KPK, ya itu tadi kembali termasuk soal KUHP. KUHP itu banyak sekali awalnya yang menentang, tetapi sekarang kita sama-sama sepakat bahwa itulah yang jauh lebih baik daripada produk hukum yang sebelumnya. Memang nggak ada yang sempurna, tapi apakah persoalan di KPK ini merupakan akibat dari sebab terbitnya undang-undang KPK tahun 2019 tersebut? Saya men-challenge setiap pihak untuk membuktikannya. Karena banyak sekali variabel ya yang bisa menimbulkan persoalan di KPK seperti saat ini. Bukan persoalan undang-undangnya gitu loh. Undang-undang KPK menurut saya bagus. Kenapa? Sekarang KPK ada Dewan Pengawas ya, yang terbukti ya, dalam beberapa kali dia juga bisa bersikap tegas ya terhadap terjadinya berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh komisioner KPK. Baik, cukup sampai saya sudah disimpulkan. Tapi tadi Mas Iko kayaknya agak senyum-senyum pas dibilang soal tidak ada intervensi gitu. Tapi sementara itu Pak Ganjar kemarin juga sempat menyinggung soal narasinya rekayasa dan intervensi. Gimana? Jadi gini, saya beberapa kali ketemu brother saya 4 kali 5 kali. 4 kali 5 kali ini. Kalau perdebatan soal ini pasti nggak akan habis karena ada satu pandangan-pandangan yang berbeda, prinsip dari pandangan itu sendiri. Mas Habib ini sebagai lawyer dia betul-betul berprinsip pada ansih tentang hukumnya. Sedangkan saya lebih mengarah ke tentang keadilannya karena saya selalu percaya bahwa keadilan itu tidak selalu berbanding lurus dengan hukum. Nah itu ya keadilan itu ada masalah rasa di situ, rasa keadilan di masyarakat. Makanya kan ada frasa itu. Jadi ini yang saya lihat bahwa rasa keadilan itu kan kita melihat dari fakta-fakta yang ada, seperti bapaknya seorang Gibran adalah Presiden Republik Indonesia, pamannya adalah seorang ketua MK. Nah ini yang tidak akan ketemu nih ya. Jadi Mas Habib nggak usah jawab lagi. Ini cukup di sini aja. Tapi udah bilang saya akan jawab. Itu dari persepsi yang kita lihat. Nah, kita kembali lagi bicara soal tadi juga selalu mengarah ke produk-produk hukum. Tapi kembali lagi selain produk hukum, tentunya kita bicara soal penegakan hukum. Person-person yang kita taruh di tempat-tempat itu. Nah, kita kalau bicara soal visi misi dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud, tentunya selain produk hukum itu diperkuat, kita semua pasti sepakat soal itu, menerima masukan dari tokoh-tokoh seperti Ibu Sulis dan juga budayawan ataupun ada produk-produk hukum yang perlu memang diperkuat dan lain-lain, kita setuju. Tapi untuk penempatan person seperti hakim dan lain-lain juga itu juga menjadi seleksi yang diperketat lagi. Nah, ini yang kedepannya menjadi prioritas kita. Baik, jadi
jadi prioritas. Tapi ditahan dulu Pak Habib, kita akan kembali membahasnya. Ini udah 5 kali gitu. Usai jeda tetap bersama kami di Kompas Petang. Udah 5 set, rubber set ini. Bolak-balik. Bolak-balik ya kalau. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Luwak White Coffee berkomitmen mendukung sepak bola Indonesia mendunia. Kopi nikmat, nyaman diminum. Keep fighting bersama Luwak Fighter Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Luwak White Coffee berkomitmen mendukung sepak bola Indonesia mendunia. Kopi nikmat, nyaman diminum. Keep fighting bersama Luwak Fighter Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Play only terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Play only. Sekarang Slay Olay nggak nempel di gigi. Manis asam, chewy. Kuah shoyu yang segar menenteramkan. Kehadiran Naruto Maki menyempurnakan kenyamanan otentiknya. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Mangsoku. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Bingung deh, masak apa ya Bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilkos. Yuk masak. Sekarang kemasan sachet isinya lebih banyak. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gurame bakar parame. Nah ini, cobain deh. Sedap meresap. Kecap sedap kedelai hitam spesial sachet 1.000 plus bonus resep. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, sebelum kita lanjutkan dialog, berikut kami akan tayangkan visi misi dari ketiga pasangan Capres-Cawapres di bidang hukum. Kita mulai dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dalam visi misi di bidang hukum, pasangan nomor urut 1 ini diantaranya pulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, dan yang kedua adalah memberantas korupsi tanpa tebang pilih. Ketiga adalah sistem hukum yang adil, transparan, dan mengayomi.
Dan selanjutnya, visi misi dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran. Poin pertama diantaranya memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi. Kedua adalah memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Poin ketiga adalah menegakkan supremasi hukum tanpa diskriminasi. Dan yang keempat, saudara, mencegah pemanfaatan hukum sebagai alat politik kekuasaan. Dan untuk pasangan Ganjar Mahfud MD, dari pasangan nomor urut 3 ini, poin pertama memberantas korupsi, dan yang kedua supremasi hukum yang berkeadilan, dan poin yang ketiga adalah penyelesaian pelanggaran HAM, serta yang keempat keamanan dan yang profesional. Baik, itu ada beberapa visi misi dari pasangan calon. Pak Habib, ada 4 poin yang tadi disampaikan. Mungkin masih banyak lagi ya, tapi juga ada poin yang menarik adalah bagaimana hukum bisa diberlakukan secara adil. Bagaimana menurut Anda? Ya, pertama sedikit saja saya menanggapi, walaupun tadi nggak boleh sama senior saya. Juga, jadi hukum itu memang untuk mewujudkan keadilan. Karena itu metodologinya harus benar. Seseorang harus dihukum bersalah, dinyatakan bersalah, harus terbukti. Karena itu saya bilang putusan MK itu sangat tidak berkeadilan. Bahkan dari irah-irahnya saja ya. Dia bukan demi keadilan untuk berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, tapi demi kehormatan dan keluhuran martabat dan lain sebagainya. Itu kunci yang jelas. Ini tentu gradasinya jauh di bawah putusan pengadilan. Yeah. Nah, soal hukum harus tegak untuk semua orang. Kita mengenalnya sebagai azas persamaan di muka hukum atau equality before the law. Itu yang selalu disampaikan dan dikeluhkan banyak pihak. Orang ya melihat keadilan itu kan akan selalu subjektif. Ya. Adil bagi saya belum tentu bagi orang lain. Karena itulah kembali ke prosedur penegakan hukum, kita harus ya memposisikan setiap orang sama di depan hukum, termasuk orang-orang yang di lingkaran kekuasaan. Nah, bicara soal kekuasaan, maaf saya potong, tapi ada poin yang soal mencegah politik kekuasaan. Ya bukan, mencegah digunakannya hukum sebagai alat kekuasaan. Nah, itu benar sekali. Apa yang salah dengan itu? Jadi itulah salah satu cita hukum kita. Bagaimana di zaman dahulu, di era Orde Baru, hukum merupakan bagian dari aparatus ideologis rezim. Ya, bagian dari bahkan bukan aparatus ideologis, aparatus represif rezim. Nah, itu yang harus kita hindari. Karena itu zaman sekarang, ya, semua proses peradilan bisa dipantau langsung oleh publik. Ya. Di pengadilan pidana, perdata, pengadilan tata usaha negara dan lain sebagainya. Ada aturannya, kemudian ada regulasi yang untuk mengoperasikan hukum. Bagaimana kita berhukum. Begitu juga terhadap pengawasan terhadap lembaga-lembaga tersebut. Kita ada komisi yudisial. Ya, walaupun komisi yudisial ini berulang kali dihalangi untuk bisa menghalangi untuk mengawasi Mahkamah Konstitusi itu sejak zamannya Pak Jimli Asidiki gitu kan ya. Jadi itulah perangkat-perangkat kita, tinggal kita maksimalkan saja yang sudah ada sekarang, sudah baik di zaman Pak Jokowi, kita maksimalkan di masanya Pak Prabowo besok. Di masanya Pak Prabowo besok. Baik, saya akan ke Pak Juhat dulu. Pak Juhat, kalau menurut Anda sendiri dari Timnas Anies, bagaimana melihat politik kekuasaan? Apakah ini masuk jadi PR besar jika memang nanti Anies menang? Jadi begini, pertama, soal keadilan subjektif begitu ya. Saya ingin tanggapinya begini. Tapi dalam konteks hukum bisa diukur juga, Bang. Setidaknya minimal ukuran dari adil tidaknya sebuah produk hukum itu kan kita lihat kebisingan hasil produk hukumnya itu. Kalau sebuah undang-undang lahir, terbit, kemudian banyak orang protes, pasti nggak adil, Bang. Termasuk putusan MK ini. Kalau putusan MK ini lalu tiba-tiba orang bising dengan putusan, ya itu salah satu indikator bahwa putusan MK yang mengabulkan usia lalu dikonversi menjadi jabatan pemilu itu berarti nggak adil gitu loh. Karena ada kebisingan. Coba kalau nggak bising, berarti bisa diterima oleh banyak pihak. Nah, berbicara kekuasaan itu kan linear dengan kita bicara soal demokrasi. Makanya ngomong soal demokrasi, Mas Anies menyambungkannya visi kita itu dengan hukum. Sebab begini, kalau guru kita itu ngajarin kita bahwa produk hukum yang dibuat di dalam konfigurasi yang politik yang demokratis, itu hukumnya pasti populis. Kalau hukum dibuat di dalam konfigurasi politik yang otoriter, diktator, begitu, hukumnya ortodoks. Populis itu artinya kan diterima oleh banyak orang. Yang kalau dikonversi dalam bahasa yang lain itu memenuhi asas keadilan gitu.
Nah, kalau ada produk hukum, saya ulangi lagi, kalau ada produk hukum yang diterbitkan lalu tiba-tiba ada protes, ya berarti kan nggak adil. Karena itu maka kalau ingin ngomong penegakan hukum, dia harus bersamaan dengan penguatan demokrasinya itu sendiri. Dan itu artinya adalah komitmen para penguasa atau pemimpin yang nanti akan memimpin di negeri ini. Gitu, Baik. Dikit ya. Oke, dikit. Jadi jatahnya Mas Ciko sebenarnya. Lanjut. Jadi di kode etik hakim. Oke, singkat saja Pak Paling Habib. jelas di kode etik hakim MK ya disebut bahwa hakim harus bebas dari intervensi media, bahkan hakim harus bebas dari intervensi publik. Artinya apa? Dalam membuat putusan hakim itu ya dia hanya menjalankan tugasnya berdasarkan keyakinan, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Makanya disebut begitu. Jadi aneh sekali kalau kebisingan ya kan diartikan. Baik, cukup, silakan. Baik, silakan Mas Ciko. Mas Ciko ada mendukung. Oke, silakan Mas Ciko menanggapi sekaligus diinformasikan ada poin kedua, supremasi hukum di visi misi Anda. Supremasi hukum tentunya bisa dapat berlangsung dengan baik kalau ada penguatan-penguatan di dalam semua sektor hukum itu sendiri ya. Nomor satu adalah tentunya produk-produk hukum atau produk-produk undang-undang ini harus kita sempurnakan, yang memang sudah baik kita pertahankan, ya kan. Yang memang kurang ya kita minta masukan-masukan dari luar. Nah ini semuanya saya rasa akan setuju sendiri. Begitu juga seperti penguatan lembaga, penguatan juga tadi rekrutmen pada orang-orang yang duduk dalam posisi-posisi hukum tersebut gitu. Nah di luar itu tentunya ada pendidikan, sosialisasi dan lain-lain. Jadi kadang-kadang itu tadi kebisingan-kebisingan juga bisa kita turunkan levelnya atau bisa lebih benar-benar bisingnya itu bising yang berkualitas. Bising yang berkualitas. Kalau masyarakatnya ini melek tentang hukum dalam segala sisi, produknya, lembaganya dan lain-lain. Jadi ini juga penting buat kedepannya di Indonesia. Jadi bising yang berkualitas itu catatan yang patut digarisbawahi. Mesti dimelekkan soal hukum juga, dan soal keadilan, soal demokrasi dan lain-lain. Baik, saya akan ke Prof. Sulis. Sebagai penutup Prof. Sulis, visi misinya sudah banyak. Menurut Prof. Sulis sendiri, apa yang bisa dikritisi? Ya, terima kasih. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa keadilan hukum itu tidak selalu sama, identik dengan keadilan sosial, keadilan substantif. Karena keadilan hukum itu adalah sekedar keadilan legalitas formal ya. Semuanya bisa dipenuhi tetapi isinya itu menjadi persoalan ya. Banyak sekali Indonesia adalah laboratorium yang menyediakan contoh-contoh bagaimana hukum itu bisa dimanfaatkan oleh kepentingan bisnis, kepentingan ekonomi, politik dan lain-lain, sehingga masyarakat itu sukar sekali mencari keadilan melalui lembaga-lembaga formal. Baik, kami sudah tangkap atas kesimpulannya. Terima kasih Prof. Sulistiawati Suwarno, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan juga terima kasih Direktur Eksekutif Tim Hukum Nasional Anies Mohaimin, Pak Juhat Haji, sudah bergabung bersama kami. Dan juga Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Pak Habibur Rahman. Terima kasih Juru Bicara TPN Ganjar Mahfud, Mas Ciko Hakim. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saudara, pemilu menjadi ajang pembuktian integritas bukan sekedar janji manis para peserta dan penyelenggara pemilu. Pemilu damai, jujur dan adil tak sekadar jargon atau tercantum di baliho dan alat peraga, tapi harus nyata agar hasil pemilu nanti bisa diakui. Simak catatan Kompas TV selepas jeda di Kompas Petang. Kuwait Coffee berkomitmen mendukung sepak bola Indonesia mendunia. Kopi nikmat, nyaman diminum. Keep fighting bersama Luwak Fighter Cup. Kopi nikmat, nyaman diminum. Luwak Kuwait Coffee berkomitmen mendukung sepak bola Indonesia mendunia. Kopi nikmat, nyaman diminum. Keep fighting bersama Luwak Fighter Cup. Kopi nikmat, nyaman diminum. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua,
Aqua 100% murni. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Kuah shoyu yang segar menenteramkan. Kehadiran Naruto Maki menyempurnakan kenyamanan otentiknya. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Mangsoku. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Play Holy terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Play Holy sekarang, Play Holy nggak nempel di gigi. Manis asam, chewy. Kuah shoyu yang segar menenteramkan. Kehadiran Naruto Maki menyempurnakan kenyamanan otentiknya. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Mangsoku. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Galon Le mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le mineral, untuk sehatnya keluarga. Ke Mamuju jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju, pilihlah nomor 1. 112 Cempaka Biru. 34 dalam Jabangan. Kalau mendapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. KPU telah menetapkan nomor urut bagi ketiga pasangan Capres-Cawapres 2024. Saling lempar kode sindiran langsung tampak di pidato pertama pasca pengundian nomor urut. Pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, meminta masyarakat melaporkan jika ada pemain dan wasit yang curang. Caimin menyebut jika ada yang curang harus diteriaki dan disebarluaskan. Kalau ada pemain yang bersifat curang, tolong diteriaki supaya tidak curang. Kalau ada wasit merangkap pemain, kita foto dan kita sebarluaskan. Kalau ada wasit yang curang, kita laporkan kepada FIFA sebagai lembaga tertinggi. Kalau ada pemain yang nakal dan nekling lawan, foto dan viralkan ke seluruh penjuru. Sementara pasangan Prabowo Gibran yang mendapat nomor urut 2 sepakat soal pemilu yang jujur dan adil. Calon Presiden Prabowo Subianto meyakini
KPU akan melaksanakan pemilu dengan jujur, adil, dan tanpa kecurangan. Karena pelaksanaan pemilu yang curang akan mengkhianati rakyat Indonesia. Saya sangat sependapat dengan aspirasi pasangan calon nomor 1. Memang kita bersyukur kita memiliki negara yang berdemokrasi. Kita percaya dan yakin KPU akan melaksanakan semua proses pemilihan umum dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya, tanpa kecurangan apapun. Karena kalau melaksanakan pemilu yang curang, mengkhianati bangsa dan rakyat Indonesia. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, sempat menyinggung soal drama demokrasi yang terjadi akhir-akhir ini. Calon Presiden Ganjar Pranowo menangkap ada kegelisahan di masyarakat yang melihat demokrasi Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Demokrasi yang berjalan jurdil, situasi yang bisa berjalan pada rel, dan kita selenggarakan dengan betul-betul membawa integritas yang jauh sekali dari unsur KKN. Harus kita pastikan. Inilah amanat reformasi dan inilah amanat konstitusi yang sekarang kita pegang. Dan tentu kita mesti menyelamatkan seluruh golongan, seluruh kelompok masyarakat, dan bagaimana sejatinya kita menjaga NKRI. Bapak Ibu, saudara sekalian, diam itu bukanlah pilihan. Dan bicara, ungkapkan, dan laporkan praktek-praktek tidak baik yang akan mencederai demokrasi. Ada momen menarik dalam pengundian nomor urut Capres-Cawapres. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta sang adik yang juga Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menyalami Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ini jadi pertama kali Gibran dan Kaisang bertemu Mega setelah memutuskan berseberangan di Pilpres. Gibran menegaskan sangat menghormati Megawati. Yang jelas beliau adalah orang yang saya hormati, orang yang paling dituakan di acara kemarin, ya otomatis saya harus sungkem dan menyalimi beliau, termasuk adik. Kemarin kayaknya sempat berbicara di Bumega sama Mas Gibran. Ya menanyakan keadaan aja sehat. Pengamat politik Erlangga pribadi menegaskan keterlibatan masyarakat sipil jadi poin penting dalam pemantauan pemilu dalam menjamin kepastian hukum hak politik dan hak sipil pada Pilpres dan Pileg. Terlibatan dari masyarakat sipil untuk terlibat dalam proses pemantauan pemilu, sehingga kemudian bahwa itu tidak hanya diucapkan melalui pernyataan-pernyataan saja, tapi bahwa kepastian hukum dan kemudian terjaminnya hak politik dan hak sipil dari masyarakat untuk terlibat dalam pemantauan dan kontrol terhadap Pilpres ataupun Pileg itu menjadi suatu hal yang sangat-sangat penting. Suhu tinggi Pilpres dalam meraih kursi kekuasaan jadi keniscayaan. Tapi yang harus dibuktikan negara, peserta, dan penyelenggara pemilu. Bahwa integritas tak hanya di mulut saja. Tim Liputan Kompas TV. Informasi lainnya kami hadirkan selepas jeda, tetap di Kompas Petang. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Play Only terus enak
enaknya terus. Manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Slay oleh sekarang, slay oleh nggak nempel di gigi. Manis asam cuy. Baru mie sedap rawit dingin ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, mie sedap rawit pingit ayam jerit. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya. Dari Niswa. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Diproduksi oleh Medicon. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Indomie habis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya gres. Indomie sebelah hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Saudara, Minggu sore ini calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertamu ke rumah wakil presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Ganjar tiba di kediaman JK di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sekitar pukul 4 sore tadi. Tahunan kita selalu mempersatukan. Dan kalaulah kemudian banyak terjadi mozaik-mozaik yang mungkin sulit dipersatukan, inilah momentum untuk rekonsiliasi. Bangsa, sekali lagi bangsa, anak-anak bangsa, agar bisa membawa negara pada visi dari cita-cita untuk menuju 2045 yang... Pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Kami akhiri Kompas Petang hari ini. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Rahmat Ibrahim. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Kopi nikmat, nyaman diminum.
Kompas TV, Rumah Pemilu. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Sepekan yang didukung oleh Tiga pasangan Capres-Cawapres yang akan bertarung di Pilpres 2024 resmi mendapatkan nomor urut. Anies Muhaimin mendapat nomor urut 1, Prabowo Gibran nomor urut 2, dan Ganjar Mahfud nomor urut 3. Komisi Pemberantasan Korupsi, Polda Metro Jaya, dan Barreskrim Polri menggelar rapat koordinasi penanganan kasus dugaan pemerasan ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK. Saudara, pekan ini Dewan Keamanan PBB menyerukan jeda kemanusiaan di jalur Gaza mendesak untuk diperpanjang. Resolusi ini mendapat dukungan 12 dari 15 negara. Jeda kemanusiaan dilakukan untuk memudahkan akses bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah Gaza. Informasinya akan menjadi bagian dari rangkuman peristiwa selama sepekan terakhir Kilas Pekan yang sekaligus membuka Kompas Pekan edisi hari ini, Minggu 19 November 2023. Saya, Nina Melinda, selama setengah jam ke depan akan menemani Anda di Kompas TV, independen, terpercaya. Polisi menetapkan anak aktor laga Willy Dozan, Leon Dozan, sebagai tersangka kasus penganiayaan kekasihnya dan penghinaan terhadap institusi Polri. Polisi menyebut tersangka Leon Dozan menganiaya kekasihnya Rinoa Aurora Senduk karena cemburu usai melihat chat alias percakapan korban. Mengetahui penganiayaan yang ia lakukan direkam, Leon Dozan malah menantang dan mengeluarkan kata-kata umpatan terhadap polisi. Atas perbuatannya, Leon Dozan terancam pasal berlapis, antara lain pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan, serta pasal 207 KUHP terkait penghinaan institusi Polri dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Grup band asal Inggris Coldplay sukses menghipnotis penggemarnya saat konser perdananya digelar di Gelora Bung Karno Rabu malam lalu. Konser yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Sukson, satu roket jatuh di wilayah tersebut. Jutaan warga India merayakan festival Deepawali atau Diwali yang berarti cahaya. Festival Diwali melambangkan kemenangan kebaikan di atas keburukan serta melambangkan harapan manusia. Jutaan orang berkumpul untuk merayakan Diwali dengan menyalakan berbagai lampu dan kembang api. Pemandangan ini ramai mendominasi seluruh wilayah India. Diwali juga dirayakan dengan bertukar hadiah antar anggota keluarga juga teman. Warga akan berkumpul dan berdoa selama 5 hari untuk memanjatkan harapan dan mensyukuri kebaikan yang diterima. Sesaat lagi, KPU telah menetapkan nomor urut 3 pasang Capres-Cawapres. Rangkuman selengkapnya sesaat lagi di Kompas Sepekan. Bingung deh, masak apa ya bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilkos. Yuk masak. Sekarang kemasan sachet isinya lebih banyak. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gurame bakar parame. Nah ini, cobain deh. Sedap meresap. Kecap sedap kedelai hitam spesial sachet 1.000 plus bonus resep. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina,
bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Temposcan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Bingung deh, masak apa ya bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilkos. Yuk masak. Sekarang kemasan sachet isinya lebih banyak. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gurame bakar Parame. Nah ini, cobain deh. Sedap meresap. Kecap sedap kedelai hitam spesial sachet 1.000 plus bonus resep. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. Awal pekan lalu, KPU resmi menetapkan 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Sementara itu, pekan ini 3 pasangan capres-cawapres yang akan bertarung di Pilpres 2024 resmi mendapatkan nomor urut. 3 pasangan capres-cawapres sepakat untuk menjalani pemilu tanpa kecurangan dan meminta publik ikut mengawasi. Selasa 14 November 2023. Pengundian nomor urut calon presiden dan calon wakil presiden 2024 digelar di kantor KPU Jakarta, dipimpin oleh Ketua KPU Hashim Asyari. Dari hasil undian yang dihadiri partai pendukung, Bawaslu, dan pihak terkait, pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat nomor urut 1. Pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2. Sementara pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat nomor urut 3. Sementara itu dalam pidatonya di KPU, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menganalogikan Pilpres 2024 seperti kompetisi sepak bola. Caimin menyebut jika ada pemain dan wasit yang curang harus diteriaki dan dilaporkan. Kita semua yakin kalau kita melihat pemilu seperti sepak bola,
maka rakyat punya kesempatan untuk menyaksikan dengan bahagia. Kalau ada pemain yang bersifat curang, tolong diteriaki supaya tidak curang. Kalau ada wasit merangkap pemain, kita foto dan kita sebarluaskan. Kalau ada wasit yang curang, kita laporkan kepada FIFA sebagai lembaga tertinggi. Sementara itu, Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto dalam pidatonya menegaskan kejujuran menjadi prioritas utama dalam pemilu kali ini. Menurut Prabowo, pelaksanaan pemilu yang curang akan mengkhianati rakyat Indonesia. Prabowo yakin KPU akan melaksanakan pemilu 2024 dengan adil dan jujur tanpa ada kecurangan. Kita percaya dan yakin KPU akan melaksanakan semua proses pemilihan umum dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya, tanpa kecurangan apapun. Karena kalau melaksanakan pemilu yang curang, mengkhianati bangsa dan rakyat Indonesia. Adapun Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, dalam pidatonya menyebut arah reformasi harus dituntaskan dengan jujur, adil, tanpa praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme alias KKN. Ganjar juga mengajak masyarakat untuk berani melapor jika menemukan praktek yang mencederai demokrasi. Bapak Ibu, saudara sekalian, diam itu bukanlah pilihan. Dan bicara, ungkapkan, dan laporkan praktek-praktek tidak baik yang akan mencederai demokrasi. Saya terima kasih karena pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 2 punya komitmen yang sama. Kami sangat senang. Mari kita tunjukkan integritas dan kejujuran itu sampai dengan pikiran, batin, dan perkataan kita. Nomor urut yang sudah dikantongi pasangan Capres-Cawapres akan digunakan selama masa kampanye mulai dari 28 November 2023 hingga hari pencoblosan pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Sementara itu, usai pengundian nomor urut pasangan Capres-Cawapres, KPU menyatakan tahap selanjutnya akan menyelenggarakan deklarasi pemilu damai pada 27 November mendatang, sebelum memasuki masa kampanye. Nanti tanggal 27 November KPU akan menyelenggarakan deklarasi kampanye damai ya. Dan kemudian nanti tanggal 28 November 2023 dimulai kampanye. Jadi mulai kampanye. Di sisi lain KPU juga sudah menyiapkan logistik. Ini logistik untuk tahap pertama berupa kotak suara, bilik suara, tinta dan segel itu sudah berdatangan diterima oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota di gudangnya masing-masing. Pekan ini, netralitas aparat di pemilu 2024 terus menjadi sorotan publik. Bawaslu hingga kini terus menginvestigasi berbagai laporan soal kecurangan pemilu yang melibatkan aparat di berbagai daerah. Yang jelas ada isu yang beredar. Sekarang kami sedang investigasi apakah benar. Jangan sampai juga kalau tidak benar kan ini namanya manas-manasi kan. Nah, tugas kami untuk menginvestigasi apakah kejadian tersebut benar atau tidak. Kita tunggu sekarang teman-teman di tingkat kabupaten kota, kan itu ada tingkat kabupaten kota di indikasinya sedang melakukan investigasi terhadap permasalahan tersebut. Polisi dan TNI pun terus menggaungkan komitmen tetap netral di pemilu 2024. Komitmen netralitas TNI ditegaskan calon Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Agus meminta semua pihak tidak meragukannya terkait netralitas prajurit TNI di pemilu 2024. Kita TNI koridornya sudah jelas bahwa netralitas TNI harga mati. Ya, kita juga sudah menjelaskan kepada Komisi 1 bagaimana langkah-langkah netralitas TNI ini. Salah satunya saya memberikan buku saku yang harus dipunyai oleh seluruh prajurit
kemudian juga memberikan penyuluhan, penekanan kepada seluruh prajurit sampai ke tingkat pangkat terendah. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak dilakukan. Komitmen yang sama juga disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri menegaskan komitmen Polri terkait netralitas pada pemilu 2024. Jadi itu semua kita lakukan dalam kerangka pengamanan, tidak lebih dari itu. Dan kalau ada pertanyaan, kalau kemudian ada yang melanggar komitmen tersebut, ya silahkan saja dilapor. Tentu kita akan proses, namun sebaliknya tentu harus ada bukti yang cukup. Jangan hanya framing, jangan hanya isu, tapi kemudian ada bukti yang cukup. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Saudara, setelah beberapa kali tidak hadir, Ketua KPK Firly Bahuri akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Meski demikian, Firly meminta pemeriksaan dilakukan di Barreskrim Polri. Sementara itu, pekan ini Komisi Pemberantasan Korupsi, Polda Metro Jaya, dan Barreskrim Polri menggelar rapat koordinasi penanganan kasus dugaan pemerasan ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Setelah 3 kali mangkir dari panggilan penyidik polisi, Ketua KPK Firly Bahuri, Kamis 16 November lalu, memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa dalam kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam pemeriksaan Kamis lalu, polisi menyita dokumen laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN Firly Bahuri dan sejumlah dokumen lainnya. Penyidik melakukan penyitaan atas dokumen ataupun surat ikhtisar lengkap LHKPN atas nama saudara FB selaku Ketua KPK RI dalam kurun waktu atau periode 2019, 2020, 2021 hingga 2022. Dan atas penetapan izin khusus penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tadi untuk dokumen dimaksud telah diserahkan oleh FB selaku Ketua KPK RI kepada penyidik untuk kemudian dilakukan penyitaan. Sementara Firly Bahuri menegaskan tidak pernah ada kegiatan memeras, gratifikasi, dan suap. Firly juga menyebut dalam penggeledahan di rumahnya tidak ada barang yang disita KPK. Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas TV, Firly menyatakan tidak ada kegiatan memeras, gratifikasi, dan suap. Dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Firly Bahuri, tidak ditemukan benda sitaan terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian. Jumat, Komisi Pemberantasan Korupsi, Polda Metro Jaya, dan Barreskrim Polri menggelar rapat koordinasi penanganan kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Rapat digelar dengan agenda koordinasi kepada gabungan anggota Polri di Gedung Merah Putih, Jakarta. Sejauh ini, Direskrimsus Polda Metro Jaya menyatakan tidak ada hambatan khusus penyidikan dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo
Oleh karena itu, koordinasi antara Polri dan KPK ditingkatkan. Hingga saat ini 91 saksi telah diperiksa. Namun penyidik belum mengungkap tersangka kasus pemerasan Syahrul Yassin Limpo. Proses penyidikan yang saat ini sedang berlangsung, masih belum ditemukan kendala maupun hambatan yang berarti terkait dengan penyidikan yang saat ini sedang berlangsung. Fungsi koordinasinya, jadi belum sampai ke tahap supervisinya, tapi penguatan fungsi koordinasinya terkait dengan apa? Terkait dengan dari Kedeputian Korsup KPK RI memberikan dukungan terkait dengan menukar informasi, yang kemudian terkait juga dengan transparansi dan perbantuan lainnya terkait dengan dukungan Kedeputian Korsup KPK RI terhadap penyidikan yang saat ini sedang dilakukan oleh penyidik gabungan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Tipikor Baris Krim Polri. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 2 KPK, Yudiawan Wibisono menyatakan, penanganan perkara dugaan pemerasan Syahrul Limpo oleh KPK masih dalam tahap koordinasi. Salah satu bentuk koordinasi KPK dan Polri dalam kasus ini adalah saling tukar-menukar informasi. Jadi saya tegaskan kembali ya, bahwa ini adalah dalam rangka koordinasi. Jadi belum dalam taraf supervisi. Karena sesuai dengan Perpim nomor 1 tahun 2021 tentang supervisi belum sampai ke sana. Terus kemudian sesuai dengan tupoksi dari kami, ini masih dalam tahap koordinasi. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pekan edisi hari ini. Terima kasih saudara atas perhatian Anda. Tetaplah selalu mengikuti perkembangan pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sukseskan pemilu 2024. Saya Nina Melinda mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa pekan depan. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Sepekan yang didukung oleh Gagas RI, gagasan sudut pandang serta inovasi inspiratif, orisinal dan berdampak bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa dari 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden RI. Pastikan Anda kenali calon pemimpin Indonesia dari pemikirannya dalam Gagas RI. Pemimpin Bicara Bangsa, Rabu 22 November sampai Jumat 24 November, pukul 8:30 malam di Kompas TV, Rumah Pemilu. Pak Firly, Pak, kok ngumpet sih Pak? Di tengah riuh pengundian nomor urut Capres-Cawapres Pilpres 2024, dugaan kecurangan pemilu justru mencuat. Setelah berulang kali absen, Ketua KPK Firly Bahuri akhirnya diperiksa polisi terkait kasus dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo. Setahun berlalu, kasus gagal ginjal akut anak masih menyisakan perih bagi korban dan orang tua yang tak kunjung disantuni pemerintah. Selamat datang di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Bersama saya Ihsan Sitorus, kita langsung ke sorotan pertama saudara. Sejumlah momen menarik terlihat saat 3 pasang Capres-Cawapres mengambil nomor urut Pilpres 2024. Mulai dari suasana haru hingga berbalas pantun. Sementara, sepekan menuju masa kampanye dibuka, publik menagih komitmen penegak hukum untuk netral. Tiga pasang calon presiden dan wakil presiden telah mengambil nomor urut Selasa 14 November lalu. Di tengah riuhnya masa pendukung Capres-Cawapres, sejumlah momen pun mencuri perhatian. Cawapres Prabowo Gibran Rakabuming Raka tampak sungkem ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, diikuti oleh sang adik sekaligus Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Ini
ini kali pertama Gibran dan Kaesang bertemu Megawati setelah isu hubungan keluarga Presiden Jokowi dan PDIP tak harmonis lagi. Ya, yang jelas beliau adalah orang yang saya hormati, orang yang paling dituakan di acara kemarin, ya otomatis saya harus sungkem dan menyalimi beliau, termasuk adik yang menanyakan keadaan saya sehingga kalau sama Pak Hasto, kemarin juga sama Pak Hasto. Ya, Pak Hasto, semua pimpinan, semua yang ada di sana. Ya. Momen Kaesang menghampiri Megawati dan direspon anggukan Megawati juga jadi sorotan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto pun mengungkap isi percakapan Kaesang dan Megawati. Ya, Mas Kaesang cerita menjadi ketua umum PSI. Itu aja, Pak. Ya, begitu aja. Terus salaman. Ya, salaman. Ya, terus salaman ya kita sama-sama ya selamat menjadi ketua umum PSI kan sudah tahu, sudah diberitakan. Ya. Pak, ada hoax kalau salaman itu tuh Bu Mega mencuek. Ya udahlah, gitu, udah kita udah nggak perlu lagi drama-drama. Yang penting dengan nomor 3 Pak Ganjar, Prof Mahfud bekerja memberikan jawaban yang terbaik karena prosesnya muncul dengan jalan lurus, bukan dengan jalan manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi. Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai sungkeman Gibran dan Kaesang dengan Megawati merupakan budaya politik yang mengharukan terlepas apapun motifnya. Momen politik yang menurut saya cukup mengharukan ya. Karena memang selama kurang lebih sebulan ini kan memang terjadi konfrontasi politik yang cukup luar biasa antara teman-teman PDIP, elit-elit PDIP dan keluarga besarnya Pak Jokowi yang selalu dihadap-hadapkan bahwa keduanya ini memang agak sulit untuk bisa disatukan dalam konteks Pilpres 2024. Motif dari sungkeman ini adalah satu budaya dan tradisi politik yang menurut saya cukup luar biasa. Kini, Capres-Cawapres sudah mengantongi nomor urut yang digunakan selama masa kampanye mulai dari 28 November hingga pemungutan suara 14 Februari 2024 mendatang. Anies Muhaimin dapat nomor urut 1, Prabowo Gibran nomor urut 2, dan Ganjar Mahfud nomor urut 3. Mengambil nomor urut. Momen pengundian nomor urut tak lepas dari kritisi publik. Pasalnya, para pendukung masing-masing Capres-Cawapres terlihat telah memakai atribut sesuai nomor urut sehingga muncul dugaan pemberian nomor telah diatur. Komisi Pemilihan Umum pun menepis dugaan ini. Menurut KPU, proses pengundian nomor urut berjalan apa adanya. 1, 2, dan 3. Nah, bahwa kemudian masing-masing mengambil, sama-sama kita saksikan kan, untuk mengambil antrian dari 3 pasangan calon itu. Dan masing-masing setelah dapat antrian kemudian mengambil pilihannya masing-masing. Jadi, ya namanya undian nggak bisa diprediksi, Mas. Bawaslu pun tak menemukan indikasi adanya pengaturan atau settingan dalam pengundian nomor urut Pilpres 2024. Tak hanya soal atribut pendukung, publik pun menyoroti pantun yang dilontarkan para paslon. Pasalnya, pantun berisi ajakan memilih berdasarkan nomor urut, padahal masa kampanye belum dimulai. Bawaslu berjanji akan mengkaji dugaan pelanggaran sosialisasi yang dilakukan oleh pasangan calon. Masa kampanye bagi para paslon baru akan dimulai pada 28 November mendatang dan akan berlangsung 75 hari hingga 10 Februari 2024. Sementara itu, pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar jadi yang terakhir mengumumkan jajaran tim pemenangnya. Marskal Madya TNI Purnawirawan Muhammad Syawgi Alaidrus resmi ditunjuk sebagai Kapten Tim Nasional Pemenangan Anies Muhaimin. Di belakang Syawgi, ada 2 ex-menteri Kabinet Jokowi sebagai ko-kapten, Menteri ESDM 2014-2016 Sudirman Said, dan Menteri Perdagangan 2015-2016, dan Kepala BKPM 2016-2019 Thomas Trikasih Lembong. Posisi ko-kapten diisi sejumlah tokoh lain, mulai dari tokoh parpol seperti Ketua Umum pertama PKS Al-Muzamil Yusuf, tokoh agama seperti M. Azrul Tanjung, pengurus Majelis Ulama Indonesia, dan Kiai Haji Nasirul Mahasin, kakak Gus Baha sekaligus pengasuh Ponpes, Tahfidzul Quran Rembang, hingga Leontinus Alva Edison, co-founder perusahaan startup karya anak bangsa Tokopedia.
Rangkaian tahapan pemilu kini memasuki babak baru. Ketiga pasangan capres pun meminta masyarakat turut mengawasi jalannya pemilu agar terbebas dari kecurangan. Kalau ada pemain yang bersifat curang, tolong diteriaki supaya tidak curang. Kalau ada wasit merangkap pemain, kita foto dan kita sebarluaskan. Kita percaya dan yakin KPU akan melaksanakan semua proses pemilihan umum dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya. Diam itu bukanlah pilihan. Dan bicara, ungkapkan, dan laporkan praktek-praktek tidak baik yang akan mencederai demokrasi. Sementara itu, kendati belum ada laporan masuk, namun Bawaslu tengah mendalami dugaan fakta integritas untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Kabupaten Sorong. Fakta tersebut disebut ditemukan saat KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap PJ Bupati Sorong, Yan Pietmuso. Calon Presiden Ganjar Pranowo mengaku tak tahu-menahu terkait isu fakta integritas tersebut dan meminta diselidiki lebih lanjut. Belum tahu saya, malah nggak tahu itu. Kalau nggak benar ya itu bagian tidak netral yang terjadi. Di sisi lain, kasus pencopotan baliho dugaan Polri membantu pemasangan baliho hingga kasus kantor parpol yang didatangi polisi memicu dugaan aparat negara tak netral pada pemilu 2024. Netralitas Polri pun dipertanyakan Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau Polri ikut pemain di situ, terus siapa nanti mengamankan? Dan itu sumber terjadinya kericuhan, kekacauan itu kalau polisi ikut bermain di situ. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan Polri tetap netral dan meminta masyarakat melaporkan jika ada anggota Polri yang diduga tidak netral. Dan kalau ada pertanyaan, kalau kemudian ada yang melanggar komitmen tersebut, ya silahkan saja dilapor. Tentu kita akan proses, namun sebaliknya tentu harus ada bukti yang cukup. Jangan hanya framing, jangan hanya isu, tapi kemudian ada bukti yang cukup. Saudara, diduga lakukan pemerasan terhadap ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo, Ketua KPK Firly Bahuri diperiksa polisi. Selengkapnya usai jeda di 60 menit special report. Kenapa Pak? Pak Firly. Pak, kau ngumpet. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Masukkan! percayakan cat Kansai Eftalite. Teknologi Kansai Paint Jepang, tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalite. Dari Kansai Paint. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Masukkan! percayakan cat Kansai Eftalite. Teknologi Kansai Paint Jepang, tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalite. Dari Kansai Paint. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda.
Cia bakso saya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Banyak mau liburan kemana? Bareng Tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di Tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Anda kembali bersama kami di 60 menit special report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, setelah berulang kali absen, Ketua KPK Firly Bahuri akhirnya diperiksa polisi dalam penyelidikan kasus dugaan pemerasan tersangka korupsi ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tak hanya oleh polisi, Firly Bahuri pun segera diperiksa Dewan Etik Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri akhirnya penuhi panggilan pemeriksaan kasus dugaan pemerasan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Kamis 16 November. Sesuai permintaan Firly Bahuri melalui surat pemberitahuan sebelumnya, Firly ingin diperiksa penyidik Direktorat Kriminal Khusus di Gedung Barreskrim Polri. Namun, usai diperiksa selama hampir 4 jam, Firly Bahuri enggan memberi keterangan. Pak Firly. Penasihat hukum Firly Bahuri, Ian Iskandar menyampaikan kliennya membantah tuduhan gratifikasi dan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Kami tegaskan lagi bahwa tuduhan-tuduhan yang terkait dengan penerimaan uang, kemudian pertemuan, itu tidak benar. Ya. Apalagi istilah pertemuan itu kan seolah-olah ada permufakatan jahat, tidak ada. Jadi waktu tanggal 2 Maret 2022 itu adalah bukan pertemuan, tapi Pak Firly didatangi oleh Pak Syahrul Yassin Limpo ke rumah pribadi beliau, dilakukan penggeledahan. Memang tidak ada satupun alat bukti yang ditemukan yang terkait dengan tuduhan kepada beliau. Penyidik Polda Metro Jaya juga memeriksa 3 orang pegawai KPK. Polda menyebut permintaan keterangan tambahan kepada para saksi menjadi agenda pemeriksaan pada 16 November lalu. Direktur Kriminal Reserse Khusus Kombes Ade Safri Simanjuntak mengungkap kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK telah naik ke penyidikan sejak 9 November lalu. Namun, Polda belum menetapkan tersangka sebab masih perlu menjalankan analisis dan evaluasi. Penyelidik menemukan ada peristiwa pidana yang terjadi, maka kemudian melalui proses gelar perkara dinaikkan ke tahap penyidikan. Dan LP yang dibuat dari tindak lanjut peningkatan status penyelidikan ke penyidikan, di situ disebutkan adalah terlapor dalam lidik. Nah, disinilah kemudian di tahap penyidikan ini kita akan mencari dan menemukan bukti, membuat terang tidak pidana terjadi, dan menemukan siapa tersangkanya. Sebelumnya, Firly Bahuri telah diperiksa di Barreskrim Polri 24 Oktober lalu.
Polisi juga telah memeriksa 86 saksi, di antaranya mantan ajudan Firly Bahuri, Kevin Egananta, Kapolrestabes Semarang Irwan Anwar, serta 2 ex-pimpinan KPK, Saud Sitomorang dan Muhammad Yasin. Hampir 3 pekan, Ketua KPK Firly Bahuri berulang kali minta penundaan pemeriksaan, baik di Polda Metro Jaya maupun Dewan Pengawas KPK. 27 Oktober lalu, Dewas KPK seharusnya memeriksa Firly Bahuri terkait dugaan pelanggaran etik atas kasus pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Namun, Firly meminta pemeriksaan ditunda hingga setelah 8 November. Firly Bahuri juga absen pemeriksaan kasus dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo 7 November lalu. Ia beralasan menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Aceh. Usai bertolak ke Aceh, Purnawirawan Jenderal Bintang 3 itu tiba di Jakarta 10 November. 3 hari kemudian, Firly Bahuri kembali batal diperiksa Dewas KPK dan meminta penjadwalan ulang 14 November. Sementara itu, penyidik telah meminta Firly Bahuri hadir kembali di Polda Metro Jaya pada tanggal yang sama. Namun, lagi-lagi, Firly mengajukan penundaan sekaligus permintaan pemeriksaan di Barreskrim Polri. Firly menyebut tak datang ke Polda karena akan diperiksa Dewas KPK. Namun pemeriksaan dugaan pelanggaran etik batal sebab Dewas punya agenda lain. Hal berbeda disampaikan anggota Dewas KPK Albertinahu, yang mengungkap sejak 10 November lalu Dewas KPK sudah mengabarkan tak bisa memeriksa Firly Bahuri tanggal 14 November. Sudah ke KPK ya Bu, sudah sampai suratnya? Sudah dari hari Jumat yang lalu melalui email. Kami semula mengundang tanggal 14. Kemudian kami minta diajukan hari ini karena besok Dewas itu akan persiapan untuk raker. Akhirnya, Firly Bahuri absen pemeriksaan di Polda Metro Jaya maupun di Dewas KPK pada 14 November lalu. Namun, Firly Bahuri membantah jika disebut selalu mangkir dari pemeriksaan. Kalau dibilang mangkir, nggak pernah mangkir sih. Kenapa saya katakan tidak mangkir? Karena ketidakhadiran kita beri surat. Saya pastikan tidak ada menunda. Ini karena kepentingan dinas dan tugas. Sepanjang ada alat bukti yang kuat, alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli yang saya kira udah banyak ya yang sudah dikemukakan oleh kepolisian lebih dari 56, bahkan ada ahli 6 gitu ya. Ada bukti-bukti surat lainnya dan sebagainya, ya sudah mestinya Polda sudah punya kewenangan untuk menetapkan Pak Firly ini sebagai tersangka. Bahwa sampai hari ini belum, nah itu juga menjadi pertanyaan saya. Dengan dia minta diperiksa di Barreskrim, sebenarnya ada alasan ya bagi Kapolri umpamanya untuk memerintahkan kepada bawahannya ya menjalankan proses dengan benar gitu, termasuk proses menetapkan seseorang menjadi tersangka. Bukan kali pertama Firly Bahuri diperiksa Dewan Pengawas KPK atas dugaan pelanggaran etik. September 2020 lalu, Firly terbukti melanggar etik larangan gaya hidup mewah setelah terungkap menyewa helikopter sebuah perusahaan swasta untuk perjalanan pribadi. Dewas KPK menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada Firly Bahuri. Rencananya, Dewas KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Firly Bahuri atas kasus dugaan pemerasan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo Senin besok 20 November. Sementara itu, pengusutan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian terus bergulir. 13 November lalu, KPK mengonfirmasi temuan kartu anggota klub kasino atas nama Syahrul Yassin Limpo saat penggeledahan rumah dinas Menteri Pertanian di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, akhir September lalu. KPK masih mendalami temuan kartu kasino itu apakah berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan jabatan, gratifikasi, dan pencucian uang Syahrul Yassin Limpo. Kalau berkaitan misalnya keberadaan kartu anggota kasino tersebut berkaitan dengan hasil ataupun alat ataupun berkaitan dengan TPK-nya, tentu akan kami tindak lanjuti. Tetapi kalau itu keanggotaan kasinonya tidak terkait dengan TPK, tentu kami tidak akan menindaklanjuti. Kasus dugaan korupsi juga terjadi di Kementerian Hukum dan HAM. Pasca Wamenkumham Edi Hiarie ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi, desakan agar Edi Hiarie mundur dari jabatannya mencuat. Deoli Payumara, penasihat hukum Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso sebagai pihak pelapor berharap Edi Hiarie mundur dari Wamenkumham agar fokus menyelesaikan kasusnya. Selain itu, IPW mendesak KPK segera menahan Edi. Sementara itu, KPK menyatakan tengah fokus menyelesaikan proses formil administrasi dan pertimbangkan jika upaya paksa diperlukan. Karena itu, sekali lagi, KPK tentu tidak akan mengumumkan lebih lanjut berkaitan dengan
kasus ini sampai pada adanya proses sebagaimana kita pahami di kebijakan kami saat ini adalah ketika prosesnya memerlukan proses upaya paksa, pada saat itu kami akan progres lebih lanjut berkaitan dengan kasus ini. Usai ditetapkan tersangka, pihak Kemenkumham mengungkap Edi Hiarie tetap beraktivitas di kantor Kemenkumham Jakarta. Sebelumnya, Senin lalu, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli sempat menyatakan tak tahu keberadaan Edi Hiarie. Kemenkumham Edi Hiarie diduga menerima suap senilai 7 miliar rupiah dan gratifikasi setara 1 miliar rupiah dari pengusaha tambang nikel Helmut Hermawan. Diduga, Helmut Hermawan minta Edi mengubah akta PT Citra Lampia Mandiri dalam data Kemenkumham. PT Citra Lampia Mandiri memiliki konsesi tambang nikel lebih dari 2.000 hektar di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Di tengah pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Hukum dan HAM, KPK juga mendalami kasus dugaan korupsi alat pelindung diri atau APD di Kementerian Kesehatan. KPK menghitung kerugian negara akibat dugaan korupsi APD mencapai ratusan miliar rupiah dari total proyek 3,03 triliun rupiah. KPK telah mencegah 5 orang berpergian ke luar negeri karena diduga terlibat dugaan korupsi APD Kemenkes. Di antaranya, Kepala Pusat Krisis Kemenkes 2020-2021 Budi Silvana. Budi tercatat pernah menjadi pejabat pembuat komitmen yang digugat perdata oleh PT Permana Putra karena ingkar janji dalam pembelian APD Juni 2023 lalu. Lalu seorang aparatur sipil negara bernama Hermansyah. KPK juga mencekal 2 pihak swasta, Satrio Wibowo dan Ahmad Taufik, serta seorang advokat, Ais Dar Yusuf. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengungkap tersangka dugaan korupsi APD bisa lebih dari 1. Nanti kami cek ulang kembali karena memang ada beberapa orang ya, saya kira lebih dari 1 yang ditetapkan sebagai tersangka. Sederet kasus korupsi pejabat negara satu persatu diungkap KPK. Namun, mampukah KPK menjaga marwah lembaga anti rasuah di tengah pengusutan kasus pemerasan yang diduga dilakukan pimpinannya? Tak hanya oleh polisi, Firly Bahuri pun segera diperiksa Dewan Etik Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo. Saya kaget kan, karena dari anak saya sehat banget, hanya demam. Yang saya ketahui demamnya pun tidak signifikan membuat dia bagaimana. Tiba-tiba dapat vonis gagal ginjal akut. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Kebakaran melanda 7 rumah di Jalan Matraman Dalam, Pegangsaan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu pagi. Kebakaran diduga berasal dari kebocoran tabung gas LPG di salah satu rumah. Api berhasil dipadamkan setelah 60 personil dengan 16 unit kendaraan penunjang dikerahkan ke lokasi. Dalam peristiwa ini 3 warga mengalami luka bakar, 1 warga lainnya mengalami sesak nafas. Seorang penjaga hewan tewas dimangsa harimau peliharaan majikannya di sebuah rumah di Jalan Wahid Hasim, Samarinda, Kalimantan Timur. Korban diterkam saat memberi makan harimau yang dirawatnya. Diduga pemilik harimau tidak mengantongi izin atau ilegal. Harimau tersebut langsung dievakuasi dan dibawa ke lembaga konservasi yang ada di Kecamatan Tabang, Kutai Kartanegara. Untuk mendalami peristiwa ini, Polres Samarinda akan melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi, terutama pemilik harimau. Ratusan kios dan lapak di Pasar Salakan, Kecamatan Pinangkung, Kabupaten Banggai, Kepulauan, ludes dilalap api Minggu dini hari. Dengan menggunakan water cannon, Polres Bangkep, petugas pemadam kebakaran, serta masyarakat berusaha memadamkan api hingga pagi hari. Kini polisi masih menyelidiki penyebab serta kerugian yang ditimbulkan kebakaran tersebut.
badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan olesternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Masukkan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin. Dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimax. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimax. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Masukkan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Masukkan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, setahun berlalu, kasus gagal ginjal akut
yang menyebabkan ratusan korban anak masih menyisakan misteri. Di pengadilan, harapan orang tua korban gagal ginjal akut anak untuk mendapat keadilan pun digantungkan. Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Wela Andani. Sejumlah kasus gagal ginjal akut progresif anak kian meningkat. 206 kasus dilaporkan terjadi di 20 provinsi. 99 anak meninggal dunia. Sebelumnya, kedua anak balita ini mengalami sakit demam dan batuk pilek dan mengonsumsi obat sirop. Saudara, Kementerian Kesehatan mencatat ada 178 orang meninggal akibat gagal ginjal akut. Tim advokasi pendamping keluarga korban gagal ginjal menggugat Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saudara, 2 kasus gagal ginjal akut pada anak di Jakarta saat ini masih diteliti Kementerian Kesehatan. Lebih dari setahun kasus gagal ginjal pada anak akibat meminum obat sirop terus bergulir. Korbannya ratusan, ada yang meninggal, sakit parah, dan ada yang masih berobat hingga saat ini. Miris, mereka belum kunjung mendapatkan keadilan hingga kini sampai harus menuntut pemerintah dan pihak swasta. Mereka hanya mengajukan class action demi sebuah keadilan. Seperti apa kisah dan perjuangan mereka? Agustus 2022 silam, masyarakat digegerkan kasus gagal ginjal akut pada anak diduga akibat meminum obat batuk sirop. Penyebaran yang begitu cepat memakan korban hingga ke 27 provinsi di Indonesia. Polisi kemudian menemukan salah satu bahan baku obat sirop, propylene glycol, dioplos dengan etilen glycol dan dietilen glycol atau EGDEG, senyawa pelarut anti beku yang tak layak dikonsumsi manusia. Etilen glikol biasa digunakan dalam industri tekstil hingga campuran cat. Sementara dietilen glikol dimanfaatkan industri resin hingga minyak rem. Kadar racun dalam obat sirop menyerang fungsi sistem syaraf, ginjal, dan hati yang menyebabkan korban gagal ginjal hingga meninggal. Miris, obat sirop tersebut racikan perusahaan farmasi yang memegang izin edar dari Badan POM dan diresepkan dokter. Sejumlah perusahaan farmasi, produsen, dan distributor obat-obatan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri. Mereka antara lain PT Avi Farma, PT Tirta Buana Kemindo, PT Farijaya, PT Yarindo Farmatama, dan PT Universal Pharmaceutical, CV Anugrah Perdana Gemilang, dan CV Samudra Chemical. Savitri Puspa terpaksa menelan pil pahit. Sang buah hati, Pang Hegar Bumi, tutup usia di saat usianya baru 8 tahun. Hegar, biasa disapa, adalah satu dari 204 anak korban meninggal gagal ginjal akut akibat minum obat sirop tercemar. Ketegaran Savitri luruh, air matanya tumpah kala bercerita kronologi penanganan Hegar selama 3 pekan hingga menghembuskan napas terakhirnya di RSCM 15 Oktober 2022 silam. Rentetan kejadian bermula dari demam yang tak kunjung turun sejak 23 September 2022. Usai dokter meresepkan obat sirop keluaran PT Avi Farma, keadaan Hegar justru mengkhawatirkan hingga dirujuk ke rumah sakit. Savitri menyesali lambatnya penanganan dokter yang tak tahu penyebab kondisi Hegar terus memburuk hingga harus cuci darah. Saya kaget kan, karena dari anak saya sehat banget, hanya demam. Yang saya ketahui demamnya pun tidak signifikan membuat dia bagaimana. Tiba-tiba dapat vonis gagal ginjal akut. Saya melihat proses dari kanan 40/30 sistoliknya sampai semua benar-benar nol. Pendarahan hebat sampai tidak jadi dilakukan resusitasi karena anak saya pendarahan hebat. Savitri yakin nyawa Hegar bisa diselamatkan jika saja
pemerintah tanggap dan punya protokol yang jelas. Padahal, kasus gagal ginjal akut akibat cemaran EG dan DEG bukan hal baru di dunia medis. Di Amerika Serikat misalnya, kasus serupa terjadi pada tahun 1937. Savitri tak habis pikir, di negara berpenduduk 270 juta jiwa, tak ada stok antidot atau obat penangkal EG-DEG hingga harus menunggu impor akibat meledaknya kasus. Menurutnya, kasus gagal ginjal akut bisa terjadi karena kegagalan sistem kesehatan di tanah air, mulai dari lemahnya pengawasan BPOM hingga lambatnya penanganan dokter. Nggak bisa cuma menyeret perusahaan farmasinya. Ya, dia mutlak salah. Tapi ada sistem yang cacat di sini, baik dari BPOM maupun di Kemenkes untuk penanganan pasiennya. Tak hanya Hegar, Raifan Aji Pratama, balita 2 tahun ini juga satu dari 116 korban yang bertahan pasca mengonsumsi obat sirop parasetamol. Meski tak lagi berbaring di bangsal rumah sakit, keadaan Raifan jauh dari kata sembuh. Raifan harus kehilangan penglihatan dan mengalami cerebral palsy atau kemunduran motorik akibat mengonsumsi obat sirop pada Mei 2022. Kemampuan motorik Raifan kembali ke usia bayi 3 bulan. Padahal, Raifan dikenal lincah dan mampu belajar jalan saat usianya 9 bulan. Kini, Raifan hanya bisa berbaring dan tak bisa merespons panggilan atau menegakkan leher. Hati ayah Raifan remuk berkecamuk saat mendapat putra semata wayangnya divonis disabilitas atau cacat seumur hidup. Saat sini sih kalau Raifan sih dari dokter sudah divonis kan bisa melihat banyak. Tapi insya Allah kan saya percaya aja lah, namanya yang ngasih sembuhkan yang di atas. Tapi kalau di mata udah divonis nggak bisa melihat. Ya dokter pun paling progresnya tuh Raifan jam bisa duduk aja lah, nggak bisa jalan, duduk aja udah maksimal tuh. Seandainya anak saya itu nggak minum obat kayak racun kayak gitu, mungkin anak saya udah sehat. Riang Triaji mengungkap petaka bermula saat putranya diresepkan obat buatan Afi Pharma. Usai mengkonsumsi selama 2 hari, terjadi pembengkakan dan kegagalan fungsi organ. Menurutnya, dokter tak segera melakukan tes laboratorium meski terjadi pembengkakan fisik. Telat penanganan, Raifan divonis gagal ginjal akut dan dirujuk ke RSCM untuk cuci darah. Kendati telah melewati masa kritis, Raifan harus dibantu bernapas dengan tracheostomi atau pelubangan di area trakea. Tak bisa menelan, Raifan mengonsumsi susu dengan selang nasogastrik yang dipasang dari hidung menuju lambung. Musibah datang bertubi-tubi. Kondisi Raifan yang makin memprihatinkan memaksa sang ayah berhenti bekerja sebagai petugas keamanan demi merawat Raifan. Ekonomi keluarga pun terguncang. Tak ada lagi pemasukan pasti setiap bulannya. Perawatan Raifan memang ditanggung BPJS Kesehatan. Namun, tak semua obat dapat ditebus gratis. Ayah Raifan menguras kocek setidaknya 1 juta per bulan untuk obat syaraf dan suplemen makan sang buah hati. Belum lagi ongkos pulang pergi terapi fisioterapis 3 kali seminggu. Tuh kalau obat aja saya nembus di luar tuh kurang lebihnya 1-2 lah. Itu buat obatnya. Belum buat alat yang buat saksen, tracheostominya tuh kan per 1 bulan harus wajib ganti. Itu 750. Wajib, yang wajibnya dia. Ya itu toalan mah ibaratnya udah nggak kehitung kali lah. Lebih dari setahun duka orang tua anak korban gagal ginjal akut tak jua dapat penghiburan. Permintaan maaf dan santunan pemerintah pun tak kunjung datang. Savitri, Riang Triaji, dan puluhan orang tua lainnya melayangkan gugatan perwakilan kelompok atau class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia berharap ada perbaikan sistem kesehatan dan revisi undang-undang agar tak ada lagi yang bernasib seperti Hegar. Menjadi petunjuk bahwa memang ada loh zat ini yang seharusnya tidak masuk di industri farmasi, yang itu biasa digunakan untuk tekstil, industri yang lain-lainnya, tapi bisa masuk ke industri farmasi.
Yang mana perusahaan itu bisa masuk pula ke Jaminan Kesehatan melalui rekomendasi Kemenkes. Apa enggak anak kita dibunuh namanya? Sekarang nih dibuka kayak kasusnya kan dari dulu ngapain aja kayak lihat keadaannya pasien yang masih hidup, yang masih dirawat tuh lihat. Jadi pemerintah itu jangan di media bilangnya anak dia sehat nih, jangan bilang sehat itu jangan kayak apa. Coba lihatlah anak saya, posisinya anak saya kayak gini. Pemerintah sama sekali nggak ada intinya, hati nuraninya itu nggak kebuka, selama ini nggak kebuka benar-benar. Itu kuasa hukum PT Avi Farma Reza Wendra Prayogo menilai kliennya tak bersalah karena mengantongi izin edar BPOM. Faktanya obat-obat klien kami PT Avi Farma yang beredar itu kan sudah mendapat izin edar semua dari BPOM. Obat-obat itu tidak mungkin beredar tanpa izin dari BPOM. Semua prosedur supaya obat ini beredar itu sudah kita lalui semua dan itu bisa kami buktikan. Saudara, investigasi sejumlah lembaga pun membongkar kelalaian pemerintah dalam kasus gagal ginjal akut anak. Selengkapnya usai jeda di 60 menit special report. Komnas HAM kemudian mengidentifikasi ada beberapa pelanggaran HAM berat. Pertama adalah hak atas hidup, tentu saja banyak korban yang meninggal, hak atas kesehatan, hak anak, hak memperoleh keadilan. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Ciabak sos ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Wherever you're going, whatever you're doing, stay healthy and stay happy. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C to help strengthen your immune system and keep you healthy. Healthy inside, fresh outside. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Ciabak sos ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint.
untuk kayu dan besi? Pasukan! Percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, 1 tahun kasus gagal ginjal akut anak bergulir. 326 anak terdampak, namun santunan pemerintah tak kunjung tampak. Komnas HAM bahkan menegaskan kasus gagal ginjal akut pada anak merupakan pelanggaran HAM. Hasil investigasi tim pencari fakta Komnas HAM dan Ombudsman menemukan adanya unsur kelalaian dari Badan POM dan Kementerian Kesehatan. Tak hanya itu, lemahnya pengawasan turut andil meloloskan obat sirup tercemar racun yang menyebabkan melayangnya nyawa anak-anak. Ironisnya hingga kini bantuan dari pemerintah tak kunjung datang. Lebih dari setahun, kasus gagal ginjal akut pada anak terus bergulir. 326 anak terdampak, namun santunan pemerintah tak juga tampak. Padahal, berbagai badan negara telah menginvestigasi dan menyatakan ada unsur kelalaian pemerintah. Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional sekaligus Ketua Pencari Fakta Kasus Gagal Ginjal Akut Anak, Mufti Mubarok mengungkap, temuan di lapangan mengindikasi jumlah korban jauh lebih banyak dari catatan resmi pemerintah, mencapai 1.400 anak. Tim pencari fakta menyebut, lemahnya pengawasan BPOM menyebabkan obat beracun beredar di pasaran. BPOM juga dinilai tebang pilih di industri farmasi karena tidak memberi sanksi perusahaan. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan belum memiliki sistem layanan kesehatan terpadu yang bisa mendeteksi kenaikan penyakit dari daerah maupun fasilitas kesehatan yang membuat lonjakan kasus lambat terungkap. Ya, jadi tumpang tindih kewenangan ini luar biasa di Republik kita ini. Jadi BPOM merasa tidak bersalah, kemudian menyalahkan Kemendak, dan kemudian menyalahkan Kemenkes, Kemenkes menyalahkan BPOM. Ini akhirnya kemudian sampai perindustrian kan, sampai industri kan gitu. Tetapi menurut saya bukan soal itu, bahwa ini sudah ada korban meninggal. 326 bukan angka kecil kan gitu. Ini anak-anak, calon-calon generasi masa depan. Kita berdebat soal overlap, soal tumpang tindih, soal kewenangan dari masing-masing KL kan gitu misalnya. Udah kita menyadari dan bagaimana solusinya, jangan kemudian hanya kita merasa aman sendiri. Juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril mengakui adanya keterlambatan penanganan korban gagal ginjal akut anak yang menyebabkan angka kematian hingga 62%. Ada suatu keterlambatan penanganan pada saat itu ya. Jadi karena ini kan kasus baru di seluruh Indonesia, jadi rata-rata pasien yang meninggal itu masuk dalam stadium akhir ya di rumah sakit. Jadi tidak bisa lagi ditangani dengan cuci darah gitu Pak ya. Kemudian tidak sempat lagi diberi dengan antidotum tadi gitu loh Pak. Tetapi yang selamat itu karena memang dia belum stadium akhir, masih stadium awal ya. Sementara itu, BPOM tak merespons permintaan wawancara tim 60 Menit Special Report Kompas TV. Saat ditemui usai sidang lanjutan class action kasus gagal ginjal akut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis 9 November lalu, perwakilan Divisi Hukum BPOM pun irit bicara. Silakan sampaikan kepada pimpinan kami mengenai permohonan untuk informasi tersebut ya Mbak. Terima kasih. Jadi no comment Mas ya? Silakan sampaikan kepada pimpinan kami. Terima kasih. Setahun silam, Kepala BPOM periode 2016-2023, Penny Lukito menyatakan tanggung jawab jaminan keamanan mutu obat ada pada industri farmasi. BPOM mengklaim telah melakukan tugas dengan baik dan meminta seluruh pihak tak menagih tanggung jawab. Industri, apalagi dia yang memproduksi, ya, yang punya kewajiban untuk quality control. Mulai dari bahan baku masuk, ya, kemudian dalam pembuatan produksinya, itu quality control, quality assurance itu ada di industri.
Ya, kalau mereka tidak melakukan, ya mereka harus menanggung tanggung jawab tersebut. Jadi jangan minta tanggung jawab pada Badan POM, karena Badan POM sudah melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya dalam kendala sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang ada. Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional sekaligus Ketua Pencari Fakta kasus gagal ginjal anak akut, Mufti Mubarok, desak pemerintah segera minta maaf dan beri santunan korban. Ia menilai tuntutan class action korban harusnya jadi tamparan malu bagi pemerintah. Sampai class action kan malu sebenarnya sebagai negara. BPOM, Kemenkes sampai hari ini masih debat kusir kan gitu, nggak pernah menyatakan bahwa kami mohon maaf dan kemudian kami akan tindak lanjuti, dan tentu korban-korban ini yang paling penting, bukan soal perdebatan itu kan gitu. Nah, yang ketiga bahwa pelaku usaha juga sebenarnya harus bertanggung jawab. Senada, Komnas HAM pun menyatakan terjadi pelanggaran HAM berat dalam kasus gagal ginjal akut pada anak. Berbagai rekomendasi telah diberikan kepada pemerintah, namun hingga kini belum semua ditindaklanjuti. Komnas HAM kemudian mengidentifikasi ada beberapa pelanggaran HAM berat. Pertama adalah hak atas hidup, tentu saja banyak korban yang meninggal, hak atas kesehatan, hak anak, hak memperoleh keadilan, hak atas kesejahteraan, hak atas pekerjaan dan jaminan sosial, hak atas informasi, hak atas konsumen, dan pelanggaran bisnis dan HAM gitu. Ini terutama bagi industri yang belum taat pada prinsip-prinsip bisnis dan HAM gitu. Juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril menyatakan pihaknya tak meminta maaf karena penyebab jatuhnya korban dari obat cemaran EG dan DEG merupakan ranah BPOM. Kementerian Kesehatan mengklaim telah tanggap menangani korban. Nah, untuk masalah kasus minta maaf ini, nah kalau kami dari Kementerian Kesehatan apa yang harus kami minta maafkan? Karena kami menolong yang sudah datang ini, ya kan? Bukannya kami yang menyebabkan mereka sakit bahkan meninggal, tapi karena satu proses tadi kan, obat yang diminum yang diduga itu memang menyebabkan kematian atau kerusakan ginjalnya. Nah, begitu ada korban kami menangani dengan baik. Lebih dari setahun berlalu, santunan korban hingga kini masih dalam pembahasan. Teranyar, 7 November lalu, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyebut pemerintah akan memberi santunan 50 juta rupiah bagi korban meninggal dunia dan 60 juta rupiah untuk korban sembuh dan masih rawat jalan. Bantuan akan diberikan kepada 326 korban sesuai data Kementerian Kesehatan. Gugatan perwakilan kelompok atau class action jadi harapan keluarga korban gagal ginjal akut anak menuntut keadilan. Kuasa hukum korban Tegar Putuhena menilai lemahnya sistem pengawasan obat berakibat fatal harus segera dibenahi. Mitigasi dan protokol penanganan kesehatan harus diperbaiki agar tak ada lagi anak bangsa jadi korban kelalaian pemerintah. Para korban benar-benar berharap Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini bisa independen dan kemudian menilai seluruh fakta ini dengan jernih, menggunakan hati nuraninya, bahwa ada fakta anak mengkonsumsi obat penurun panas, itu fakta yang tidak bisa dibantah. Setelah meminum obat penurun panas itu kemudian dia mengalami gagal ginjal dan sebagian besar meninggal dunia, sisanya mengalami kelumpuhan. Itu juga fakta yang tidak bisa dibantah. Berdasarkan fakta-fakta ini, kami berharap Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, majelis hakim yang terhormat, yang mulia, ya, bisa memutus dengan menggunakan hati nuraninya dan memihak kepada para korban, memihak kepada anak-anak Indonesia yang sudah terlanjur meninggal dunia dan lumpuh. Kami tutup 60 menit special report edisi hari ini, saudara. Jangan lupa, pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024 mendatang, dan pastikan tetap mengikuti perkembangan pemilu terkini di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Ihsan Sitorus pamit. Sampai jumpa. Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Kompas Update. Saya Niluh Puspa. Upaya penyelundupan penyu hijau digagalkan petugas kepolisian Polres Jembrana, Bali. Polisi mengamankan belasan penyu hijau beragam ukuran.
Upaya penyelundupan 19 ekor penyu hijau ke Bali digagalkan petugas kepolisian Polres Jembrana, Bali. Penyu-penyu ini ditemukan dalam sebuah kendaraan yang melintas dari Gilimanuk ke Denpasar. Diduga penyu-penyu ini akan diperdagangkan untuk dikonsumsi. Untuk penanganan lebih lanjut, Polres Jembrana menitipkan belasan penyu ini ke tempat konservasi penyu di Desa Perancak, Kabupaten Jembrana. Kok ada nomornya? Saya tahu. Tahu masih di penyu, Demikian Kompas Update, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Sapa Indonesia Malam. Saya Niluh Puspa, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigro, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigro, kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigro. Susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigro. Gagas RI, gagasan sudut pandang serta inovasi inspiratif, orisinal dan berdampak bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa dari 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden RI. Pastikan Anda kenali calon pemimpin Indonesia dari pemikirannya dalam Gagas RI, Pemimpin Bicara Bangsa. Rabu 22 November sampai Jumat 24 November, pukul 8:30 malam di Kompas TV, Rumah Pemilu. Perempuan, pemimpin kesultanan, panglima kekuatan maritim, perempuan di garis depan pertempuran, perempuan lentera pengetahuan zaman. Temui para perempuan di pusaran sejarah perjuangan bangsa dalam Perempuan-Perempuan Nusantara, mulai Minggu 26 November pukul 2 siang di Kompas TV. Selamat malam saudara, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan membuat program penyebaran nyamuk Wolbachia untuk mengatasi demam berdarah dengki. Bagaimana efektivitasnya dan mengapa masih ada penolakan dari sejumlah pihak? Sapa Indonesia Malam juga akan hadir dengan cerita inspiratif petani di Tasikmalaya, Jawa Barat yang membuat kincir air raksasa untuk mengatasi ancaman gagal panen saat kemarau. Seperti apa upaya dan keberhasilan mereka? Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam hari ini, saya Niluh Puspa. Kita ke informasi pertama di Sapa Indonesia Malam, saudara. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengomentari situasi politik terkini di Indonesia jelang Pilpres 2024. Luhut mengingatkan agar masyarakat tidak terbawa perasaan atau baper di pemilu. Komentar itu diunggah Luhut melalui video dalam akun Instagramnya @luhut.panjaitan. Luhut mengatakan agar pelaku politik dan masyarakat tidak terbawa perasaan atau baper dan jangan saling berkelahi. Menurut Luhut, dalam politik perbedaan jadi hal yang lumrah. Bahkan kakak beradik bisa punya pilihan berbeda. Luhut bahkan mencontohkan rekonsiliasi Jokowi dengan Prabowo pasca Pilpres 2019 dan hasilnya menurut Luhut sekarang bagus dan berdampak positif demi pembangunan. Sedikit blank, kita
Kita beda-beda itu kan boleh aja. Beda-beda itu kan boleh aja. Wong kakak beradik aja bisa beda kok. Tapi jangan musuhan, jangan berkelahi, jangan dendaman gitu loh. Yang akhirnya membuat kita setback semua. Dan ingat, pintar-pintar membaca tanda-tanda zaman dan basisnya data. Bukan bicara perasaan. Nanti kalau kau jatuh cinta aja bicara perasaan. Kau tanyalah hatimu yang paling dalam. Apa sih yang sudah kau lakukan buat Republik ini? Jangan kita gampang judge orang lain gitu loh. Bilang ingusan lah, bilang pengkhianat lah. Siapa sih yang mau jadi pengkhianat? Dan itu saya sampaikan pada teman-teman saya TNI. Kita harus dewasa. Kita rata-rata umur 70-an saya bilang. Apa yang mesti berantem? Itu jangan baperan lah, jangan terus ya, gampang nuduh kiri, nuduh kanan itu. Kalau kau nggak suka ya jangan pilih, habis. Apalagi kau dengan milenial sekarang ini. Siapa sih yang bisa ngatur milenial? Saudara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertamu ke rumah wakil presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Ganjar dan JK menyebut semua pihak harus menjaga agar pemilu damai, jujur, dan adil meski berbeda pilihan. Ganjar tiba di kediaman JK di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sekitar pukul 4 sore tadi. Pertemuan antara Ganjar dan Yusuf Kala berlangsung tertutup. Hadir juga Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid dan juga Ketum Perindo Haritanu Sudibyo. Usai pertemuan saudara, JK juga mengimbau semua pejabat TNI Polri dan ASN agar tetap menjaga netralitas di pemilu. Ganjar menyebut JK mungkin berbeda pilihan dengannya, tapi pemilu harus tetap berjalan aman dan lancar. Mengapresiasi beliau, tadi beliau sampaikan pilihan boleh beda. Barangkali rasa-rasanya juga pilihannya Pak JK akan beda dengan saya. Tapi kalau nanti dukung saya juga boleh Pak? Boleh. Kalau kita beda dan selama ini perbedaan itu 5 tahunan kita selalu mempersatukan. Dan kalaulah kemudian banyak terjadi mozaik-mozaik yang mungkin sulit dipersatukan, inilah momentum untuk rekonsiliasi. Bangsa. Sekali lagi, bangsa. Anak-anak bangsa. Harapkan dalam pemilu akan datang ini dilaksanakan sebagaimana seluruh bandar dengan baik, dengan aman. Tapi yang sangat penting ialah kita harapkan dalam situasi seperti ini, maka peranan daripada aparat pemerintah, apakah itu di pemerintahan, di kepolisian, di TNI, dan seluruh aparat negara, itu betul-betul melaksanakan pemilu ini secara aman, secara baik, dan secara dengan bentuk netral. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi soal belum adanya investor asing di proyek Ibu Kota Nusantara. Saat ditanya wartawan soal investor asing di IKN, Prabowo hanya menjawab singkat. Menurut Capres nomor urut 2 ini, investor asing sudah mulai ada. Padahal Presiden Jokowi saat menemui wartawan 16 November lalu menyatakan belum ada investor asing yang masuk ke Ibu Kota Nusantara. Investasi di IKN sejauh ini masih belum ada. Apa itu? Investor di IKN bagaimana menanggapinya? Sudah mulai. Saudara Presiden Joko Widodo menyebut sampai saat ini belum ada investor asing yang berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Namun Presiden yakin investasi asing nantinya akan berdatangan ke IKN. Di sela-sela kunjungannya ke pertemuan KTT APCI 2023 di Amerika Serikat, Presiden menjelaskan progres investasi di IKN. Menurut Presiden, belum ada investasi asing yang masuk ke IKN. Namun Presiden Joko Widodo menegaskan setelah investor dalam negeri semakin banyak, investasi dari luar pun bakal masuk. Menurut Presiden, prioritas investasi asing khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Selamat pagi. Sejauh ini progres investasi asing di IKN Pak untuk keberlanjutan pembangunan IKN seperti apa Pak? Sampai saat ini belum ada. Tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat aja nanti, pasti akan masuk. Saudara Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yakin bisa memenangkan Pilpres. Cawapres Anies ini mengklaim survei elektabilitasnya yang terus meningkat.
Muhaimin Iskandar menghadiri puncak hari lahir Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif ke-109 di Jombang, Jawa Timur. Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif didirikan kakek Muhaimin, Kiai Haji Bisri Syansuri, yang juga menjadi salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Selain meminta doa restu kepada keluarga besarnya, Muhaimin juga yakin akan bisa memenangi pemilihan presiden mendatang bersama Capres Anies Baswedan karena tren survei yang terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Survei alhamdulillah sudah menunjukkan kenaikan tajam, bukan hanya naik tapi lompat tinggi. Sehingga hari ini sampai pada sejajar 3 kekuatan itu, 3 capres, cawapres ini posisinya sejajar. Marilah berkompetisi secara fair, sehat, objektif, jujur, adil. Tidak ada yang memanfaatkan aparat, tidak. Kita ke sorotan lain, Saudara. Kementerian Kesehatan menggunakan nyamuk Aedes aegypti Wolbachia untuk menekan penyebaran demam berdarah denggi. Menteri Kesehatan mengklaim penggunaan nyamuk Wolbachia efektif kendalikan demam berdarah. Kota Semarang menjadi salah satu dari 5 kabupaten kota untuk uji coba penanganan nyamuk Aedes aegypti. Uji coba penanganan dengan menggunakan nyamuk Aedes aegypti yang telah menggunakan bakteri Wolbachia. Dalam uji coba sejak 30 Mei 2023, kasus demam berdarah denggi di Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Banyumanik terjadi penurunan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Hakam menegaskan, nyamuk Wolbachia aman terhadap manusia sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Insya Allah, ya, mereka insya Allah juga akan menerima bahwa Wolbachia itu memang aman ketika disebarkan ke masyarakat. Dan saya sampaikan juga bahwa telur nyamuk Wolbachia ini kita dapatkan dari Salatiga sama dari Jogja. Karena memang sebelumnya di 3-4 tahun yang lalu juga sudah dilaksanakan di DIY dan di Sleman, dan hasilnya juga memang sangat menggembirakan ya, 77-80% dari yang kasusnya bisa ditekan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut penggunaan nyamuk Wolbachia untuk menekan penyebaran demam berdarah. Cara ini ditempuh selain menggunakan metodologi vaksinasi yang selama ini telah digunakan. Menggunakan bioteknologi untuk nyamuk yang berpotensi menularkan demam berdarah, kita buat agar kasarannya mati, jadi dia nggak bisa menularkan virus yang bisa menularkan demam berdarah. Strategi keduanya kita sedang mempelajari ada vaksinasi demam berdarah, sehingga orangnya yang diimunkan. Nah ini kita sudah coba juga penelitiannya dilakukan oleh Komite Indonesia, didukung juga oleh donatur Indonesia dan berhasil. Wolbachia adalah sejenis bakteri yang dimasukkan ke dalam nyamuk Aedes aegypti penyebar virus denggi penyebab demam berdarah. Di dalam tubuh nyamuk, bakteri Wolbachia mampu menekan virus denggi sehingga tidak menular ke tubuh manusia. Jika kemudian nyamuk jantan berwolbachia kawin dengan nyamuk betina yang mengandung denggi, maka telurnya tidak akan menetas. Dalam jurnal yang dipublikasikan oleh Trends in Parasitology, nyamuk berwolbachia terbukti efektif mengendalikan penyakit demam berdarah. Meski demikian, penggunaan nyamuk berwolbachia masih belum diterapkan di Bali. PJ Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyebut tertundanya program penanganan demam berdarah di Bali karena persoalan sosialisasi. Program ini akan justru menambah persoalan lagi. Ada keterbelakangan, satu sisi ada yang mendukung juga, ada kekhawatiran. Menurut saya tinggal ini dilakukan sosialisasi yang masif, melibatkan akademisi, para tokoh, masyarakat, sehingga masyarakat kita bisa menerima. Di Indonesia, kasus demam berdarah denggi meningkat dalam 2 tahun terakhir. Di tahun 2021, terdapat 73.000 lebih kasus demam berdarah dengan 705 angka kematian. Sementara di tahun 2022, jumlah kasusnya naik menjadi 131.000 lebih dengan angka kematian mencapai 1.183 orang. Kementerian Kesehatan berdalih uji coba nyamuk berwolbachia telah diujicobakan di kota Yogyakarta dan Bantul pada tahun 2022. Di kedua lokasi itu, kasus demam berdarah mampu turun hingga 77% dan proporsi rawat inap akibat demam berdarah juga turun sebesar 86%. Tim Liputan, Kompas TV.
Kami itu Pak nggak butuh ruangan banyak, satu kali. Saudara, nyamuk berwolbachia diklaim Kementerian Kesehatan efektif menurunkan kasus demam berdarah dengue. Selain cara vaksinasi dan juga kontrol jentik yang selama ini telah dipraktikkan. Bagaimana saudara kemudian agar penggunaan nyamuk ini tidak menjadi persoalan seperti vaksinasi di era COVID-19? Kami bahas bersama Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan. Bergabung juga bersama kami Menteri Kesehatan periode 2004 hingga 2009 Siti Fadilah Supari. Selamat malam Bu Siti, Bu Nadia. Selamat malam. Sehat selalu Ibu-ibu. Saya ingin ke Bu Nadia dulu. Bu Nadia, selain di Semarang, daerah mana saja sebenarnya yang sudah menjadi tempat untuk uji coba nyamuk yang berwolbachia ini, Bu? Bu Nadia? Baik, kami rupanya akan coba kembali saudara untuk bisa terhubung dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi. Saya ke Bu Siti dulu. Bu Siti, ini sebenarnya apa yang menjadi kekhawatiran dari Anda terkait dengan nyamuk berwolbachia ini? Begini ya, kata-kata berita tentang penyebaran nyamuk pada satu daerah itu tidak tersosialisasi seperti kata Pak Gubernur Bali tadi, dan masyarakat tidak tahu sama sekali. Selama ini tidak ada kabar-kabar berita bahwa demam berdarah mengkhawatirkan, bahwa demam berdarah angka kematiannya meningkat dengan cepat gitu ya. Jadi sepertinya nggak ada masalah. Tiba-tiba ada nyamuk jutaan jumlahnya, nyamuk yang diberikan wolbachia. Kami sih percaya kalau itu tidak berbahaya. Tetapi kalau rumah Anda, saya kasih nyamuk yang tidak berbahaya, tapi 1 juta nyamuk di rumah Anda, apakah Anda mau begitu? Nah, jadi ini bukan soal bahaya dan tidak bahayanya. Satu, dia sudah diteliti oleh Profesor Uut yang dari Gajah Mada. Oke, itu akademisi oke. Tetapi penelitiannya Profesor Uut itu kan belum ada penelitian jangka panjang terhadap lingkungan dan terhadap yang lain. Misalkan penelitian ini di Sri Lanka itu pada tahun ketiga setelah penelitian selesai itu terjadi peningkatan yang sangat luar biasa. Demikian juga di Singapura. Di Singapura juga tadinya ikut program ini, tapi ternyata terjadi peningkatan setelah 2 tahun kalau nggak salah. Dan kemudian sekarang pemerintah Singapura memutuskan untuk keluar dari program ini. Oke. Jadi tidak ada penjelasan dari pemerintah itu yang Anda khawatirkan? Satu itu, kedua, pemerintah apakah betul-betul butuh sih dengan nyamuk? Saya lihat Kemenkes itu udah bagus banget di dalam mengendalikan demam berdarah akhir-akhir ini. Bu Nadia itu sukses dalam mengendalikan demam berdarah. Kenapa kita mesti mengundang nyamuk gitu loh? Baik. Kalau teknologi tinggi, teknologi itu adalah urusan sebetulnya World Mosquito Program yang kepengen menemukan inovasi itu. Tapi untuk memberikan inovasi itu pada kita betul-betul harus apakah urgent, apakah ini, apakah rakyat juga bisa menerima, itu penting sekali. Baik Bu Siti, saya ke Bu Nadia dulu, ini sudah terhubung kita dengan Bu Nadia. Bu Nadia, selamat malam. Selamat malam. Iya, Bu Nadia, kalau kita bicara soal kesuksesan yang untuk uji coba nyamuk berwolbachia ini, itu daerah selain Semarang, daerah mana saja itu, Bu? Ya, ini memang baik. Bu Nadia, sepertinya audio masih belum bagus, Bu. Bu Nadia. Baik, kami coba kembali saudara untuk bisa terhubung dengan Ibu Nadia Tarmizi. Bu Nadia? Baik, rupanya oke. Bu Nadia? Iya, selamat malam. Oke, silakan Bu Nadia. Tadi sempat terputus penjelasannya. Iya, mohon maaf, sinyal saya kurang baik. Jadi memang upaya pengendalian daripada demam berdarah ini kita ketahui sudah cukup lama kita lakukan.
permasalahannya memang kejadiannya adalah masih sering terjadinya kejadian luar biasa di beberapa daerah. Dan juga kalau kita lihat cukup banyak kasus-kasus kematian terutama pada anak-anak dan pada waktu-waktu tertentu terjadi peningkatan kasus demam berdarah. Nah, memang kalau kita melihat kondisi mengapa kemudian kita tahu bahwa upaya pengendalian demam berdarah ini kan memang sudah lama dilakukan ya Mbak, tetapi belum ada metode betul gitu ya. Kalau kita lihat bahkan negara-negara besar pun masih mengalami tantangan, terutama negara-negara yang memiliki populasinya besar. Negara ini dikendalikan oleh juga ada faktor daripada nyamuk yang kita tahu ini adalah nyamuk Aedes, dan artinya sangat bergantung sekali pada masyarakat untuk bagaimana memastikan tidak ada tempat-tempat perindukan nyamuk, dan kedua bisa memastikan bahwa mendeteksi secara cepat kalau terjadi gejala-gejala daripada demam berdarah ini. Oke, Bu, ini kan sudah diuji coba di beberapa tempat kalau klaim dari Kementerian Kesehatan. Selain di Semarang, di mana aja Bu yang sudah dan kemudian sukses begitu? Kemudian Bu Nadia. Bu Nadia, maaf agak terputus tadi, boleh dijelaskan ulang? Jadi studi awal kalau sebenarnya sudah terjadi di sudah dilakukan di ya. Tapi kemudian kalau kita lihat bahwa kita melakukan di Indonesia ini sebagai studi pendahuluannya ini ada di Yogyakarta. Nah, ini sudah kita lakukan sejak tahun 2011-2014, sudah membuktikan bahwa angka kematian dan angka kesakitan daripada demam berdarah itu bisa sampai turun dengan 77%. Nah, oleh karena itu kita mulai mengembangkan kembali, terutama di kota-kota yang tentunya angka demam berdarahnya yaitu di 5 kota yang kita mulai sebenarnya 3 kota sebagai awal untuk sosialisasi di tahun 2023 ini, yaitu di Semarang, kemudian di Kupang dan di Bontang. Oke, tadi yang di Jogja itu konsisten ya Bu penurunannya dari tahun ke tahun? Ya, karena tadi Bu Siti sempat mengkhawatirkan ketika sudah 2 tahun kemudian ini naik lagi. Ya, jadi ya silakan Bu Nadia. Iya, jadi memang ada perbedaan metode ya. Kalau misalnya di berbagai negara, mengapa kemudian kita memilih metode ini? Karena dari studi yang kita lakukan di Yogyakarta, itu memang kita harus melepaskan jantan dan betina yang berwolbachia. Nah, kalau kemudian kita hanya seperti negara-negara lain, kemudian hanya melepaskan baik itu jantan ataupun betina yang berwolbachia, maka kita tahu masih ada nyamuk alami di alam, yang karena kan ini bukan satu rekayasa genetik ya, Mbak, ini suatu memang bagaimana kita membuat nyamuk Aedes terutama yang menularkan daripada demam berdarah ini menjadi memiliki bakteri Wolbachia di dalam tubuhnya, sama seperti Yakult lah Mbak, bakteri sehat yang ada di dalam tubuh kita seperti itu. Nah, ini yang kemudian mengapa kemudian dari hasil studi di Yogyakarta itu kita lakukan upaya lepasan jantan dan betina sehingga kita pastikan tidak ada lagi peningkatan kasus pasca daripada saat kita tidak melepaskan nyamuk itu kembali ya, karena kemudian dia memang sudah menjadi satu nyamuk yang alami yang ada di alam kita. Oke, nah Bu Nadia, ini kan banyak sekali kekhawatiran terkait dengan nyamuk berwolbachia ini. Nah, bagaimana ini pemerintah bisa menunjukkan bahwa penelitian ini secara ilmiah ini aman begitu untuk manusia sehingga masyarakat tidak khawatir yang luar biasa yang terjadi seperti sekarang? Ya, yang pertama adalah kita melihat studi ini sudah banyak dilakukan di berbagai negara, terutama negara-negara yang memiliki angka demam berdarahnya cukup tinggi ya, seperti Brazil, Singapura, Australia, dan tentunya ada kriterianya. Nah, kemudian dari studi yang sudah dilakukan oleh berbagai negara dan sudah ada publikasinya secara saintifik, kita melakukan bagaimana mengadopsi di negara kita, karena mungkin kan negara kita situasinya berbeda, dan itu sudah terbukti melalui penelitian dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada. Nah, itu juga ada publikasinya, Pak.
Oke, baik. Bu Siti, saya ingin bertanya begini. Ketika ini sudah dijelaskan begitu oleh pemerintah melalui Bu Nadia tadi, Anda sendiri bagaimana memberikan atau apa yang ingin Anda sampaikan ke pemerintah, utamanya di Kementerian Kesehatan terkait dengan bagaimana agar ini tidak mendapat penolakan besar-besaran dari masyarakat bahwa ini aman? Ya, ini antara studi itu research atau implementasi. Kalau studi atau research mestinya harus mempunyai informed consent dari orang-orang yang akan merasakan studi tersebut. Contohnya masyarakat. Masyarakat kan nggak tahu, Mbak juga nggak tahu kalau ini tidak meledak gitu. Padahal maksud saya begini, kalau ini implementasi, urgensinya apa? Itu Anda lihat angka-angka itu. Angka tahun 2021, 2002. Padahal sebelumnya itu sudah diberikan nyamuk Wolbachia. Tapi kok di 2021 dan di 2022 masih tinggi. Nah, itu di situ tuh ada sesuatu yang tidak diterangkan. Padahal di Sri Lanka terbukti naik lagi. Mbak, soalnya penelitian jangka panjangnya tidak ada. Oke, jadi ini perlu keterbukaan begitu ya Bu ya dari pemerintah. Oke, ya. Baik. Lagi, Mbak. Jadi ya, singkat saja Ibu, maaf. Akibat jangka panjang itu belum ada gitu. Yang untuk Indonesia. Nah, itu yang saya cuman saya bilang Kemenkes itu udah sukses banget loh mengendalikan. Baik Bu, kami catat apa yang Anda sampaikan, tentu akan dicatat juga oleh Kementerian Kesehatan Bu Nadia bersama dengan kita hari ini. Terima kasih atas pandangan Anda Bu Siti, terima kasih juga Bu Nadia atas pandangan Anda di Sapa Indonesia Malam, sehat selalu. Ya sama-sama, terima kasih. Saudara, kami akan kembali dengan informasi di tengah kekeringan dan defisit beras. Petani di Tasikmalaya membuat kincir air raksasa dan berhasil mengatasi masalah kekeringan. Bagaimana kisahnya? Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Pay melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu. Baru Neo Ultra Cup Gold. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang kacau habis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Jangan yang biasa-biasa. Maksud? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik, warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow.
Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas jawara. Minum 1 kaplet Kanalflex setiap hari bila perlu. Kanalflex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium, dan zinc untuk bantu jaga kesehatan tulang dan sendi. Kanalflex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Produksi oleh Medicon. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Saudara, untuk mengantisipasi agar tidak gagal panen di musim kemarau, petani di Tasikmalaya merancang alat tradisional untuk mengairi sawah. Hasilnya, mereka tetap dapat menanam dan bisa tetap menuai panen. Musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino melanda Indonesia sejak pertengahan 2023. Produksi pangan terancam akibat sawah mengering. Tak ingin menyerah pada kemarau, sekelompok petani di Raja Polah, Tasikmalaya memanfaatkan teknologi tradisional kincir air raksasa. Petani yang menjadi perancang atau arsitek kincir air raksasa itu adalah Odo Hadori. Dia mengomandoi para petani lain untuk membuat kincir air setiap musim kemarau datang. Ini adalah satu-satunya harapan para petani untuk bisa tetap panen di musim kemarau. Kalau membangun kincir itu bagaimana sawahnya nggak kurang air di sawah, bagian kalau kemarau itu nggak baru bikin. Kalau nggak musim kemarau nggak bikin, biar 1 tahun 2 tahun hujan terus mah nggak bisa bikin. Ini saya membuat kincir air sejak pakai saya dulu, waktunya ya udah lama juga, tahun 60-an dah. Jadi terus temurun sampai sekarang ya, sampai ke saya generasinya gitu. Kemampuan Odo Hadori membuat kincir air didapat turun-temurun dari kakek dan ayahnya. Prinsip kerja kincir air adalah memanfaatkan aliran sungai untuk memutar kincir, lalu memindahkannya ke sawah warga. Biaya pembuatan sekitar 8 buah kincir air adalah Rp2 juta dari swadaya masyarakat. Menurut Odo, pembuatannya gotong royong selama 1 minggu dan sebagian besar bahannya adalah kayu yang diambil dari sekitar desa. Kalau membutuhkan biaya, kalau semuanya kita beli gitulah istilahnya, ya karena 2 jutaan lah. Sebab kalau ini memang termasuk murah, itu kerja. Nggak ada yang dibayar, gotong royong, bahan banyak yang punya, bata bambu begitu mah punya, ngambil sendiri, yang bang sendiri, cuman pengerjaannya gotong royong. Berkat kincir air, hasil gotong royong ini, para petani di kampung Sukasirna tetap bisa menanam selama kemarau 2023. Hasil panen pun tetap aman. Alhamdulillah ya, air banyak gitu. Kalau nggak bikin kincir nggak bisa nyawa gitu. Berarti ini bagus ya Pak? Alhamdulillah.
Meskipun musim kemarau? Musim kemarau juga, iya. Berarti tetap meskipun di musim kemarau tetap panen seperti itu? Tetap. Berarti dengan adanya kincir iya, sangat berguna ya Pak? Berguna, iya. Alhamdulillah gitu. Pak, harapan? Kabupaten Tasikmalaya mengapresiasi pembangunan kincir air swadaya masyarakat untuk mempertahankan produktivitas di musim kemarau. Inisiatif Odo Hadori dan rekan-rekannya berhasil mengairi sekitar 20 hektar sawah. Di sana. Nah, ini perlu mungkin pemerintah berikan apresiasi yang cukup besar dan terima kasih atas Pak Odo karena dengan kincir air tersebut bisa mengairi kurang lebih 20 hektar di sekitar tanahnya. Nah, ini memberikan teknologi tepat guna dan memberikan motivasi terhadap petani-petani yang lain. Ini diharapkan dengan adanya Pak Odo, lahirlah Pak Odo yang lain di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Kemampuan membuat kincir air menyelamatkan petani dari ancaman kemarau. Dukungan pemerintah tetap diharapkan agar petani terus berdaya. Tim Liputan, Kompas TV. Berkat kincir air, petani di Sukasirna Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya tetap bisa menanam dan memanen selama kemarau. Bagaimana saudara cerita pembuat kincir air untuk kemarau ini? Kita akan berbincang dengan Odo Hadori, sang perancang dan juga Wakil Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin. Saya ke Pak Bupati. Selamat malam Pak Bupati dan Pak Odo. Selamat malam. Sehat selalu. Ya, saya ingin ke Pak Odo dulu. Pak Odo, ini Anda sendiri mendapat pengetahuan untuk membuat kincir air raksasa ini dari mana? Pertama, saya mendapatkan bikin kincir itu dari nenek moyang saya. Dulunya itu udah lama. Saya masih kecil, tapi sampai sekarang masih berjalan. Asal di waktu musim kemarau. Baik, jadi kincir ini dibuat hanya saat musim kemarau saja? Iya, sebelum musim kemarau sudah dibuat gitu ya Pak? Pembuatan itu tergantung sungai Citanduinya itu udah bisa dipakai atau belum. Kalau airnya masih besar, belum bisa bikin. Tapi kalau udah seimbang untuk bikin, baru rame-rame bikin. Biasanya bikin berapa banyak kincir, Pak? Kalau kalau dulu gitu, saya ingat waktu derasnya air Citandui itu masih panjang, banyak tempat, tamung sampai 12 kincir itu. Kalau tahun ini? Tahun ini cuman yang bikin cuman 4 tahun ini. Sebab ya terganjal yang biasa. Apa biaya ya Pak? Kincir biaya gitu. Baik. Tapi Pak, kincir ini memang bisa mempertahankan hasil panen seperti kalau misalnya musim penghujan ya Pak ya? Alhamdulillah. Musim ini juga saya udah bisa dipanen, masih lagi dipanen sekarang. Itu dari mulai bikin kincir itu sekarang musim ini bisa dipanen. Hasilnya ya alhamdulillah. Kadang-kadang kalau dari air Citandui meningkat gitu. Baik kalau air lagi bagus gitu ya Pak ya, tapi terkendala biaya. Pak Odo di sini ada Pak Wakil Bupati, Pak Cecep. Pak Cecep, ini apa kalau tadi kan Pak Odo menyatakan tahun ini hanya buat 6 ya, tadi disampaikan. Karena masalah biaya ini Pak, apakah ada rencana untuk membantu biaya ini kan sangat bagus membantu petani Pak? Pertama saya sampaikan Assalamualaikum Pak Odo. Waalaikumsalam Pak Wagub. Alhamdulillah saya atas nama pribadi dan tentu atas nama pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan terima kasih atas inovasi dan dedikasi Pak Odo dan segenap jajaran masyarakat di salah satu desa di Kecamatan Raja Polah. Tentu ini menjadi inspirasi untuk warga kita yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, karena Kabupaten Tasikmalaya ini dilewati oleh 3 sungai besar, salah satunya yang Pak Odo ini pakai yaitu Sungai Citandui di bawah kewenangan Balai Besar Sungai Citandui yang ada di bawah Kementerian PU, dan satu lagi ada di Sungai Ciulan yang ada di PSDA Provinsi Jawa Barat.
dan satu lagi di Cimedang yang ada di wilayah kewenangan Kabupaten Tasikmalaya. Maka saya tentu ingin menyampaikan terima kasih Pak Odo karena ini adalah menjadi contoh terbaik untuk masyarakat kita, khususnya mendorong untuk pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Harusnya memang anggaran ini didorong untuk hal-hal yang bisa dikolaborasikan yang berdasar pada hal yang sudah dimunculkan oleh inisiatif masyarakat. Tentu tadi yang disampaikan kesulitan dana, kami berkewajiban untuk segera hadir menyelesaikan persoalan khususnya pangan, apalagi Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan RPJMD kami bahwa sektor ekonomi kita masih berbasis pada 2 sektor yaitu pertanian dan pariwisata. Maka tentu tadi kekurangan dan kesulitan kaitan anggaran kita akan berikhtiar melalui dinas terkait. Tadi sudah dimunculkan dalam berita awal ada Pak Sekdis. Tentu ini harus segera disupport dari anggaran. Jadi dari sudah mulai dimasukkan dalam anggaran mungkin tahun depan gitu Pak Bu Wakil Bupati. Karena sekarang dalam posisi penyusunan APBD untuk 2024, tentu apa yang tadi disampaikan Pak Odo ini mudah-mudahan dalam tahapannya tadi Pak Sekdi sudah ada dan sudah berproses, insya Allah dalam saatnya kita masukkan. Pak Odo ada yang mau Pak Odo mungkin tanyakan langsung ke Pak Wakil Bupati nih mumpung di sini live. Ya, Pak Bupati, saya sebagai wakil masyarakat itu minta ya ada dukungan. Terutama ya pembiayaan, sebab kalau bikin kincir itu emang tidak setahun satu kali. Bagaimana keadaan cuaca kemaraunya gitu. Jadi ya itu. Dan itu sudah terjawab tadi juga ya Pak Odo ya. Betul, karena tadi disampaikan Pak Odo, barangkali saya nyambung bahwa kondisi ini kan Pak Odo juga tidak selalu setiap tahun karena Sungai Citandui itu termasuk sungai besar karena melintasi Jawa Barat sampai ke Jawa Tengah. Kalau musim hujan itu biasanya banjir, Mbak. Kira-kira yang pasti dilakukan Pak Odo dan kawan-kawan itu pasti di saat-saat kemarau yang panjang khususnya seperti sekarang. Pak Wabub, ini kan teknologi yang dibawa oleh masyarakat seperti ini kan bagus ya, tapi yang terpenting adalah bagaimana kemudian dia berkesinambungan nih Pak. Apa yang kemudian mungkin sudah dirancang oleh pemerintah daerah setempat agar hal seperti ini kemudian bisa pekerjaan-pekerjaan seperti ini bisa terus muncul dari masyarakat? Ya, poinnya kan kincir ini adalah mengangkat air yang ada di permukaan bawah supaya naik ke sawah, kan kira-kira begitu. Maka saya tentu dalam waktu dekat, mudah-mudahan masih di minggu ini, bisa segera datang ke lapangan bersama-sama diskusi dengan Pak Odo supaya dicarikan solusi, karena ini adalah sungai di bawah kewenangan BBWS. Setidaknya barangkali kalaupun misalkan tidak bisa bikin bendung, ada upaya supaya bisa air yang ada di sungai ini pada saat misalkan baik pada saat musim kering seperti sekarang atau nanti pada saat musim hujan bisa langsung ada saluran yang bisa mendistribusikan air itu ke pesawahan yang ada di sekitar yang dilalui oleh sungai Citandui itu. Kira-kira begitu. Pak Odo, kalau kemampuan Pak Odo ini sudah dapat turun-temurun, ini akan kemudian diturunkan lagi ke generasi muda Pak Odo? Iya, sekarang anak-anak muda udah mulai kalau bikin datang ngikutin dan disuruh harus diperhatikan gitu. Bagaimana cara membuat kincir, lihat saja pada orang tua saya gitu, pada orang-orang tua gitu. Baik, ini adalah hal yang bagus yang diciptakan oleh masyarakat, tentu kesinambungannya yang nantinya perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Terima kasih Pak Wakil Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin dan juga perancang dari kincir air raksasa Pak Odo Haidori. Terima kasih atas waktunya, sehat selalu Bapak-Bapak. Saudara, kami masih akan hadirkan informasi di Sapa Indonesia Malam. Di antaranya serangan roket Israel tak henti bombardir wilayah Gaza. Korban meninggal mencapai lebih dari 11.000 jiwa. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1.
Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Kuah shoyu yang segar menenteramkan. Kehadiran Naruto Maki menyempurnakan kenyamanan otentiknya. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Mangsoku. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Golongan karya hari ini menunjukkan jiwa besarnya luar biasa. Tidak berfikir golongan, tidak berfikir ego, tidak berfikir pribadi, berfikir kepentingan bangsa Indonesia. Inilah sifat patriotik golongan karya. Saya hormat sama golongan karya. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Saudara, perang di Timur Tengah antara Israel dan Hamas tak kunjung henti. Militer Israel telah mengepung dan terus lancarkan serangan udara dan darat di seluruh wilayah Gaza. Serangan roket Israel membombardir wilayah Gaza yang terkepung Minggu dini hari waktu setempat. Sejak 7 Oktober silam, serangan Israel telah merenggut lebih dari 11.000 korban jiwa warga Palestina. Ratusan massa menggelar aksi bela Palestina di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang Timur, Bekasi Minggu pagi.
Aksi bela Palestina berlangsung di Jalan Raya Jababeka hingga mengarah ke Stadion Wibawa Mukti, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu pagi. Aksi yang digagas Aliansi Masyarakat Bekasi Peduli Palestina ini juga menggalang dana sebagai solidaritas untuk membantu warga di jalur Gaza, Palestina. Usai jeda berikut ini kami kenalkan Anda dengan Desi, robot popstar yang dengan kecerdasan buatan yang menyerupai manusia. Tetaplah bersama kami. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Saya berharap semangat para tokoh muda Partai Golkar dapat terus berkobar untuk memajukan Indonesia. Artinya generasinya didominasi generasi muda. Pemikirannya dan semangatnya didominasi pemikiran semangat anak muda. Saya senang Partai Golkar sebagai salah satu partai besar Indonesia memiliki kepekaan terhadap hal ini. Dan telah berhasil melakukan kaderisasi dan regenerasi. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Sedap rawit bingit ayam jerit. Satu-satunya dengan rawit asli. Di sedap rawit bingit ayam jerit. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin lagi. Sedapnya rawit bingit. Di sedap rawit bingit ayam jerit. Dari Wisma. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Diproduksi oleh Medicon.
Saudara, robot Popstar yang dengan kecerdasan buatan menjadi salah satu daya tarik dalam konferensi teknologi di Portugal dinamakan Desi. Robot yang menyerupai manusia ini dapat menjawab pertanyaan. Desi dibangun oleh SingularityNet dan Hanson Robotics. Dengan bantuan kecerdasan buatan, robot juga dilatih untuk meniru tulisan manusia. Robot Desi diciptakan untuk mengeksplorasi kecerdasan buatan dan dunia robot dalam industri hiburan. Informasi tadi sekaligus menutup Sapa Indonesia malam hari ini, Saudara. Pemilu akan digelar 14 Februari 2024 dan ikuti terus perkembangan informasinya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Niluh Puspa pamit, sampai jumpa. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Minum Entrasol 2 kali sehari. Entrasol. Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan tembok makam roboh hingga menimpa mobil di Depok, Jawa Barat. Inilah rekaman video amatir milik warga pasca tembok makam Kamboja Kalibaru, Cilodong, Kota Depok roboh hingga menimpa sebuah mobil. Peristiwa ini terjadi saat hujan disertai dengan angin kencang melanda Kota Depok pada Sabtu malam. Warga pun, Saudara, bergotong royong memindahkan mobil tersebut dengan cara didorong. Tidak ada korban jiwa saat peristiwa terjadi. Namun pengurus makam saat ini bersama dengan warga sekitar masih melakukan perbaikan tembok makam yang roboh. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, kan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Minggu ini, Barbar Show kedatangan Hengki Kurniawan dan teman-teman Improvindo untuk berpesta. Pak, saya bisa kali jadi kapolsek, Pak. Ada orang dalam bisa. Mari kita coba. Sekarang lebih khasnya cenloknya bumbu kacang memang lebih baik. Maaf banget ini saya. Mari datang event kami. Suci Barbar Show. Minggu 19 November, pukul 10 malam. Apa kabar, Saudara? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya, Arizona Gali. Dan saya, Valentina Sitorus. Dalam Berita Utama hari ini, antara lain kami akan menghadirkan kabar tentang evakuasi seekor harimau yang telah menerkam seorang penjaga kandang harimau hingga tewas. Informasi dan ulasan lengkapnya, Saudara, akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak, di antaranya.
Seorang atlet para layang jatuh dari ketinggian sekitar 40 meter di Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, membocorkan alasan terkait nilai 5 dari 10 pada penegakan hukum di era Presiden Jokowi saat ini. Banjir bandang menghantam sejumlah provinsi di Republik Dominika. Sejumlah kendaraan dan warga hanyut terbawa arus. Kita langsung ke informasi pertama, saudara. Kebakaran menghanguskan ratusan kios di Pasar Salakan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah. Api menyebar dengan cepat pada Minggu dini hari, sekitar pukul 2:10 waktu Indonesia Tengah. Pemadaman dilakukan petugas pemadam kebakaran dibantu Water Cannon Polres Bangkep serta masyarakat setempat. Penyebab kebakaran masih diselidiki oleh polisi. Barang-barang semua barang kapas di dalam plastik. Saudara, seorang atlet para layang perempuan asal Sulawesi Tengah jatuh di tebing yang berada di Desa Balano, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Saudara, atlet para layang bernama Miranda Daya Purbaya jatuh dari ketinggian sekitar 40 meter saat mengikuti Palu Sport Event 2023. Dari video amatir warga, tampak parasut milik atlet tersebut tidak mengembang sempurna. Ia langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Menurut keterangan Ketua Para Layang Indonesia Sulawesi Tengah, korban dalam keadaan sadar dan dalam penanganan medis. Satu sih tadi, tali lipat itu. Tidak dapat angin dia ini. Langsung drop. Selanjutnya, saudara, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyindir masalah penegakan hukum yang terjadi saat ini. Anies berjanji akan mengembalikan wibawa aparat penegak hukum untuk keadilan. Hal ini disampaikan Anies dalam pidatonya saat memenuhi undangan Ijtima Ulama dan tokoh nasional di Sentul, Bogor pada Sabtu kemarin. Anies mendorong agar marwah kehidupan bernegara dikembalikan dan berharap tidak ada lagi kriminalisasi terhadap lawan politik. Menurutnya, hukum jangan dipakai untuk kepentingan politik. Anies pun berjanji isu penegakan hukum akan jadi fokus perhatiannya. Kita sama-sama prinsip-prinsip penegakan hukum, prinsip-prinsip penegakan keadilan harus dikembalikan. Kami melihat pentingnya untuk bisa mengembalikan kewibawaan pengadilan, mengembalikan kewibawaan aparat penegak hukum, dan tidak lagi ada kriminalisasi pada siapapun. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo membocorkan alasan terkait nilai 5 dari 10 pada penegakan hukum di era Presiden Jokowi saat ini. Penilaian Ganjar sebelumnya disebutkan dalam acara yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan. Ganjar melihat rekayasa dan intervensi hukum menjadi faktor menurunnya penilaian penegakan hukum bagi Presiden Jokowi. Dari skala 1 sampai 10, Ganjar hanya memberikan skor 5. Usai berkunjung ke rumah mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala di Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, Ganjar kembali menegaskan alasan penilaiannya. Baik, kalau soal penilaian karena banyaknya suara dari masyarakat yang masuk kepada kami dan semua berbicara soal kepastian hukum, soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum harus betul-betul lurus begitu. Nah, tentu dengan kejadian terakhir, ya angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya, alias ya turunlah skornya. Gitu, silakan Mbak.
Menanggapi penilaian Ganjar Pranowo, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tak mau banyak komentar. Prabowo hanya melempar senyum. Saat dikonfirmasi, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tidak memberikan pernyataan apapun. Ia hanya tersenyum saat ditanya terkait penilaian Ganjar terhadap penegakan hukum di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Prabowo pun langsung pergi meninggalkan wartawan dan melanjutkan agendanya. Saudara, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin Sabtu kemarin pulang kampung ke Jombang. Salah satu agenda Caimin adalah menghadiri puncak hari lahir Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif ke-109. Pesantren Mambaul Ma'arif merupakan pondok yang didirikan oleh kakek Muhaimin, Kiai Haji Bisri Syansuri. Caimin juga menyempatkan waktu untuk sungkem meminta doa restu kepada ibunda dan keluarga besarnya. Caimin yakin akan bisa memenangi pemilihan presiden mendatang bersama Capres Anies Baswedan karena tren survei yang terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Survei alhamdulillah sudah menunjukkan kenaikan tajam, bukan hanya naik tapi lompat tinggi. Sehingga hari ini sampai pada sejajar 3 kekuatan itu, 3 capres cawapres ini posisinya sejajar. Marilah berkompetisi secara fair, sehat, objektif, jujur, adil. Tidak ada yang memanfaatkan aparat. Sementara itu, saudara, selesai dari kunjungan di Sumatera Utara, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menghadiri agenda silaturahmi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI di Indonesia Arena Jakarta. Pada acara ini, saudara, APDESI mendeklarasikan dukungannya untuk Prabowo Gibran pada kontestasi Pilpres 2024. Para perangkat desa menyampaikan 4 poin yang diharapkan bisa diakomodasi Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 nanti. Sementara itu, Gibran menyatakan akan menampung semua aspirasi dan menjadwalkan pertemuan dengan perangkat desa untuk mendiskusikannya lebih detail. Kita carikan solusi bersama-sama dan ya kita harap kalau di visi misi kami sudah ada Pak, misalnya membangun dari bawah dan dari desa, itu salah satunya. Tapi nanti akan kami detailkan lagi yang jelas masukan-masukan dan aspirasi dari para ketua, para pimpinan sudah kami tampung. Saudara, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD bilang tingginya angka kemiskinan di Indonesia terjadi karena faktor banyak koruptor dan diperparah dengan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Mahfud di acara sholawatan untuk pemilu damai dan solidaritas Palestina Sabtu sore. Mahfud MD menyinggung lemahnya penegakan hukum membuat banyak perilaku korupsi tidak terungkap dan menyebabkan banyak masyarakat menderita. Mahfud berharap para santri bisa menjadi kader untuk menyelamatkan Indonesia di masa yang akan datang. Sekarang ini masih banyak orang miskin, banyak yang tidak kebagian rakyat kita dari kekayaan negara kita ini. Karena di negeri ini banyak koruptornya. Banyak orang masih menderita di negeri ini karena penegakan hukumnya lemah. Oleh sebab itu adik semua nih harus menjadi kader untuk menyelamatkan Indonesia. Saudara, vokalis band Coldplay Chris Martin berpantun saat konser Rabu lalu. Ingar-bingar konser Coldplay akan menjadi salah satu dari 3 topik terhangat sepekan yang akan kami bahas sesaat lagi. Ujian fisika yang pelajar biar lulus. Apa kabar kota Jakarta? Boleh dong pinjam 100. Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral,
untuk sehatnya keluarga. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan. Building the next frontier. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Kalian mau sarapan apa? Mie goreng, Bu. Kakak? Nggak tahu, terserah. Loh, kok cuma ini, Bu? Sini, kamu mau pilih oleh-oleh yang mana? Nggak tahu, terserah. Kok aku cuma dapat ini? Nonton apa nih, Kak? Nggak tahu, terserah. Kalian lagi nonton ini. Sudah saatnya kita menggunakan hak suara dan memilih di pemilu 2024. Tentukan pilihanmu dan jangan sampai golput. Galon Le mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le mineral. Untuk sehatnya keluarga. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Galon Le mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le mineral. Untuk sehatnya keluarga. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Galon Le mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le mineral. Untuk sehatnya keluarga. Iklan Nippon Elastex 3-in-1. Suatu hari, sekeluarga duduk nonton TV. Tiba-tiba, buar! Tembok rembes, plafon netes, semua kabur. Ada tukang cat bawa Nippon Elastex 3-in-1 dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Rembes netes pasti beres pakai Nippon Elastex. Galon Le mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le mineral. Untuk sehatnya keluarga.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Utama. Saudara, pada 3 topik terhangat dalam sepekan kali ini, kami akan kembali mengulas tentang 3 pasang calon presiden dan calon wakil presiden yang kini sudah mendapatkan nomor urut. Serta ada 2 berita lainnya, yakni pertama mengenai pemeriksaan Ketua KPK Firly Bahuri terkait dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo dan juga informasi seputar konser Coldplay di Jakarta beberapa waktu lalu. Nomor urut 1 untuk pasangan calon Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Bapak Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Nomor urut 2 untuk pasangan calon Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Nomor urut 3 untuk pasangan calon Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Haji Muhammad Mahfud MD. Topik pertama dari dunia politik, saudara. 3 pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden semakin siap berlaga dalam pertarungan Pilpres 2024 setelah melalui proses pengundian nomor urut di KPU pada Selasa 14 November lalu. Ketiga pasangan capres-cawapres pun menyampaikan harapannya akan Pilpres yang jujur. Lihatlah pemilu ini ibarat seperti kompetisi pertandingan sepak bola. Kita ingin menyaksikan tim masing-masing capres dan cawapres bermain secara sportif dan bermain secara terbuka, semangat membangun bangsa, dengan semangat menjaga momentum demokrasi yang telah kita jaga dan berhasil hingga hari ini. Kita tidak ingin demokrasi mundur ke belakang dan tanpa arah yang jelas. Amin. Kita percaya dan yakin KPU akan melaksanakan semua proses pemilihan umum dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya, tanpa kecurangan apapun. Karena kalau melaksanakan pemilu yang curang, mengkhianati bangsa dan rakyat Indonesia. Yang sangat saya hormati, itulah kegembiraan yang seharusnya kita dapatkan. Tapi beberapa hari ini kita sedang disuguhkan untuk menonton drakor yang sangat menarik. Rasanya demokrasi harus kita pastikan bahwa demokrasi bisa baik meskipun sekarang belum baik-baik saja. Kita harus sampaikan itu. Saya tenang kok. Dan kami ini tenang semuanya. Karena kami sangat yakin ada rakyat Indonesia bersama kami untuk menjaga demokrasi di negeri ini. Dan saudara, untuk pelaksanaan pesta demokrasi yang jujur dan adil, seluruh pihak diharapkan berpartisipasi dengan saling menjaga. Pengamat politik UNER, Airlangga pribadi mengingatkan masyarakat untuk sama-sama mengontrol jalannya pemilu. Terlibatan dari masyarakat sipil untuk terlibat dalam proses pemantauan pemilu. Sehingga kemudian bahwa itu tidak hanya diucapkan melalui pernyataan-pernyataan saja, tapi bahwa kepastian hukum dan kemudian terjaminnya hak-hak politik dan hak sipil dari masyarakat untuk terlibat dalam pemantauan dan kontrol terhadap Pilpres ataupun Pileg itu menjadi suatu hal yang sangat-sangat penting. Adu ide dan gagasan dari para pasangan capres-cawapres ini pun dinanti masyarakat. Ada yang menjanjikan swasembada beras dalam 3 tahun, ada pula yang berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan hingga janji untuk mempermudah syarat kredit kepemilikan rumah bagi pekerja formal dan independen. Semoga saja segala janji-janji kampanye tersebut tak hanya bisa mendulang suara, namun harapannya tentu benar-benar bisa diwujudkan.
Topik selanjutnya adalah tentang Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri. Firly yang kini menjalani proses hukum atas kasus dugaan pemerasan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo disebut-sebut mangkir dalam 3 kali panggilan polisi. Itu pun belum lagi dari panggilan Dewan Pengawas KPK. Dan akhirnya saudara, Firly Bahuri datang ke Bareskrim Polri pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan SYL. Firly datang dalam pemeriksaan yang kedua usai sebelumnya 2 kali absen pada panggilan tanggal 7 dan 14 November 2023 karena sejumlah alasan. Sebelumnya pada panggilan pemeriksaan yang pertama, Firly juga sempat tak datang 1 kali. Namun Firly enggan disebut mangkir. Melalui kuasa hukumnya, Firly membantah tudingan pemerasan. Tidak hanya mencecar Firly dengan 15 pertanyaan, penyidik juga menyita laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Firly Bahuri dari tahun 2019 hingga 2022. Polda Metro Jaya menyebut sebanyak 91 orang saksi dan 8 orang ahli telah diperiksa terkait dugaan pemerasan pimpinan KPK. Melakukan penyitaan atas dokumen ataupun surat ikhtisar lengkap LHKPN atas nama saudara FB selaku Ketua KPK RI dalam kurun waktu atau periode 2019, 2020, 2021 hingga 2022. Dan di tengah-tengah memanasnya isu pemerasan, foto Firly bersama dengan Syahrul Yassin Limpo di sebuah lapangan badminton yang diduga terjadi pada 2 Maret 2022 lalu beredar. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan juga supir serta ajudan SYL pun telah diperiksa atas kasus itu. Sedangkan Firly membantah tuduhan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo saat masih menjadi Menteri Pertanian. Kesehatan dan kebugaran saya, memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis. Ya, setidaknya itu 2 kali dalam seminggu. Dan tempat itu adalah tempat terbuka. Jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya, atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya bacakan. Nah, itu. Saya pastikan itu tidak ada. Informasi selanjutnya juga tak kalah menarik, saudara. Ini masih jadi buah bibir masyarakat, utamanya di media sosial. Setelah 25 tahun penantian, para penggemar Coldplay akhirnya bisa melihat idola mereka tampil langsung di Indonesia di hari Rabu 15 November 2023 lalu. Dan hingga hari ini, Coldplay masih jadi perbincangan baik soal hingar-bingarnya maupun permasalahan yang timbul. Saudara, sebanyak 80.000 penonton di Stadion Utama GBK riuh. Begitu Chris Martin, Guy Berryman, Will Champion, dan Johnny Buckland naik ke atas panggung. Suara penonton makin bergemuruh ketika silo band atau gelang warna-warni yang kerap jadi ciri khas dari penampilan Coldplay ini menyala. Dan salah satu yang paling berkesan adalah saat Chris Martin berpantun hingga mengundang gelak tawa penonton. Hari Selasa, ujian fisika, yang pelajar dia lulus. Apa kabar kota Jakarta? Boleh dong pinjam 100. Antusiasme penggemar Coldplay di Stadion GBK sudah terlihat dari beberapa penonton yang antri sejak pagi hari. Padahal Get Ticket ini baru dibuka pada sore hari dan sementara konser ini baru dimulai pada pukul 8 malam. Namun sayangnya saudara, di tengah atau di balik kemeriahan konser Coldplay ini ternyata banyak kekacauan yang terjadi di luar stadion. Salah satunya adalah saat sejumlah penonton merangsak masuk ke area dalam Stadion Utama Bung Karno seperti video yang dibagikan oleh warganet di media sosial. Diduga sebagian orang ini merupakan penonton yang tidak punya tiket.
Namun ada dugaan mereka adalah para penonton yang punya tiket namun tidak diizinkan masuk lantaran barcode tiket tak lolos di-scan oleh petugas. Nah, kekacauan ini juga terjadi kala banyak orang yang tertipu oleh para calo atau pelaku jasa titip saat hari H. Polres Jakarta Pusat bahkan menerima ada 400 laporan terkait penipuan tiket dengan kerugian bahkan mencapai 1,5 miliar rupiah. Namun kini salah satu penipu tiket palsu telah ditangkap penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, dan itulah saudara pembahasan topik-topik terhangat dalam sepekan kemarin. Nantikan ulasan topik-topik yang menjadi sorotan publik dalam sepekan berikutnya. Berita utama masih akan hadir untuk Anda usai jeda dengan informasi mengenai pria penjaga harimau tewas di dalam kandang. Diduga ia diterkam hewan buas saat hendak memberi makan. Golongan karya hari ini menunjukkan jiwa besarnya luar biasa. Tidak berfikir golongan, tidak berfikir ego, tidak berfikir pribadi, berfikir kepentingan bangsa Indonesia. Inilah sifat patriotik golongan karya. Saya hormat sama golongan karya. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Iklan Nippon Elastex 3-in-1. Suatu hari, sekeluarga duduk nonton TV. Tiba-tiba, luar! Tembok rembes, plafon netes, semua kabur. Ada tukang cat bawa Nippon Elastex 3-in-1 dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Rembes netes pasti beres pakai Nippon Elastex. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara.
Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Politik gembira, santun dan santuy. Politik gembira, santun dan santuy. Galon Le mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le mineral, untuk sehatnya keluarga. Kembali di berita utama saudara, saatnya kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama saudara, ada tewas di kandang harimau. Saudara, seorang pria yang bekerja sebagai penjaga hewan harimau di Samarinda, Kalimantan Timur ditemukan tewas di dalam kandang. Diduga ia diterkam harimau saat hendak memberi makan pada Sabtu siang. Khawatir lantaran Suprianda tak kunjung mengangkat teleponnya, sang istri pun mendatangi lokasi tempat sang suami bekerja. Disinilah Suprianda bekerja sebagai penjaga harimau milik majikannya di Jalan Wahid Hashim, Samarinda Utara, Kalimantan Timur. Betapa terkejutnya sang istri saat melihat tubuh Suprianda dalam kondisi tak bernyawa. Diduga pria berusia 27 tahun itu diterkam harimau saat hendak memberi makan pada Sabtu siang. Petugas yang datang ke lokasi langsung berupaya mengevakuasi hewan liar itu agar proses olah TKP bisa dijalankan dengan lancar. Diduga kuat pemilik hewan tak memiliki izin resmi untuk memelihara hewan buas ini. Ini kami belum menerima atau kami pastikan memang dari kami tidak ada izin. Artinya tempat ini dipastikan ilegal ya Pak? Ya, legal. Nah, setelah polisi pun memeriksa sejumlah saksi dan tengah menunggu hasil otopsi rumah sakit untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Kita masih periksa saksi-saksi, ya tadi sudah kita ambil keterangan, masih dalam proses. Kemudian untuk korban saat ini ada di rumah sakit, mungkin akan kita lakukan otopsi juga untuk memastikan penyebab kematiannya. Minggu sore, pihak BKSDA Kalimantan Timur melakukan evakuasi terhadap harimau yang menerkam Suprianda. Proses evakuasi menggunakan metode bius dan diangkut menggunakan kandang khusus. Harimau ini akan dibawa ke lembaga konservasi yang ada di Kecamatan Tabang, Kutai, Kartanegara untuk dilakukan tes DNA. Ardi Wirya, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Informasi berikutnya saudara, tagih utang justru dibunuh. Sesosok jenazah perempuan yang ditemukan di Sungai Cipenang, Sukabumi, Jawa Barat ternyata merupakan penagih utang bank keliling. Ia dibunuh oleh pelanggannya yang tak terima ditagih utang sebesar 3,5 juta rupiah. Proses evakuasi jenazah Roslindawati Siboro oleh petugas gabungan ini sempat membuat warga di sekitar Sungai Cipenang, Sukabumi, Jawa Barat gempar. Roslinda yang merupakan penagih utang bank keliling sempat dilaporkan menghilang oleh pihak keluarga sejak Senin pekan lalu. Dari kesaksian keluarga, korban hendak menagih utang ke salah satu nasabahnya yang bernama Putri. Saat polisi menggeledah rumah Putri, mereka menemukan jejak darah di bantal serta tembok rumah. Disitulah terjadi cekcok pada saat menagih utang. Kemudian dari keterangan terduga pelaku bahwa korban sempat menendang daripada terduga pelaku. Setelah menendang mau menampar, tapi sama terduga pelaku ditangkis, kemudian didorong, jatuh. Pada saat jatuh itulah dicekik dengan menggunakan sabuk. Tak hanya sampai di situ, pelaku yang emosi lantaran ditagih utang sebesar 3,5 juta rupiah ini juga sempat menganiaya korban dengan benda tumpul hingga melukai bagian kepala. Mengetahui korban telah tewas, pelaku lantas menyuruh anaknya untuk membuang jenazah Roslindawati ke sungai. Pelaku kini harus mendekam dan mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya. Ia terancam hukuman mati. Andres Mokhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.
Selanjutnya, saudara, investigasi pesawat jatuh. TNI Angkatan Udara akan menginvestigasi jatuhnya 2 pesawat Super Tucano di Pasuruan, Jawa Timur pasca ditemukan perekam data penerbangan. Investigasi ini dilakukan untuk mengetahui penyebab jatuhnya 2 pesawat ini. Kamis 16 November 2023, 2 pesawat tempur Super Tucano milik TNI Angkatan Udara jatuh di Pegunungan Tengger, tepatnya di Desa Kedawung, Pasuruan, Jawa Timur. Rekam data penerbangan 2 pesawat yang jatuh ini telah ditemukan pada Jumat kemarin dan kini diamankan di Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Perekam data penerbangan dan NCDC atau Network Centric Data Cartridge selanjutnya akan diteliti oleh internal TNI AU guna memastikan penyebab jatuhnya pesawat buatan Brazil ini. Selain itu, investigasi juga dilakukan untuk memperbaiki prosedur penerbangan. Untuk sementara, pesawat Super Tucano lainnya yang berada di Skuadron 21 tidak akan diterbangkan. Bahwa data dari flight data recorder, khususnya flight data recorder sudah ada berada di Lanut Abdul Rahman Saleh. Mudah-mudahan bisa kita baca untuk bisa memberi penjelasan lebih lanjut apa yang terjadi pada penerbangan ini. Yang penting bagaimana kita merubah prosedur atau menambah prosedur. Bahwa ternyata prosedur sudah benar. Prosedur mengenai masuk ke dalam blind atau situasi di mana tidak bisa melihat karena cuaca sangat pekat itu ternyata menyelamatkan 2 pesawat lainnya. Akhirnya mungkin kita bisa menambah prosedur baru sehingga kalau ada kejadian semacam ini bisa 4-4-nya selamat. Jadi tujuan daripada investigasi adalah memperbaiki prosedur, menambah prosedur, atau mengurangi hal-hal yang ini. Tujuannya untuk keselamatan penerbangan. Untuk kedepannya mengenai pesawat Tucano, tentu pesawat Tucano akan sementara tidak terbangkan sampai data awal apakah ada hal teknis terkait dari kecelakaan ini. Bila data teknis bisa tidak karena data teknis, maka tentu akan terbang lagi. Setelah menemukan perekam data penerbangan, kini TNI AU fokus memindahkan badan pesawat. Proses pemindahan terhalang sulitnya medan dan cuaca di lokasi jatuhnya pesawat ini. Nantinya badan pesawat akan dipotong-potong untuk memudahkan pengangkutan secara manual. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke informasi pilihan berikutnya, saudara. Masuk air terjun di Palak Rp300.000. Saudara, seorang wisatawan curhat usai dirinya diminta membayar sebesar Rp300.000 saat akan mengunjungi air terjun Sekumpul di Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Buleleng, Bali. Curhatan ini pun viral di media sosial. Jadi tadi 300.000 per orang ya? 300. Iya, benar, 1 orang ya. Jadi seorang wisatawan mengeluhkan harga tiket masuk air terjun Sekumpul di Desa Lemukih, Kabupaten Buleleng, Bali. Ia mengeluh usai dirinya diminta membayar sebesar Rp300.000 di pos akses menuju air terjun Sekumpul. Keluhannya ini pun ia unggah di media sosial dan viral. Hal ini mendapat reaksi banyak pihak, termasuk Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sandi meminta warga tak mencari keuntungan berlebihan terhadap wisatawan yang berkunjung, sehingga tidak merusak citra pariwisata Bali. Mengimbau masyarakat jangan melakukan kesempatan dalam kesempitan, karena wisatawan tersebut mungkin tidak mendapatkan informasi, akhirnya istilahnya diketok. Karena kalau dia diketok dia akan kapok dan tidak akan kembali lagi. Dan ini reputasi Bali yang harus dijaga. Sementara pemerintah daerah setempat telah melakukan pembinaan terhadap petugas di pos pintu masuk tersebut. Pos pintu masuk tersebut telah ditutup karena ilegal. Dalam kategori itu ilegal ya, yang akan kami lakukan pembinaan. Tadi sudah kami tutup ketiganya itu, dan kemudian hari Senin kami akan panggilkan, diskusikan untuk mencari skema yang terbaik. Ya, pada dasarnya ini kompetisi dalam rangka untuk mendapatkan rezeki. Pemerintah akan memanggil pengelola pos loket itu dan kembali menata kawasan wisata air terjun Sekumpul ini. Komang Suwarbawa, Kompas TV, Buleleng, Bali. Terakhir, saudara, karnaval batik siswa. Saudara, sebanyak 850 peserta dari siswa kelas 1 hingga kelas 6 SD di Tangerang Selatan, Banten mengikuti acara karnaval batik siswa. Hal ini dilakukan untuk mengenalkan serta melestarikan kekayaan budaya khususnya batik.
Para siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 Sekolah Dasar Penabur Pondok Aren Tangerang Selatan, Banten mengikuti Karnaval Batik. Dengan penuh antusias, sebanyak 850 peserta berkeliling di sekitar Jalan Boulevard Bintaro Jaya memamerkan baju serta karya seni dari batik. Meski matahari tengah terik, namun para siswa tetap semangat melakukan parade. Iya, Karnaval Batik ini memang menjadi cara ampuh untuk mengenalkan kepada generasi muda pentingnya melestarikan kekayaan budaya, khususnya batik. Kegiatan ini kami selenggarakan untuk bersama-sama meningkatkan semangat, meningkatkan rasa cinta anak-anak ke tanah air Indonesia, dalam hal ini khususnya batik. Warna-warni batik serta karya seni bernilai tinggi ini pun menjadi tontonan warga sekitar. Gelaran yang kembali dilaksanakan pasca pandemi COVID-19 ini pun akan rutin dilaksanakan setiap tahunnya agar gairah cinta tanah air tak pernah lekang oleh waktu. Eka Marupi, Kompas TV, Tangerang, Banten. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi upaya penyeludupan 19 penyu hijau ke Bali digagalkan Polres Jembrana. Golongan karya hari ini menunjukkan jiwa besarnya luar biasa. Tidak berpikir golongan, tidak berpikir ego, tidak berpikir pribadi, berpikir kepentingan bangsa Indonesia. Inilah sifat patriotik golongan karya. Saya hormat sama golongan karya. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Iklan Nippon Elastex 3-in-1. Suatu hari, sekeluarga duduk nonton TV. Tiba-tiba, luar! Tembok rembes, plafon netes, semua kabur. Ada tukang cat bawa Nippon Elastex 3-in-1 dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok. Daya sebarnya luas. Rembes netes pasti beres pakai Nippon Elastex. Coba yuk. Oh, batu. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batu. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Baru mie sedap rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit pingit ayam jerit. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin lagi. Sedapnya rawit pingit. Mie sedap rawit pingit ayam jerit. Dari Wispo. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Diproduksi oleh Medicon. Rumah berantakan banget sih, kan ada depo bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%.
Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Baru, mie sedap rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, mie sedap rawit pingit ayam jerit. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya. Dari Miswa. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru, Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Saudara, upaya penyelundupan belasan penyu hijau ke Bali digagalkan Polres Jembrana pada Minggu pagi. Sebanyak 19 ekor penyu hijau dengan ukuran besar hingga kecil diamankan di Mapolres Jembrana pada Minggu tadi. Penyu hijau ini diperkirakan berusia 30 hingga 50 tahun. Upaya penyelundupan satwa dilindungi ini terbongkar saat polisi memeriksa sebuah kendaraan yang melintas dari Gilimanuk ke Denpasar. 1 orang masih diperiksa dalam kasus ini. Penyu hijau ini kemudian dititipkan di tempat konservasi penyu. Kementerian ESDM mulai mengaktifkan pipa transmisi gas bumi Cirebon Semarang tahap 1 ke pipa jaringan gas industri di kawasan industri Kendal. Dialirkannya gas bumi membuat pelaku usaha di kawasan industri dapat memanfaatkan untuk keperluan industri mereka. Jaringan pipa 7,7 km ini diprediksi akan mampu menghemat biaya pemenuhan energi serta dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing industri. Menurut rencana, aliran gas Cirebon Semarang juga akan mengalir ke kawasan industri di Batang. Diharapkan penyaluran gas ini juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat melalui jaringan gas kota. Dengan pipa ini, itu mengurangi biaya tol fee itu. Ya, tol fee ini kan jadi sangat murah dibanding yang lain, ya, sekitar 0,3 dolar ya. Per MMBTU. Murah nanti bisa di atau di konsumen juga lebih murah. Sehingga bisa menghidupkan industri yang dikirimi gas itu ya. Informasi mancanegara akan hadir untuk Anda usai jeda. Banjir bandang menghantam sejumlah provinsi di Republik Dominika. Sejumlah kendaraan dan warga hanyut terbawa banjir. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Rumah berantakan banget sih, kan ada Depo Bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Iklan Nippon Elastex 3-in-1. Suatu hari, sekeluarga duduk nonton TV. Tiba-tiba, luar! Tembok rembes, plafon netes, semua kabur. Ada tukang cat bawa Nippon Elastex 3-in-1 dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Rembes netes pasti beres pakai Nippon Elastex. Gatal darah jamur dan kutu air, mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm aktif basmi jamur. Produksi Konimax.
Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Produksi oleh Medicon. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Jamur ngeselin, untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin. Olesin Zoralin. Diproduksi oleh Medicon. Saya berharap semangat para tokoh muda Partai Golkar dapat terus berkobar untuk memajukan Indonesia. Artinya generasinya didominasi generasi muda. Pemikirannya dan semangatnya didominasi pemikiran semangat anak muda. Saya senang Partai Golkar sebagai salah satu partai besar Indonesia memiliki kepekaan terhadap hal ini. Dan telah berhasil melakukan kaderisasi dan regenerasi. Iklan Nippon Elastex 3-in-1. Suatu hari, sekeluarga duduk nonton TV. Tiba-tiba, luar! Tembok rembes, plafon netes, semua kabur. Ada tukang cat bawa Nippon Elastex 3-in-1 dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Rembes netes pasti beres pakai Nippon Elastex. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Saudara, terjangan banjir bandang melumpuhkan sejumlah provinsi di Republik Dominika pada Sabtu 18 November lalu. Beberapa kendaraan dan juga warga hanyut terbawa banjir. Otoritas Republik Dominika memperingatkan jika cuaca buruk diperkirakan masih akan terjadi dalam 2 hari ke depan. Selanjutnya, saudara, kerusuhan supporter sepak bola kembali terjadi. Kali ini usai pertandingan Liga 2 antara Gresik United dan Delta Sidoarjo. Pertandingan kandang Gresik United melawan Delta Sidoarjo berakhir dengan kekalahan 1-2. Tidak hanya menelan kekalahan, usai pertandingan sejumlah supporter terlibat kerusuhan dengan petugas kepolisian yang berjaga Minggu petang. Tak menerima kekalahan, sejumlah supporter melempari petugas kepolisian dengan batu dan pecahan paving block. Sementara itu polisi menghalau dengan menembakkan gas air mata. Para korban kerusuhan pun dibawa ke Rumah Sakit Umum Ibnu Sina guna menjalani perawatan. Hingga ini, saudara, belum diketahui penyebab pasti terjadinya kerusuhan ini.
Saudara, terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini. Saya Rizuna Gali. Dan saya Valentina Sitorus. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan Anda tetap bersama kami hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kami berdua pamit, terima kasih. Sampai jumpa. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Kompas Update pukul 9 malam waktu Indonesia Barat kembali hadir untuk Anda. Saudara, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Bea Cukai menggelar operasi gabungan tempat hiburan malam yang berada di Jalan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu malam. Satu persatu pengunjung langsung diperiksa petugas untuk memastikan tempat hiburan tersebut bebas dari narkotika. Dalam operasi itu, sejumlah orang diamankan beserta barang bukti berupa narkoba. Dan untuk kepentingan penyelidikan, terduga pemilik barang haram tersebut beserta barang bukti dibawa ke kantor Bareskrim Mabes Polri. Sedangkan tempat hiburan tersebut disegel oleh petugas. Demikian Kompas Update, sejumlah berita lainnya dapat Anda simak di program Kompas Malam. Kompas Update dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigro, susu dengan formula Growmax, bantu optimalkan nutrisi anak. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigro, kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigro. Susu dengan formula Growmax, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigro. Gagas RI, gagasan sudut pandang serta inovasi inspiratif, orisinal dan berdampak bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa dari 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden RI. Pastikan Anda kenali calon pemimpin Indonesia dari pemikirannya dalam Gagas RI, Pemimpin Bicara Bangsa. Rabu 22 November sampai Jumat 24 November, pukul 8:30 malam di Kompas TV, Rumah Pemilu. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh ratusan supporter bentrok dengan polisi di luar Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik. Usai laga Gresik United kontra Deltras Sidoarjo pada laga lanjutan Liga 2 musim 2023-2024. Akibat parasut tak mengembang sempurna, atlet para layang perempuan jatuh di tebing saat mengikuti Palu Sport Event 2023.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala sependapat dengan Ganjar Pranowo yang memberi nilai 5 dari 10 soal penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo. Selamat malam, saudara. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam telah menyiapkan sejumlah sorotan pilihan khusus untuk Anda. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Bersama saya, Nitya Anissa. Informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Kerusuhan supporter sepak bola kembali terjadi. Kerusuhan terjadi usai pertandingan Liga 2 antara Gresik United dan Deltras Sidoarjo. Sejumlah supporter melempari petugas kepolisian yang berjaga dengan batu dan pecahan paving block. Petugas terpaksa menembakkan gas air mata guna menghalau dan membubarkan para supporter. Sejumlah supporter dan petugas kepolisian mengalami luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Ibnu Sina guna menjalani perawatan. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kerusuhan. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan sebuah tembok makam di wilayah Kalibaru, Cilodong, Depok, Jawa Barat roboh dan menimpa sebuah mobil. Material tembok pembatas kawasan makam yang roboh menimpa sebuah mobil yang terparkir di lokasi. Warga kemudian bergotong royong memindahkan mobil dan membersihkan material tembok yang roboh. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam kejadian ini. Alhamdulillah kalau untuk korban tidak ada, cuma ada satu mobil yang di situ memang mobil nggak kepake, itu tertimpa bekas inian puing-puing pagar. Kita ke sorotan lain, saudara. Seorang nenek dan sejumlah anak-anak di Jember, Jawa Timur terluka akibat diserang kera liar yang muncul ke pemukiman warga. Teror kera liar juga terjadi di Desa Kertonegoro dengan korban anak berusia 7 tahun yang mengalami luka di bagian kaki. Kemunculan kera liar di Jember, Jawa Timur ini terekam kamera warga Minggu pagi. Selain di kebun dan permukiman warga, kera ekor panjang berwarna abu-abu ini juga masuk ke dalam rumah warga. Warga yang berusia 70 tahun mengalami luka di bagian kaki akibat cakaran dan gigitan kera saat duduk santai di dalam rumah. Monyet juga menyerang 2 balita hingga mengalami luka robek di kepala dan leher. Bahkan korban harus mendapat sejumlah jahitan. Kan sampai kemarin Sabtu, itu tiap hari. Sudah berapa orang korbannya? 3 orang. Monyetnya saya rasa lebih dari 1. Karena kalau melihat kejadiannya, masa secepat itu pindahnya ke Larang. Jika bertambahnya korban serangan monyet liar, warga membentuk tim pemburu kera bersenapan angin. Selain penyisiran di pemukiman warga, tim pemburu juga menyisir kawasan perkebunan dan daerah aliran sungai yang diduga menjadi tempat kemunculan monyet liar. Kalau jangan teriak dulu, Mas. Monyet sulit sekali, meskipun orang. Berapa kali Mas tadi sudah sempat lihat? Pak, jangan ngikutin saya, percuma sampai ngikutin saya. Masyarakat selalu keliling untuk mencari dan memburu monyet tersebut. Di kebun-kebun di belakang rumah, terutama yang tempat yang rimbun-rimbun itu, yang banyak perpohonan. Ditipit Narkoba Bareskrim bersama Bea Cukai merazia tempat hiburan malam di Jalan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta. Dari hasil razia tersebut, polisi menyegel tempat hiburan lantaran ditemukan narkoba.
Tim gabungan memeriksa satu persatu pengunjung mengenai penggunaan narkoba. Dalam operasi gabungan tersebut, tim gabungan menemukan obat-obatan terlarang seperti ekstasi, Happy Five, puluhan botol miras, dan memeriksa beberapa orang. Guna kepentingan penyelidikan, barang bukti dan sejumlah orang dibawa ke kantor Bareskrim Mabes Polri. Temuan-temuan itu di 4 titik itu saat ini kami melakukan membawa barang-barang tersebut ke Bareskrim Polri. Kemudian saksi-saksi yang kami bawa juga akan kami melakukan pemeriksaan. Nanti untuk hasilnya kita melihat dari lab forensik. Kita ke informasi lain, Saudara. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melayat ke kediaman keluarga 4 perwira TNI Angkatan Udara yang gugur dalam kecelakaan jatuhnya pesawat Super Tucano di Pasuruan, Jawa Timur. Prabowo menyampaikan duka cita atas berpulangnya para korban. Ditemani Kepala Staf Angkatan Udara, Prabowo mengunjungi satu persatu keluarga korban jatuhnya pesawat Super Tucano di Kompleks Perumahan Pangkalan TNI Angkatan Udara Abdurrahman Saleh, Malang. Ia bertemu dengan keluarga para korban dan menyampaikan belasungkawa, mengaku akan membantu anak-anak korban. Sebelumnya, Kadispen TNI AU Marsma Agung Sasongko Jati menyatakan perekam data penerbangan atau Video Data Recorder atau VDR dan Network Centric Data Cartridge atau NCDC dari 2 pesawat Tucano yang jatuh di Pasuruan, Jawa Timur telah ditemukan. Perekam data tersebut menyimpan sejumlah data seperti video penerbangan, performa pesawat, kecepatan, data mesin, dan percakapan pilot. VDR dan NCDC 2 pesawat tersebut telah dibawa ke Lanut Abdurrahman Saleh untuk dianalisis. Dari alat tersebut ada VDR dan NCDC. Jadi alat ini kemarin sudah bisa didatakan dan sudah bisa dibawa ke Lanut Abdurrahman Saleh. Diharapkan dari alat ini bisa didapatkan data awal mengenai apa yang terjadi pada saat kejadian. Sekali lagi kami tegaskan bahwa penyelidikan akan dilaksanakan sepenuhnya oleh Pusat Kelaikan dan Keselamatan Terbang dan Kerja TNI Angkatan Udara. Saudara, sebuah momen dramatis dilakukan seorang wisudawan di Universitas Negeri Lampung. Usai diwisuda, mahasiswa tersebut membentangkan spanduk bertuliskan "Minta tolong Kapolri agar menangkap pembunuh ayah kandungnya". Sebuah momen yang tak biasa terjadi saat prosesi wisuda sarjana di Universitas Negeri Malang UMN. Seorang mahasiswa asal Kabupaten Tulang Bawang, Chandra Friandi Haryanja, membentangkan spanduk yang bertuliskan meminta pertolongan Kapolri untuk mengusut tuntas dan menangkap pembunuh ayah kandungnya. Peristiwa yang terjadi pada 11 November 2023 lalu ini beredar di media sosial. Chandra mengaku aksinya dilakukan karena merasa banyak kejanggalan atas penanganan kasus pembunuhan ayahnya yang ditangani Polres Tulang Bawang. Salah satu kejanggalan menurut Chandra, yakni pihak kepolisian hanya menetapkan 1 tersangka, padahal Chandra mengklaim hasil keterangan saksi dan rekonstruksi diduga pelaku pembunuhan ayahnya lebih dari 1 orang. Kasus bapak saya, karena hasil dari rekonstruksi pelaku menimbulkan banyak sekali kejanggalan dan kami keluarga menduga ada pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini. Hingga saat ini, pihak keluarga berharap aparat kepolisian dapat mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di Tulang Bawang, Lampung pada bulan Agustus lalu. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala sependapat dengan Ganjar Pranowo yang memberikan nilai 5 dari 10 soal penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo. Halo? Ya, Brian. Aku pengen... Pengen apa? Ngopi lagi. Minum Top White Coffee. Top White Coffee. Kopinya smooth. Enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. Bisa sering ngopi deh. Jadi love banget. The authentic taste of white coffee dari Wings Food. Ngopi lagi yuk? Bareng Top White Coffee. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Jamur ngeselin. Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin. Olesin Zoralin. Diproduksi oleh Medicon. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Baru, mie sedap rawit bingit ayam jerit. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit bingit ayam jerit. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin nagih. Sedapnya rawit bingit. Mie sedap rawit bingit ayam jerit dari Wings Food. Besti ngopi gue nih, Top White Coffee. Strong taste, creamy, and smooth taste. Lu harus cobain. Top White Coffee, the authentic taste of white coffee dari Wings Food. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Golongan karya hari ini menunjukkan jiwa besarnya luar biasa. Tidak berpikir golongan, tidak berpikir ego, tidak berpikir pribadi, berpikir kepentingan bangsa Indonesia. Inilah sifat patriotik golongan karya. Saya hormat sama golongan karya. Halo? Ya, Brian. Aku pengen apa? Ngopi lagi. Minum Top White Coffee. Top White Coffee. Kopinya smooth. Enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. Bisa sering ngopi deh. Jadi love banget. The authentic taste of white coffee dari Wings Food. Ngopi lagi yuk? Bareng Top White Coffee. Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengunjungi kediaman wakil presiden ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala.
Ganjar tiba di kediaman JK di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sekitar pukul 4 sore tadi. Ganjar disambut langsung oleh Yusuf Kala ketika tiba di kediamannya. Ganjar datang bersama sejumlah anggota tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Dalam pertemuan ini, keduanya berbincang tentang pentingnya persatuan bangsa dan negara, terutama saat pelaksanaan pemilu yang akan datang, di mana netralitas aparat menjadi keharusan. Ialah kita harapkan dalam situasi seperti ini, maka peranan daripada aparat pemerintah, apakah itu di pemerintahan, di kepolisian, di TNI, dan seluruh aparat negara, itu betul-betul melaksanakan pemilu ini secara aman, secara baik, dan dengan bentuk netral. Kenapa kita kemukakan netralitas? Karena sumpah, ingat ya, sumpah semua pejabat, sumpah semua aparat selalu berbunyi akan taat kepada undang-undang dan akan melaksanakan segala tugasnya dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya. Kami diskusi panjang tentang negara ini, saya belajar betul, mudah-mudahan kita akan bisa menjaga sehingga pemilunya lancar, masyarakat bisa usaha dengan baik, masyarakat yang di bawah bisa merasakan hasil pembangunan, dan semua merasakan, oh hidup di Indonesia penuh dengan kepastian hukum, dan semua akan berjalan dengan baik. Orangnya bahagia. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menanggapi soal belum masuknya investasi asing di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Prabowo mengatakan pihak-pihak yang akan berinvestasi di IKN baru mulai. Pernyataan ini disampaikan Prabowo usai menghadiri acara Mujadalah Kiai Kampung di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu kemarin. Terkait apa investasi di IKN sejauh ini masih belum ada. Apa itu? Investor di IKN bagaimana menanggapinya? Sudah mulai. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan banyaknya koruptor di Indonesia menyebabkan tingginya angka kemiskinan. Hal itu juga diperparah dengan penegakan hukum di Indonesia yang masih sangat lemah. Pernyataan itu disampaikan Mahfud saat menghadiri acara Sholawatan untuk Pemilu Damai dan Solidaritas Palestina di Pondok Pesantren An-Nuqayyah, Sumeneb, Jawa Timur. Mahfud mengatakan jika semua berlaku jujur, masyarakat akan bisa menikmati kekayaan Indonesia. Ia berharap para santri bisa menjadi kader untuk menyelamatkan Indonesia di masa yang akan datang. Negara ini kaya raya, saudara ndak serebutan nanti kebagian semua asal semuanya berlaku jujur. Sekarang ini masih banyak orang miskin, banyak yang tidak kebagian rakyat kita dari kekayaan negara kita ini. Karena di negeri ini banyak koruptornya. Banyak orang masih menderita di negeri ini karena penegakan hukumnya lemah. Oleh sebab itu adik semua nih harus menjadi kader untuk menyelamatkan Indonesia ke masa depan. Sementara itu dalam kunjungannya ke Sumatera Utara, Cawapres Koalisi Indonesia Maju Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Al-Kausar Medan. Gibran menemui sejumlah ulama dan pengasuh pondok pesantren. Ia berharap doa dan dukungan pimpinan pondok pesantren agar dapat memberikan arahan. Terima kasih sekali, saya sudah diterima bersilaturahmi dengan dia, para pengurus-pengurus pondok, luar biasa sekali doa dan dukungan dari beliau memberikan arahan bagi kami yang masih muda-muda. Saya kira luar biasa sekali. Intinya kami bukan mencari dukungan, tapi mencari banyak teman dan banyak doa. Iya, doa didoakan. Itu.
Sementara itu, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menghadiri puncak hari lahir Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif ke-109 di Jombang, Jawa Timur. Selain meminta doa restu kepada keluarga besar, Muhaimin juga mengutarakan keyakinannya akan memenangkan Pilpres karena tren survei yang terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Perkembangan survei alhamdulillah sudah menunjukkan kenaikan tajam, bukan hanya naik tapi lompat tinggi, sehingga hari ini sampai pada sejajar 3 kekuatan itu, 3 capres cawapres ini posisinya sejajar. Wali Kota Medan Bobi Nasution mengaku masih belum menentukan akan berlabuh kemana setelah DPC PDIP Kota Medan mengeluarkan surat tentang statusnya yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PDIP. Bobi mengaku hingga kini belum menjalin komunikasi dan bertemu dengan DPP PDIP setelah mendapatkan surat dari DPC PDIP Kota Medan. Ketika dikaitkan dengan PSI, Bobi berkelakar kalau PSI selalu merayu di mana-mana. Apanya? Nggak ada, belum tahu lah nanti. Godaan, PSI mas, bisik-bisik. PSI selalu merayu di mana-mana dia. Yang juga menjadi sorotan, saudara, tim Prabowo Gibran meminta kepada Ganjar Pranowo menanyakan kepada Mahfud MD soal penegakan hukum di era Jokowi yang dinilai jeblok. Dalam acara di Makassar, Ganjar Pranowo menilai hukum di Indonesia menurun di era kepemimpinan Jokowi karena banyaknya intervensi dan rekayasa kasus oleh pemangku kebijakan. Dari skala 1 sampai 10, Ganjar pun memberi nilai 5 sebagai imbas putusan MK soal usia capres-cawapres. Ketika aktor tidak ada kasus kemarin atau betul-betul kasus kemarin karena melanjani semuanya dan kita dipertontonkan soal itu. Rekayasa dan intervensi yang membuat kemudian independensi menjadi hilang, dari yang imparsial menjadi parsial, dan kemudian itu ya kita kuliah, kita sekolah, UNM juga ada orang yang belajar, pasti banyak orang membaca, udah deh, itu gimana? Semua yang dengan kasus ini jeblok. Poinnya jeblok, kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, buka suara. Nusron mengatakan Ganjar seharusnya bertanya kepada pasangannya Mahfud MD, karena Mahfud MD merupakan Menko Polhukam saat ini. Baiknya Mas Ganjar tolong menanyakan itu kepada Pak Mahfud MD. Walaupun presidennya Pak Jokowi itu. Ya tanyakan sama Pak Mahfud MD dong. Nusron menambahkan Mahfud lebih bertanggung jawab soal hal tersebut, meskipun Presiden Jokowi memegang kendali selaku kepala pemerintahan. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, sependapat dengan Ganjar Pranowo yang memberikan nilai 5 dari 10 soal penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo. Yusuf Kala mengatakan hukum menjadi hal yang penting. Setiap warga harus saling menjaga dengan berlaku adil dan netral. Soal hukum ini ya seperti katakan, kalau di Makassar saya baca Pak Ganjar mengatakan 5 gitu kan. Ya saya kira Anda juga mungkin sependapat itu, terutama karena soal terakhir ini kan. Ini yang menentukan bangsa ke depan. Dan sangat penting sekali. Ya, sekali lagi kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan mencapai tahun 45 seperti diinginkan Pak Jokowi. Tapi syaratnya ialah berlaku adil, berlaku netral. Begitu tidak maka bangsa ini akan mengalami masalah. Usai jeda, saudara, kebakaran melanda 3 bangunan pabrik di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten. Kami hadirkan informasinya usai jeda di Kompas Malam.
Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Minum 1 kaplet Carnal-Flex setiap hari bila perlu. Carnal-Flex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium, dan zinc untuk bantu jaga kesehatan tulang dan sendi. Carnal-Flex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Produksi oleh Medicon. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Bingung deh, masak apa ya bang? Mau masak enak, pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilkes. Yuk masak. Sekarang kemasan sachet isinya lebih banyak. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gurame bakar parame. Nah ini, cobain deh. Sedap meresap. Kecap sedap kedelai hitam spesial sachet 1.000 plus bonus resep. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya. Gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko Super Joy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Super Joy sekarang. Super Joy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Super Joy sekarang. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya. Gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko Super Joy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Super Joy sekarang. Super Joy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Super Joy sekarang. Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, seorang atlet para layang perempuan asal Sulawesi Tengah jatuh di tebing yang berada di Desa Balano, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Hai. Jatuh guys. Atlet para layang bernama Miranda Purbaya
jatuh saat mengikuti Palu Sport Event 2023. Dari video amatir warga tampak parasut milik atlet tersebut tidak mengembang sempurna. Ia langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Korban dalam keadaan sadar dan dalam penanganan medis. Kebakaran melanda 3 bangunan pabrik di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kobaran api dengan cepat menghanguskan bagian dalam pabrik sendal di Kedaung Baru, Neglasari, Kota Tangerang. Banyaknya bahan yang mudah terbakar serta angin kencang membuat api dengan cepat membesar dan merembet ke pabrik lain. Diduga api berasal dari pabrik sandal lalu merembet ke pabrik plastik dan karung. Proses pemadaman hingga kini masih terus dilakukan. Diduga mabuk akibat menghisap lem, seorang pemuda di Polewali Mandar, Sulawesi Barat nekat memanjat tower BTS setinggi 100 meter. Aksi pemuda yang nekat memanjat menara ini menjadi perhatian warga di Kecamatan Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Seorang warga yang mengenal pelaku dengan sukarela naik untuk membujuk pelaku agar turun. Setelah dibujuk, pemuda mabuk ini pun akhirnya mau turun dari menara. Setelah berhasil turun, pemuda tersebut langsung dibawa ke Mapores Polewali Mandar untuk menjalani pemeriksaan. Seorang penjaga hewan tewas dimangsa harimau peliharaan majikannya di Samarinda Utara, Kalimantan Timur. Penjaga harimau bernama Supriyanda ini ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di dalam kandang harimau milik majikannya. Korban diduga diterkam harimau yang dirawatnya ketika hendak memberi makan. Peristiwa ini diketahui saat istri korban yang khawatir karena suaminya tidak mengangkat telepon sejak pagi. Setelah harimau berhasil dikunci di dalam kandang, jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani. BKSDA Kalimantan Timur memastikan pemilik harimau tidak memiliki izin. Saksi-saksi ya tadi sudah kita ambil keterangan, masih dalam proses. Kemudian untuk korban saat ini ada di rumah sakit, mungkin akan kita lakukan otopsi juga untuk memastikan penyebab kematiannya. Dan nanti langkah selanjutnya nanti kita sama-sama dengan rekan-rekan dari BKSDA untuk proses evakuasi hewan liar tersebut. 13 rumah warga di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terbakar dan menyebabkan 32 warga mengungsi, sementara di Jakarta Pusat diduga akibat tabung gas LPG bocor. 7 rumah di Jalan Matraman Dalam terbakar. Informasinya kami rangkum dalam Kilas Nusantara. 13 rumah warga di Dusun Prasan Jangglengan, Desa Dadapayam, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terbakar. Menurut warga, kebakaran diduga disebabkan dari percikan api dari lilin yang dinyalakan warga saat listrik padam. Akses jalan yang sempit membuat mobil pemadam kebakaran sulit menjangkau titik api. Tidak ada korban dalam kebakaran ini, namun 32 warga kini mengungsi. Kebakaran juga melanda 7 rumah warga di Jalan Matraman Dalam, Pegangsaan Menteng, Jakarta Pusat. Dugaan sementara, kebakaran dipicu kebocoran tabung gas LPG. 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Akibat kebakaran, 3 orang mengalami luka bakar dan 1 lainnya mengalami sesak napas. Polisi menggagalkan upaya penyelundupan 19 ekor penyu hijau berbagai ukuran di Jalan Utama Denpasar, Gilimanuk, Bali. Belasan penyu hijau ini berasal dari Jawa dan diduga akan diperdagangkan di wilayah Denpasar.
Polisi kemudian menitipkan belasan penyu berusia antara 30 hingga 50 tahun ini ke tempat konservasi penyu di Desa Perancak Jembrana untuk penanganan lebih lanjut. Komisi Pemberantasan Korupsi tak henti dirundung prahara. Sang pemimpin tertinggi lembaga rasuah ini lagi-lagi bikin ulah. Berkali-kali absen pemeriksaan, Firly akhirnya penuhi panggilan polisi atas kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tak seperti biasanya, usai diperiksa, Firly menutupi muka dengan tas dan bergegas hindari kejaran wartawan. Ada apa? Bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca kan, saya pastikan itu tidak ada. Kenapa Pak? Ngumpet Pak? Pak Firly. Pak, kok ngumpet sih Pak? Kenapa Pak? Ngumpet Pak? Kita penyelidikan ini kita akan menemukan, mencari bukti, membuat terang dan menemukan siapa tersangkanya. Pak, kok ngumpet sih Pak? Ya, ada reaksi menarik dari Pak Firly ketika selesai diperiksa di Barreskrim. Ia menutup wajahnya. Kenapa Pak Firly seperti terkesan bersembunyi? Bukan bersembunyi ya, mungkin secara psikologis ada ketidaknyamanan pada saat itu. Apa yang membuat tidak nyaman? Apakah ada pertanyaan yang tidak nyaman atau seperti apa? Soal Pak Syahrul bertemu dengan Pak Firly dan ada penyerahan uang, itu benar? Yang bersangkutan itu punya kebiasaan, kalau ada pegawai KPK, bidang penyelidikan atau bagian yang terkait dengan investigasi, ketika menyampaikan sesuatu, yang bersangkutan sering memfoto itu. Itu kan aneh, kenapa dokumen penting difoto? Tapi ternyata di suatu hari pernah kejadian yang foto itu ternyata ditemukan di tempat lain. Artinya, kuat dugaan bahwa yang bersangkutan itu membocorkan juga. Kepentingan mungkin memeras dan sebagainya? Kalau membocorkan, masa iseng? Membocorkan itu biasanya ada harganya. Jadi kalau misalnya kita bicara dalam kasus CCL, ini bukan hal yang baru. Ya. Ada yakin tidak Firly bisa jadi tersangka dalam kasus ini? Sangat yakin sekali. Saksikan Niluh Senin 20 November pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, informasi lainnya kami hadirkan di Kompas Malam usai jeda, diantaranya mengenai Ganjar Pranowo yang menduga sikap politik JK bakal berbeda dengan dirinya di pemilu tahun depan. Meski demikian, Ganjar masih membuka peluang jika Yusuf Kala mau mendukungnya. Selengkapnya kami bahas usai jeda. Click to change. Change Space Edition. KTNG Say Love Yourself. Mau panas? Dingin? Aku tuh love banget sama Top White Coffee, jadi bisa sering ngopi deh. Top White Coffee, the authentic taste of white coffee. Dari Wings Food. Hi baby, Top White Coffee yuk. Click to change. Change Space Edition. KTNG Say Love Yourself. Bila si kecil panas, ingat 3C. Cek gerak-geriknya, cek suhu badannya, Kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin bila si kecil. Andalan ibu siaga. Click to change. Change Space Edition.
KTNG, I say love yourself. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu. Sensasi rasa intens dengan tarikan mantap dari filter inovatif Airflow Filter. Marlboro Filter Black, Pursue Flavor. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Sensasi rasa intens dengan tarikan mantap dari filter inovatif Airflow Filter. Marlboro Filter Black, Pursue Flavor. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow.